Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran teman-teman sekalian? Cek, kedengaran ya. Akun utama saya tadi kena laporan lagi, kena report teman-teman sekalian. Saya tinggalkan untuk sholat isya. Tiba-tiba saja sudah rungkat. Mungkin karena pengaruh lingkungan kali ya. Lingkungan lagi tidak bersahabat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kembali kita mengundang teman-teman non-muslim untuk naik ke atas membahas terkait dengan tema ini. Siapa yang disalibkan atau penyalib? Penyalib ini pahlawan atau penyalib ini adalah Penyalib ini adalah penjahat. Ya, gitu ya. Penting kemudian untuk kita bahas tema ini karena ini adalah hal yang dijual atau yang dijajakan kemudian oleh non-nis atau non-muslim atau non-Islam kepada Islam yang awam, sehingga terkadang kita mendengarkan tiba-tiba saja sudah murtad gitu ya. Nah, malam ini kita minta saudara-saudara kita non-muslim ini untuk naik ke atas menjelaskan ke kita sebagai umat Islam supaya kita bisa mengkanter ya setiap ajaran mereka yang mereka ajarkan untuk memurtadkan manusia, bahwa di dalam agama mereka itu diajarkan bahwa Tuhan datang ke muka bumi menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Ini adalah hal yang perlu saudara-saudara Kristen pertanggungjawabkan ya, karena mereka yang selalu mengajarkan hal yang seperti itu, di mana di dalam kitab yang mereka gunakan justru orang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ya, kita belum berpindah jauh dari materi ini teman-teman, karena materi ini mencakup dua agama ya tentang salib ini. Kita tunggu saudara-saudara kita non-muslim untuk menjelaskan. Silakan saudara non-muslim yang mau membahas tema kita, kami persilakan untuk naik, bisa langsung 5 orang atau 7 orang, tapi jangan saut-sautan satu-satu. Hei,
kenapa langsung turun? Halo, selamat malam. Maaf bang, ini pencet. Oh iya, nggak apa-apa bang, makasih. Ya. Salam kenal ya. Oke. Ya, dari Makassar juga ini bang. Sama berarti kita. Iya. Sama-sama kita berarti. Enjoy. Enjoy. Bang semua, pendukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat bang. Makasih. Iya, sama-sama. Maju terus, pantang. Maju terus. Kita rubah judulnya biar lebih terarah lagi, teman-teman. Silakan saudara-saudara non-muslim yang ingin membahas materi ini, perlu untuk dijelaskan ya, apakah pelaku penyaliban ini pahlawan atau justru sebaliknya. Halo? Halo? Permisi. Belum ada ya teman-teman? Kok enggak bisa ya? Saudara Cuan belum nampak di layar, teman-teman. Selamat malam. Halo. Halo. Maaf Halo. bang, kena pencet bang, istriku ini bang. Iya. Oke bang, Maaf, Bang. makasih ya. Salam kenal bang ya. Salam kenal bang. Sama-sama. Turun lagi. Belum ada ya teman-teman. Jangan turun terus. Di sini aja. Diskusi kita. Halo saudara Sunset. Apa kabar? Malam. Malam. Dari Katolik apa dari Protestan bang? Dari Protestan akunya. Protestan. Oke. Bisa buka kameranya biar kita saling kenal, saling nggak bisa, Bang. mengakrab. Nggak bisa ya? Oh iya, followernya masih kecil, itu masih 100-an. Oh iya. Nggak apa-apa. Oke lah bang, kalau nggak bisa ya aku turun aja kalau gitu. Nggak apa-apa. Kalau mau diskusi-diskusi terkait dengan tema ini nggak masalah. Buka kamera nggak wajib kok. Tapi kalau bisa buka kamera silakan buka kamera. Nggak bisa bang, nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, kita ajak teman Yo Pak yang bisa buka kamera ya. Ya oke. Halo. Semangat siang. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bang? Dari Jambi bang. Jambi. Maaf mengganggu sebentar bang, mau konfirmasi aja. Tadi saya pas masuk room, Iya. namanya sahabat Bang Zuma official.
Oh iya, Itu akun palsu ya bang ya? palsu itu palsu. Itu sudah berapa bulan itu Waduh. Soalnya Iya. dia situ manas-manasin penonton supaya ngasih gift gitu. Saya pun terpancing juga bang. Maaf bang. Iya. Kita nggak ada ini bang, nggak ada. Soalnya nggak buka gambar tadi. Ya itu dia, kalau dia nggak buka gambar itu jangan dipercaya, itu bukan, karena suara saya sudah banyak ditiru-tiru. Assalamualaikum. Oke bang. Itu perlu bang Zuma sampaikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fan bang Zuma supaya nggak Iya. ketipu gitu. Saya Betul, soalnya betul. tadi kena gitu. Iya, masya Allah. Itu makanya diumumkan selalu memang bahwa ada sekarang ini akun yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma. Itu bukan hanya dari live aja dia nipu. Dia lewat DM japrian ke orang-orang, sebar nomor rekening juga. Tapi bukan rekening atas nama Bang Suma, nama pribadi saya. Tapi kemarin itu ada yang atas nama kalau nggak salah Jibril gitu, Jibril Maulana. Jadi dia ini satu tim. Dia satu tim itu. Jadi dia kerjasama untuk melakukan penipuan di sosmed, di TikTok, benar. mengatasnamakan sahabat Bang Suma. Gitu bang. Begitu di akhirnya saya mulai curiga ini. Mulai curiga kok Bang Zumanya udah ikut nekan saya untuk ngasih gift gitu. Ini nggak benar, ini bukan Bang Zuma. Iya. Oke bang, terima kasih bang. Oke, makasih saudaraku Demorsa. Keluarin aja saya bang. Siap selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam saudara Wira. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang. Ya, mau tanya Ustadz, Ya. ada nggak ya Ustadz buku Bible itu original aslinya seperti Quran itu Ustadz? Artinya aslinya, masalah terjemahan nanti terserah terjemahan Indonesia, terjemahan Inggris, yang penting teks aslinya itu ada nggak bukunya Ustadz? Kalau sejauh saya ya mencari itu belum ada bang, ditemukan original teks kitab mereka. Kalaupun ada, itu terjemahan yang diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Yunani. Oh gitu, saya memang juga nyari, siapa tahu Iya. sama lebih pengalaman dari saya itu seperti Quran itu kan walaupun ke negeri mana, teks Arabnya kan tetap ikut gitu. Betul. Walaupun dibawa ke negeri Inggris, ke Indonesia, ke Cina, tetap Al-Fatihahnya itu Quran teks Arabnya itu. Kalau saya tanya ke sampean mungkin ketemu gitu, yang teks aslinya itu ada. Kalau terjemahan saya nggak terlalu karena kalau di Quran itu kan ketahuan Ustaz. Misalnya Iya. qaulu jama' ya. Ternyata maknanya mufrad. Itu kan ketahuan nggak sesuai dengan Iya lafaz betul. gitu. Ya saya pingin, kalau saya klik di di Google cuma ya sama-sama seperti itu, terima langsung itu Ustaz. Ya. Ya, terima Iya, kasih iya. Ustaz. Makasih. Salam kenal saudara Wira ya. Ayo yang lain, yang saudara non muslim silakan naik untuk bahas materi kita ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Wah, lebih panas bang. saya mau minta saran ini Bang Zuma. Zuma. Ya, Panas kau bang. halo. Waalaikumsalam. Ya, halo saudara Dakap. Waalaikumsalam bang. Bang, Ya, kapan kita panuli bang? gimana bang? Kapan kita panuli di Sumatera gitu? Tapanuli, Iya, Tapanuli Sumatera. Tapanuli Utara bang. Abang kan bersantin dari Medan, tapi nggak bisa aku datang bang. Oh gitu. Salam kenal ya bang. Iya saudara. Anda muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Horas. Horas majua-jua. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum Om Jack. Bang Zuma, saya boleh bertanya satu aja? Ya, dari mana Abang Jack? Ya, saya Kristen Bang Zuma. Iya, itu temanya kita bahas Bang. Iya, ada satu hal yang saya agak bingung nih Bang. Kalau Siap. dalam Kristen kan yang menebus dosa itu kan Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau dalam Islam itu yang menebus dosa katanya Yahudi dan Kristen. Kok bisa begitu Bang? Oh, Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah At-Tagabun. Di dalam Al-Quran surah At-Tagabun itu Enggak. jelas. Saya baca di hadis riwayat Muslim nomor 4971 dikatakan Ya. di situ bahwa Allah mengatakan bahwa hari kiamat nanti itu orang Yahudi dan Kristen menanggung dosa-dosanya umat Islam yang di bawah sebesar gunung. Kok bisa begitu, Bang? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang Kok ingkar benci amat Allah sama Yahudi dan Kristen? Kenapa kok bisa begitu? Anda bertanya atau Anda ingin berkhutbah di sini? Iya, coba dijawab, saya mau dengar. Oke, jadi dalam Islam itu Bang, orang-orang beriman itu diterangkan dalam Al-Quran surah At-Tagabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Jadi ketika manusia seluruhnya itu sudah dikumpulkan di yaumil hisab, di padang mahsyar, orang-orang beriman kepada Allah dan tidak menduakan Allah, kemudian tidak menyembah selain daripada Allah, itu diterangkan di dalam ayat tersebut, barang siapa yang beriman kepadaku wa may yu'min billah wa ya'mal salihah, dan juga melakukan amalan soleh, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Nah, kemana dosa-dosa Diampuni ini? dengan tebusan Yahudi dan Kristen. Nah, kebetulan karena orang Yahudi sudah ditempatkan di neraka, orang Kristen sudah ada di neraka, maka dosa-dosa tadi itu ditanggungkan ke dalam neraka untuk kemudian dinikmati oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang sudah menjadi penghuninya, gitu Bang. Padahal di Quran lain dikatakan bahwa Yahudi itu adalah orang yang itu ditinggikan berarti- oleh SWT berarti di itu antara Yahudi. semua bangsa. Lalu di ayat lain di Al-Imran dikatakan orang Kristen itu di atas orang kafir. Kok bisa begitu, Bang? Yang di dalam Ali Imran itu orang Islam di atas orang-orang Kristen. Jangan Anda putar, tidak bagus. Pengikut Tidak. Isa, pengikut Ya, Isa di Anda- atas Anda pengikut di atas Isa. semua orang kafir. Anda pengikut Isa. Anda pengikut Isa. Sebenarnya sih Isa itu bukan Yesus, cuman Nah, makanya. menurut Islam Isa itu sama dengan Yesus, tapi kami tidak mengakui bahwa Isa itu Yesus. Berarti bukan Anda. Makanya jangan merasa. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran surah Ali Imran itu, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang beriman ini yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam itu akan membersihkan Nabi Isa. Jadi Isa alaihissalam itu dibersihkan dari orang-orang kafir seperti Anda. Karena Nabi Isa itu datang di tengah-tengah Yang saya tanya, Bang, kok bisa Yahudi dan Kristen menghapus dosa umat Islam? Kembali lagi di yang situ, dosanya kembali lagi di sebesar situ. gunung. Tidak menghapus. Kok yang bisa menghapus begitu? Yang menghapus dosa itu adalah Menghapus, menebus, dikatakan di situ menebus dosa-dosa umat Islam yang sebesar gunung. Itu diterangkan Kok bisa di dalam. begitu? Benci amat itu Allah Saya dengan turunkan ya, Yahudi saya dan turunkan Kristen. ya Bang ya. Aku nggak usah. Enggak, jawab aja, Anda kan pintar kan? Kalau Anda Jawab mau aja, diskusi, jawab, coba jawab. Oke, saya kasih kesempatan lagi satu kali ya. Kalau Anda bertanya itu, Anda diam. Gitu loh. Jadi Iya, orang-orang, tapi jawaban Anda itu Enggak, saya jauh dari pertanyaan. saya turunkan Bang, saya turunkan. Saya tidak suka orang cerewet. Nah, saya terangkan sekarang ya, dengarkan di bawah ya. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam.
Oke, orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Orang-orang kafir. Jadi Yahudi yang kufur kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kufur kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika kemudian nanti mereka meninggalkan dunia ini, tempat kembalinya itu adalah neraka. Oke? Tempat kembalinya adalah neraka. Nah, umat Islam nih yang tidak menduakan Allah, ketika mereka mati, mereka membawa dosa. Ketika di dunia ini mereka melakukan dosa, lalu mereka diampuni oleh Allah, maka dosa-dosa mereka meskipun sebesar gunung yang tadinya sudah diampuni oleh Allah, itu dilempahkan ke neraka, di mana di neraka itu hanya ada orang kafir dan orang Yahudi. Begitu saudara, ya. Jadi Al-Quran itu sangat jelas, ya, bahwa orang yang beriman kepada Allah billah wa ya'mal salihah, dan orang yang melakukan amalan saleh, kata Allah, yukaffir anhu sayyi'atih wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Itu kata Quran. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dosa-dosanya itu diberikan kepada neraka. Di neraka itu ada orang Yahudi, di neraka itu ada orang Nasrani, dalam itu ada orang kafir. Gitu. Seibarat kata, saya mau ke Bali, ya kan? Tapi ada urusan saya yang lebih penting, yaitu menikmati liburan di Jakarta. Nah, ada nih orang yang mau ke Bali nih. Maka saya titipkanlah, kemudian Allah titipkan barang itu kepada orang yang mau ke Bali, yaitu neraka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau Anda keberatan dengan itu, jangan menjadi orang Nasrani. Tapi kan Anda bukan Nasrani, Anda Kristen. Jadi jangan Anda merasa Anda tidak dibahas di situ, karena Anda bukan masuk golongan Nasrani Anda ini. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Tapi jangan gila-gila ya di atas. Itu di dalam Amsal 2. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Bang Juma untuk naik di room ini. Saya bersyukur sekali. Alhamdulillah. Buka kamera dulu. Alamin. Buka kamera dulu, Mbak. Bang Buka Juma. kamera. Bisa buka kamera. Bang Juma, saya mohon untuk saat ini saya belum bisa on cam, Bang. Dari Saya agama dengar- mana ini? Ya? Agama mana? Agamanya agama sekte apa? Saya agamanya agama cinta Allah. Apa itu? Agama apa? cinta Allah itu saya mencintai semua agama. Nah, di sini saya mau bertanya dengan Bang Juma yang sebagai panitia surga yang mengetahui dengan detail siapa-siapa yang mau masuk surga, siapa-siapa yang ada di surga. Tadi saya dengar di bawah Bang Juma dengan jelas menjelaskan tentang siapa yang ada di surga, siapa yang ada di neraka. Bang Juma Ini sungguh temanya. luar biasa. Temanya ini eksekutor salib, pahlawan atau bukan? Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Kayak tadi itu entah kemana-mana. Kalau membahas mengenai Bang Juma, penebusan saya nanti, tahu. iya. Tapi saya dengar tadi Bang Juma, saya dengar dari bawah Bang Juma sangat detail menerangkan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Jadi saya sangat tertarik dengan penjelasannya Bang Juma ini, luar biasa sekali jadi panitia surga. Masya Allah. Kok jadi panitia surga sih Mbak ini, gimana sih ah? Ngaco. Iya dong, kan Bang Juma tahu yang masuk neraka itu Yahudi, akui dulu Kristen. Anda Kristen, Anda akui dulu Anda Kristen. Baru kita diskusi. Kalau Anda kayak gini bingung saya. Baiklah Bang Juma, supaya Bang Juma tidak bingung, silahkan menanyakan apa saja yang ingin Bang Juma tanyakan. Iya, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalibkan Yesus itu adalah iblis dalam tanda kutip, karena iblis nggak terima
karena iblis itu dendam sekali dengan manusia, maka iblislah yang menyalibkan Yesus. Karena ini ceritanya ini diawali waktu di surga, iblis itu diperintah Allah untuk menyembah Adam, dia nggak mau. Sedangkan Yesus ini adalah reinkarnasi dari Adam itu sendiri. Makanya pada abad ke-1 Masehi itu, iblis yang sudah dendamnya di ubun-ubun, dia punya kesempatan untuk menyalibkan Yesus. Dari situlah sebenarnya cerita ini dimulai tentang salib menyalib. Jadi yang menyalibkan Yesus itu iblis karena dendam dari surga itu. Jadi iblis ini pahlawan atau penjahat? Iblis ini kalau menurut pendapat saya pahlawan, karena tanpa iblis menyalibkan Yesus kita tidak akan pernah melihat tutorial masuk ke kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus dengan jelas-jelas sudah menunjukkan tutorial masuk ke kehidupan kekal dengan cara setelah dikubur 3 hari, kemudian bangkit dari alam kubur itu dan bersiap-siap untuk masuk ke kehidupan kekal. Tapi sebelum itu, Yesus sudah berkata kepada para murid, saya akan datang ke dunia untuk kedua kali. Dan Yesus sudah menepati janjinya karena Yesus tidak pernah berdusta. Dia sudah datang untuk kedua kali pada abad ke-7. Dia sudah memasuki wadah Muhammad yang ketika umur 4 bulan dalam bentuk janin di kandungan Siti Aminah, Roh Kudus dari Yesus Kristus sudah masuk ke dalam rahim Siti Aminah yang sedang mengandung Muhammad. Artinya Muhammad itu adalah Al-Masih Isa alaihi salam atau Yesus Kristus. Hancur ini kalau Anda membahas sesuatu yang akal-akalan gitu loh. Ini bukan Jangan kayak gitu loh. akal-akalan, saya membacakan firman Allah secara langsung. Ini kamu berbicara dengan saya, yang dibalik jasad saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Udah parah ini penyakitnya teman-teman, nggak bisa sembuh kayaknya. Udah di luar jangkauan manusia, udah mulai gila dia. Udah mulai gila, karena itu tidak mungkin terjadi, dia adalah penjelmaan katanya. Emang lu pikir Yesus? Tidak ada itu di dalam ajaran samawi, tidak ada kemudian orang jelmaan Tuhan. Wah, jelmaan hantu mungkin iya, jelmaan setan, jelmaan apa itu? Mau naik lagi nih si kuclu ini. Buka kameramu dulu. Buka kamera. Cuma Buka kamera. kau katakan beratmu 79 gram, tinggimu 170 kilometer. Buka kamera dulu. Kau ini orang gila apa orang apa kau ini Zuma? Buka kamera. Yang gila itu yang menyembah makhluk. Masa 79 gram kau punya berat? 170 kilometer kau punya tinggi. Buka kamera dulu. Kau ini sakit jiwa. Yang sakit Kau ini jiwa sakit itu yang jiwa. menyembah sesamanya Karena manusia. kau terlalu banyak Pencipta langit dan berasumsi. bumi. Pencipta langit dan Kau bumi. terlalu banyak jadi bayi. berasumsi dengan pikiranmu Pencipta yang langit dan sesat. bumi. Jadi bayi, netek sama manusia, itu yang kau pikirkan itu. Sesat kau, sudah Hei, akademiknya Tuhanmu goblok. dibunuh manusia. Beratnya Mana ada? 79 Masuk akal nggak itu? gram. Iya, lebih nggak masuk akal lagi, Tingginya Tuhan dibunuh manusia. 170 kilometer. Kau ini layang-layang apa manusia? Bahlul, Tuhanmu netek kau pikir sana. Jangan kau pikir yang candaan-candaan kayak gitu kau pikirkan. Candaan kayak gitu kau pikir, tapi Tuhanmu seperti itu adanya kau tidak pikir. Aneh. Ayo non muslim silakan naik, tapi jangan gila permanen kayak tadi ya. Yang sehat-sehat aja lah. Biarpun sesat, yang penting sehat. Jangan kau sehat, sesat itu sudah sakit jiwa, semuanya serba sakit. Saya pula yang kena. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Malaysia, orang Islam. Oh iya bang, makasih Semua bang. nak cakap tahniah sangat kepada Abang Zuma yang telah dapat memberi pengajaran kepada orang-orang yang sesat-sesat ni. Siap, makasih abang, terima kasih. Terima kasih banyak Abang Zuma. Terima Sama-sama. kasih. Jazakallah khairan katsira. Iya, makasih. Kamu kalau mau naik, kasih waras dirimu dulu, jangan kau gila permanen. Kau heran lihat manusia yang tingginya sekian. Tapi kamu nggak heran rahim manusia ada Tuhan di dalamnya. Inilah Kristen aneh. Oke, saudara, selamat. Bang Zuma, apa kabar? Baik, bisa buka kameranya bang? Oh ini saya di luar ya. Tidak apa-apa, buka aja bang. Untuk menghindari lisan kita untuk saling mencaci dan memaki, buka kamera supaya kita saling menghargai. Sebentar aja Bang Zuma. Ya, jadi saya mau bilang kepada saudara global ya, kalau memang saudara Kristen, saya Kristen saudara. Saya tidak mau saudara mencoba untuk cocokologi, yaitu dengan mengkait-kaitkan kitab orang dengan kitab saya. Itu saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Untuk saudara-saudara Kristen yang lain yang mungkin mendengarkan hal ini, tolong bisa mengerti akan hal itu. Karena saya pun tidak ingin hal itu dilakukan oleh orang lain terhadap kitab saya. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mau orang lain mencoba untuk menafsirkan kitab suci saya. Karena itu saya lebih dahulu mencoba berdiskusi. Kalaupun saya berdiskusi, saya tidak mau menafsirkan kitab orang lain. Itu aja. Ya mungkin ada hal yang Bang Zuma mau tanyakan. Kalau nggak saya pamit turun Bang Zuma, karena saya hanya mau menyampaikan itu. Ini bang, yang ingin kita bahas ini, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Karena kalau di Islam itu kan yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang dibenci. Orang yang dibenci karena orang yang disalib ini memusuhi para rasul, memusuhi kemudian pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Maka muncul pertanyaan saya, ketika orang-orang ini berupaya kemudian waqaulihim, karena ucapan mereka telah membunuh, menyalib Nabi Isa alaihissalam, maka dihukum. Nah, kalau di Islam itu hukumannya mereka digolongkan orang-orang yang kafir yang membuat makar terhadap Nabi Isa. Dihukum neraka mereka. Nah, sekarang kalau di Kristen yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu pahlawan atau penjahat? Gimana bang? Oke, saya tanggapi ya saudara. Oke. Jadi yang membunuh Yesus ya, saya tidak membawa Isa ya, karena Isa itu kan tidak disalib, ya kan? Nah, yang membunuh Yesus itu buka kamera aja bang, biar ini bang, biar lebih nyaman kita bicara. Gelap nih. Enggak apa-apa bang. Saya coba buka ya. Gelap kan? Gelap. Enggak, aman tadi kok, terang kok. Kelihatan kok. Ya, jadi saya ingin menanggapi bahwa yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus, itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Berarti ya, mereka penjahat. Yang menolak. Mereka karena mengikuti keinginan iblis. Iblis kan benci dengan kebenaran, ya kan?
Ya. Iblis benci dengan kebenaran, sehingga dia memakai manusia, menghasut manusia untuk melenyapkan kebenaran itu. Dengan cara apa? Disalibkan. Nah, manusia dengan free will-nya, kehendak bebas memilihnya, dia lebih menuruti kehendak iblis daripada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mengutus firman-Nya ke dunia. Sebentar. Kehendak Tuhan mengutus firman-Nya ke dunia untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan yang hidup itu, supaya manusia bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada Tuhan yang hidup. Ya, jadi yang menyalib ini apa, Bang? Yang menyalib ini pahlawan atau penjahat? Ya, jahatlah. Mana ada orang yang menyalibkan pahlawan. Berarti penjahat ini menghadiahkan kemudian keselamatan kepada Kristen, kan? Betul? Oh, tidak seperti itu, Bang Suma. Kalau mereka tidak menyalib, hal itu sudah terjadi, Bang Suma. Iya, kalau mereka tidak menyalib, apa yang terjadi? Kalau hal itu sudah terjadi, bagaimana mungkin saya harus kembali ke belakang seandainya kalau tidak disalib? Kan tidak mungkin, orang sudah terjadi. Iya, itu makanya saya tanya. Pelaku penyaliban itu pahlawan atau penjahat? Loh, tanpa penyaliban pun tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dengan memperkenalkan manusia bagaimana jalan untuk bisa sampai kepada Allah yang hidup itu, yaitu lewat firman. Karena itu kan asumsi, Bang. 1 Korintus 15 diterangkan di data nomor 17, sia-sialah pemberitaan Injil kami jika Yesus itu tidak disalibkan. Kan itu yang diterangkan. Ya. Iya, karena begini, Bang Suma. Jadi Yesus itu harus disalib, Bang, supaya dia bisa dibangkitkan. Nah, kalau Yesus tidak disalib, bisa nggak bangkit, Bang, nebus dosa? Oke, saya jelaskan ya, maksudnya. Di sana, kenapa dikatakan sia-sia pemberitaan Injil itu kalau tidak ada penyaliban? Nah, ada suara anak-anak, Bang. Demikian. Di-mute ada dulu, Bang. Iya. Suaranya kecil. Iya. Ya, dikatakan sia-sia pemberitaan Injil itu kalau tidak ada penyaliban. Dikatakan demikian. Karena apa? Kalau tidak ada penyaliban itu, ya kan? Kan tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Nah, kalau tidak ada kebangkitan berarti tidak ada keselamatan. Yang terjadi, tunggu, dilanjutkan. Kalau tidak ada kebangkitan berarti tidak ada keselamatan. Sebentar, Pak. Bang Suma, saya kan menjawab, saudara. Saya lagi menjawab, saudara. Nah, tidak terjadi kebangkitan. Nah, penyaliban itu pada saat itu ada orang-orang yang menangkap Yesus. Sudah pasti harus mati dulu. Pasti antara Yesus yang mati atau mereka yang mati. Berarti penyaliban ini, akan ada penilaian bahwa Tuhan itu maha jahat. Karena apa? Tidak, dia melenyapkan orang-orang yang bahkan dia datang untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Enggak, maksudnya yang menyalibkan ini kan penjahat. Iya kan? Berarti dari hasil upaya penjahat, dari upaya kejahatan menyelamatkan Kristen. Kristen diselamatkan oleh upaya kejahatan. Berarti upah kejahatan adalah keselamatan buat Kristen. Karena yang menyalib Yesus itu adalah penjahat, dan hasil dari penyaliban itu adalah keselamatan. Berarti seibarat ada pencuri merampok. Merampok itu perbuatan dosa. Tetapi memberikan makanan kepada orang lain itu adalah perbuatan baik. Tapi kalau hasil rampok yang diberikan kepada orang lain itu juga adalah kejahatan.
berlipat ganda karena memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain. Nah, penyaliban dilakukan oleh penjahat, lalu dihadiahkan kepada orang Kristen. Berarti penjahat-penjahat ini adalah pahlawan bagi agama Kristen. Tanpa penjahat, tanpa iblis merasuki Yudas, maka Kristen tidak memiliki keselamatan. Karena keselamatan Kristen itu diaplikasikan dalam hidupnya karena beriman kepada penyaliban, penebusan dosa. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 17 bahwa sia-sialah kemudian kepercayaan kamu, sia-sialah kamu menjadi Kristen dan kamu mati masih hidup di dalam dosamu kalau tidak ada penyaliban. Berarti orang Kristen itu adalah orang yang harus berterima kasih kepada setan berdasarkan dalil di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dengan kata lain, iblis dan juga tentara Romawi adalah pahlawan bagi orang-orang Kristen. Setuju enggak? Jangan jangan bantah dalil, Bang. Sebentar, saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan data, saya buka data. Silakan. Ingat Bang ya, pernyataan Paulus 1 Korintus 15:17, kamu akan tetap berada di dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Ya, itu 1 Korintus ya. Oke, saya akan tunjukkan kepada saudaraku ini itu Yohanes 10:33. Ya. Saya masuk kepada Korintus ya. Ya. Ini. Di sini dikatakan alasan apa Yesus disalib ya. Salah, itu salah. Itu tuduhan, Sebentar. itu fitnah. Nanti Anda teruskan baca nomor 34 sampai 36. Ya, sebentar. Ya. Ya. Jawab orang-orang itu ya, di sini Yesus bilang, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang telah berasal dari Bapakku yang perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat. Ya, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena kamu hanya manusia, menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Itu penyebabnya. Nomor 34-nya dibantai oleh Yesus. 34-nya kata Yesus, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat, siapapun aku telah berfirman kamu adalah Allah. Terus kamu adalah Allah, kamu adalah Allah. Nomor 34, kamu 35 adalah Allah. Siapa yang berfirman? Ya Tuhan. Tuhan yang berfirman. Berarti ini Yesus bilang aku telah berfirman. Itu bagaimana? Aku Yesus, kata Yesus kepada mereka, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan? Tadi Anda bilang ayat ini kan, Anda yang minta sendiri. Iya, Yesus yang membantah itu. Tidakkah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan aku telah berkata, berfirman. Aku Tuhan. Aku. Iya, di dalam Taurat kan? Aku. Di dalam aku ini Taurat. siapa? Tuhan. Berarti Yesus Tuhan. Bukan Yesus. Ini gimana nih, saudara? Itu Yesus sedang membaca Taurat. Berfirman. Tuhanlah. Kata Yesus ini kepada Anda yang minta mereka. sendiri loh. Kata Yesus kepada mereka, ayo, bukankah tertulis dalam kitab Taurat kamu? Ya. Aku apa? Aku ini siapa? Aku telah berfirman. Aku ini siapa? Yang berfirman di Taurat siapa? Konyong.
Yahweh. Berarti kenapa kau tanya lagi? Berarti kau mau menyesatkan seakan-akan itu Yesus. Bang Zuma, santai Bang Zuma. Kristen. Inilah Ini kan kalian Kristen. di sini Kebiasaan kalimatnya kalian itu aku. begitu. Aku kan, Kebiasaan kamu kalimatnya. itu begitu karena kau Kristen. Kamu adalah Bang Zuma, Allah. Kamu ini adalah permintaan Tuhan. Bang Zuma loh. Saya buktikan di dalam Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus oleh Tuhan dan dikatakan engkau menjadi Allah bagi Fir'aun. Itu kata Yesus, aku tidak menghujat. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus diberi tugas menyampaikan firman, bukan? Maka dia mengaku Allah, kan? Makanya baca nomor 36-nya. Itu tidak bisa dibatalkan. Yesus harus mengaku Tuhan karena dia adalah penyampai firman Tuhan. Lu Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu di sini. Oke ya? Nah, sekarang ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus disalib, penyalibnya jelas adalah pahlawan. Berarti Kristen ini adalah umatnya Sise. Iblis menghadiahkan apa kepada Kristen? Tidak, kau jawab sendiri. Tidak ada keselamatan di dalam Kristen tanpa percaya kepada hadiah yang diberikan oleh setan. Betul? Apa hadiah yang diberikan oleh setan? Ayo. Yang diberikan setan hadiahnya apa kepada kalian Kristen? Saudara, hadiah apa yang setan berikan kepada Kristen? Hadiah apa yang setan berikan kepada Kristen? Ayo. tidak ada hadiah dari setan. Lalu penyaliban ini dari mana? Makanya Bang Zuma sebentar saya jelaskan dulu, Bang Zuma. Enggak usah ke situ, enggak usah terlalu lebay kali. Buka kamera. Sebentar saya jelaskan. Buka kamera. Saya tadi baru buka data. Buka kamera. Datamu itu nampar dirimu sendiri, Bung. Anda menuduh orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena kesaksian Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan. Yesus membantah, dongok, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Musa disebut Allah, Keluaran 7 nomor 1. Jadi nggak usah, itu bukan alasan. Kalau Anda mau tahu kenapa Yesus mau disalibkan, baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu yang betul. Jadi jangan kau bawa-bawa kesaksian-kesaksian palsu itu nggak laku bagi saya. Penyaliban itu terjadi karena upaya iblis, iblis yang berusaha melakukan penyaliban melalui orang Yahudi dan orang Romawi. Iblis yang berusaha membunuh Yesus. Iblisnya tidak bisa membunuh langsung, maka iblis memakai orang lain. Makanya 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah pemberitaan, sia-sialah kepercayaan Kristen, dan kamu masih di dalam dosa. Jadi orang Kristen berdasarkan 1 Korintus 15:17 harus berterima kasih kepada siapa? Kapan saya bisa jelaskan ini Bang Zuma? Apa yang Anda jelaskan sudah selesai tadi, itu sudah selesai. Oke, saya jelaskan ya. Ya, 1 Korintus 15 nomor 17, silakan. Sebentar kita masuk ke sana Bang Zuma. Mau kemana lagi? Anda mau menipu kemana lagi? Anda mau menipu kemana? Anda gimana sih? Saya tadi baru buka data Bang Zuma udah. Endingnya itu baca di Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi dengar. Orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena apa? Karena dengki. Bukan karena Yesus menghujat Elohim, tapi karena mereka dengki. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Apa bukti dia dengki? Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka takut bangsanya dirampas atau dirampok oleh orang Romawi, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Itu alasannya. Jadi jangan kau baca Yohanes 10 itu mau
Mau kau tipu siapa lagi di sini? Nggak ada orang bisa ditipu di situ, Bang. Sekarang kau baca aja 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan, sia-sia kepercayaanmu dan kamu masih berada di dalam dosa. Kalau tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, berarti gara-gara iblis merasuki Yudas, orang-orang Kristen selamat. Kalau Anda keberatan dengan pernyataan saya, silakan Anda buka kamera, buka data Anda, 1 Korintus 15 Anda baca nomor 17. Oke, saya tanggapi ya 1 Korintus, saya ikuti dia ya 1 Korintus berapa? Ayat berapa? 15 nomor 17. 15 17. Ya, di sini perikopnya kebangkitan kita. Ya, 17 ya. Nah, kita lihat saudara-saudara. Dan jika Kristus tidak bangkit, ini Tidak dibangkitkan, Bang. Jangan dipotong-potong, Bang. Ya. Dibangkitkan. Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini tentang kebangkitan, Pak. Iya, bisa ndak Yesus bangkit dari kubur tanpa dibunuh? Saya jelaskan ya kepada saudara ya. Iya, silakan. Ini tidak tentang penyaliban, tentang kebangkitan. Kenapa dikatakan demikian dalam ayat ini? Karena Tuhan kan menjanjikan surga. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya itu masalah kebangkitan, Bang. Saya tunjukkan datanya. Saya cari itu masalah kebangkitan, Bang. Iya, masalah kebangkitan. Ya, Loh, ini jadi bicara tentang kebangkitan. Ya, artinya gini. Ini bicara tentang tanpa kebangkitan, sia-sialah Bang kepercayaan Suma, kamu. Bang Suma tadi udah ngomong banyak, lo masa saya jelaskan aja nggak bisa, Bang Suma? Tanpa kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu. Bisa ndak bangkit tanpa disalib? Tunggu, bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Loh, di sini kan tidak membicarakan tentang disalib, Bang Suma. Bisa ndak bangkit tanpa disalib? Ini kan bicara tentang kebangkitan. Iya, bisa nggak bangkit tanpa disalib? Loh, kalau nggak ada kan katanya disalib kan, ngapain saya harus tambahkan, Bang Suma? Maksud pertanyaan saya, bisa nggak Yesus itu keluar dari kubur tanpa disalib terlebih dahulu? Loh, saya nggak tahu sampai ke hal itu karena di sini kalimatnya tentang kebangkitan bukan tentang salib. Ya udah, inilah Bang Suma tunjukkan katanya disalib di sini. Inilah teman-teman, kalau penyesat diajak diskusi begitu, dia pura-pura bodoh, pura-pura bego. Bang Suma. Ya iyalah, pertanyaan yang sangat sederhana. Bisa tidak kebangkitan dari kubur tanpa penyaliban dulu? Kan tidak ada masalahnya, Bang Suma, kalau kalimatnya di sana. Bukan masalah tidak ada masalah. Tanpa penyaliban, seandainya kalimatnya tanpa penyaliban, loh, ya, apa sih orang ini? Sekarang bisa nggak bangkit tanpa penyaliban? Bisa nggak? Kamu masih hidup dalam dosa. Bisa nggak bangkit tanpa penyaliban? Bisa nggak bangkit tanpa penyaliban? Bang Suma tunjukin dulu kalimatnya yang disalib, biar kita bahas. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahalazim, ya Allah. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Lompat lagi Roma ya. Ya, karena Anda menolak itu. Kenapa Bang Suma bermainnya di Paulus ini? Ya kok jadi Paulus? Karena cuma Paulus yang mengajarkan kalau salib itu adalah menyelamatkan. Oke. Lucu ini habis ini saya bertanya ya Bang Suma ya. Itu temanya, Bung. Itu temanya, Bung. Gak usah nangis. Kan tema dua arah, Bang Suma. Ya, dua arah ini kan tadi di awal saya sudah menjelaskan wa qaulihim. Ya, kan sudah dua arah. Orang yang menyalib Yesus itu di Isa itu dihukum. Roma wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dihukum Roma mereka, 7, bukan pahlawan itu. Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Ya.
sini perikopnya jangan menghakimi saudaramu. Ntar saya lihat dulu. Ya, jangan menghakimi saudaramu. Silakan. Saya buka ya. Iya. Ya, di sini. Bang Suma. Jangan menghakimi saudaramu. Ya kan Bang Suma? Iya. Nah, Bang Suma ambil dari ayat 9. Iya. Di sini dia. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ya, supaya ia menjadi Tuhan. Bisa nggak Yesus hidup kembali tanpa dibunuh? Orang mati maupun orang-orang hidup. Sekarang bisa nggak Yesus itu? Bisa nggak Yesus ini itu? Bukan tentang penyaliban, Bang. Iya, bisa tidak Yesus itu bangkit dari kubur menjadi Tuhan untuk Kristen tanpa disalib? Bisa nggak? Oke, saya jawab ya. Bisa nggak Yesus bangkit dari kubur tanpa disalib? Yo, saya nggak ada kalimat seperti itu soalnya. Jadi saya nggak mau membuat satu narasi yang tidak tercatat. Aduh. Nggak ada kalimat yang masalah. Kalau di sini Bang Suma tadi kan membahas Yesus kalau tidak disalibkan, itu kalimat Bang Suma. Kalau tidak disalibkan maka kita tidak bisa selamat. Kristen tidak bisa selamat. Iya, memang. Coba Anda baca Filipi 2 itu. Dengan ayat yang tadi Bang Suma kasih, kita sudah lari dari 1 Korintus. Di sana tidak membahas tentang penyaliban, tapi tentang kebangkitan. Nah, bisa nggak bangkit tanpa salib? Bukan, iya, tapi tidak ada kalimat disalib, ngapain ditambahkan? Astagfirullahaladzim. Tentang kebangkitan. Ya Allah ya Karim. Coba kau baca Bang Suma. Kalau begitu kau coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Ini saya melatih Bang Suma untuk bisa meletakkan satu kalimat, satu ayat itu pada Astagfirullah, saya pula yang dilatihnya nih. posisinya. Kau baca Filipi 2 coba. Gitu loh. Filipi 2 kau baca nomor 6 sampai nomor 10 atau nomor 11. Gitu. Oten. Satu Filipi lagi, lari lagi ya, satu Filipi ya. Bukan lari, kuclu. Kamu kan minta kata salibnya. Satu Filipi berapa? Kamu kan muridnya Paulus. Orang yang suka melilit lidah. Filipi 2. Filipi 2 nomor 6. Bukan sabar, saya nggak main-main kalau saya lagi menjelaskan. Saya buka live ini bukan untuk nipu orang. Satu dan ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini membahas tentang merendahkan diri. Banyak kali alasan kau, kali air lurumu. Filipi 2 kau baca, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 10. Oke, nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Maaf, saya lupa. Saya harus tunjukkan data. Nanti dibilang saya nipu lagi sama Bang Suma. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti menjadi sama dengan manusia. Ya, di ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kayu salib, ada kan? Ya. Ada kan? Oke, saya jelaskan ada enggak? ini ya. Baca data selanjutnya kau baca. Nomor 9, 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11-nya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi penyaliban itu bermanfaat banget nggak?
penyaliban itu bermanfaat banget nggak? Ini dibahas tentang ketaatan, Bang Suma. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan di bumi. Untuk itulah dia taat sampai disalib. Supaya saya mau menjelaskan kepada Bang Suma tadi, Bang Suma potong. Jadi apa fungsi salib? Dengar, apa fungsi salib berdasarkan Filipi 2? Supaya apa? Saya jelaskan. Disalib supaya apa? Makan saya selesai dulu, Bang Suma. Nanti Bang Suma ingat pertanyaan saya. Ingat pertanyaan saya. Yesus disalib supaya apa berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Oke, saya mengerti ya. Tadi kan saya sudah tunjukkan Bang Suma data tuh. Iya, saya yang tunjukkan. Anda cuma membaca. Banyak cerita bangku ini. Enggak, saya tunjukkan data yang alasan Yesus mau di iya, saya tunjukkan. Anda itu cuma membaca. Yang mau dihakimi itu saya. Nah, supaya apa? Sebentar. Dia disalib supaya apa? Berdasarkan Filipi 2. Saya jawab dulu, Bang Suma. Bang Suma nih. Ya itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang Anda jawab. Jangan ada berkhotbah. Dia disalib supaya. Saya menjelaskan tentang Filipi 2 ini dulu. Ya itu di Filipi itu tertulis supaya dalam nama Yesus bertekuk segala apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti dahsyat sekali fungsi salib itu, betul? Sebentar, Bang Suma. Di ayat 8-nya, di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya kan? Nah, sebentar. Bang Suma, ini poin titik data Bang Suma kan? Iya. Yaitu disalibkan kan? Nah, oke, saya akan menjelaskan. Di sini menerangkan tentang ketaatannya. Iya, sampai ketaatannya. Supaya apa? Kok taat pula? Nah, ketaatan Yesus, dia kan sampai dia mati disalib. Sebentar, Bang Suma. Ketaatan Yesus ialah mengajarkan kasih. Ya kan? Dia mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, bahkan dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Ya kan? Apa fungsinya salib? Apa fungsinya salib di data ini? Ini masuk ke fungsinya, Bang Suma. Supaya aduh, berat. Bang Suma ini memang berat. Bang Suma yang nggak bisa diam ya. Anda kemana-mana kasih manusia, apa nyambungnya di sono? Sebentar, Bang Suma. Penyaliban itu terjadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Betul? Saya menjelaskan ini tentang ketaatan. Yesus itu disalib. Sebentar, Bang Suma. Supaya bertekuk lutut semua apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Betul? Saya lagi membahas tentang ketaatan, nanti saya kaitkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bisa kasih saya waktu sebentar, Bang Suma. Iya. Sebentar aja. Kamu tinggal akui data yang saya tunjukkan itu. Nggak bisa. Dia turun ke bumi mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan dirinya sebagai dewa, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba sampai taat, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib supaya bertekuk lutut semua apa yang ada di atas langit dan di bumi. Betul? Saya jelaskan. Betul tidak? Saya jelaskan, Bang Suma. Betul. Biar Bang Suma paham ayat ini. Betul tidak? Saya jelaskan. Itu Bang Suma. Nggak perlu penjelasan, saya bertanya. Betul tidak bahwa penyaliban itu fungsi salah satunya adalah supaya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Betul? Tidak, karena poinnya bukan ke penyaliban. Mati mi. Ini poinnya tentang ketaatan.
Bukan tentang penyaliban. Poinnya tentang ketaatan. Astagfirullahaladzim. Saking taatnya Yesus sampai dia taat mati di atas tiang salib. Bang Betul? Suma, bagaimana mungkin Bang Suma lihat ini? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di sini membahas tentang ketaatan. Nasihat-nasihat supaya kita menjadi taat. Ya? Yesus taat sampai Seperti mati di atas tiang salib. sampai Yesus yang Apa taat. fungsinya Yesus? Apa fungsinya Yesus taat di atas sampai salib, disalib? Fungsinya apa, Bang? Dia Satu, taat dalam hal apa ya, dulu kita cari ya, tahu. Taat satu, apa, mengajarkan dalam bentuk ketaatan. apa ketaatan Kedua, itu. Ketaatan tentang apa, Bang Suma? ketaatan Dari tentang ayat ini. penyaliban. Satu. Ketaatan tentang penyaliban, Bang Suma. Jadi taat kepada siapa rupanya? Di sini, makanya Bang Suma kenapa tidak mau saya menjelaskan? Akhirnya Ya Bang silakan Suma Anda juga jelaskan. bingung sendiri. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan. Saya Ingat ya, pendapat dulu. ingat. Kesimpulan saya adalah Yesus turun ke bumi, taat kemudian sampai mati di atas tiang salib. Supaya bertekuk lutut semua apa yang ada di langit dan di bumi. Oke? Nah, kalau Anda mengatakan beda, saya cuma bertanya, apa fungsi Yesus disalib berdasarkan Filipi 2? Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Itu sudah satu perikop. Apa fungsinya Yesus disalibkan? Supaya bertekuk lutut. Berarti luar biasa sang penyalib Yesus. Tadi saya katakan kepada Anda, di dalam kitab Anda 1 Korintus 15:17 Anda kabur. Di situ tidak ada kata penyaliban. Di situ kebangkitan. Seakan-akan Yesus itu bangkit dari kubur tanpa disalib dulu. Oke, saya ikuti. Anda mau menyesatkan dari sisi mana lagi? Oh, harus ada kata penyaliban. Saya kasih lagi kata penyaliban. Taat sampai mati di atas salib. Saya kasih. Anda larikan lagi. Itu masalah ketaatan. Oke. Saya turutin lagi. Sekarang Anda mau menjelaskan apa? Hah? Kasih. Di mana nyambungnya? Gak apa-apa. Saya harus begitu Bang Suma. Dengarkan saya menjelaskan. Oke, silakan. Berarti salib itu mengajarkan kasih. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Kembali ke tema. Kalau begitu penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Buka, silakan. Bang Suma sudah bisa diam ya, saya jelaskan. Bang Suma di sini membahas tentang ketaatan. Kenapa tentang ketaatan? Yaitu Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih. Nah, apabila pada saat tentara Romawi ingin menangkap dia, jika dia tidak melakukan kasih itu, Bang Suma bisa lihat di Matius, saya buka ya, biar saya data dulu baru saya bicara. Matius ayatnya yang ke-26. Pasal 26 ayatnya yang ke-53 ya. Nanti teruskan ke 59 ya. 53 nanti baca 59. Bang Suma nih kebiasaan. Bang Suma gak bisa sabaran orangnya. Bukan, ini bukan gereja. Ya sudah. Nah, baca nanti 59 ya. Jangan kau enggak baca. Ya. Nanti habis ini saya bertanya dulu Bang Suma. Ya. Ya, di sini Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka, ini perkataan Yesus, apa kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, di sana 59, kau baca 59.
59. Bang Suma bawa data, saya yang baca lagi ini. Iya, Anda baca 59-nya supaya klop dengan yang Anda tunjukkan tadi. Enggak sama, ini perikopnya beda. Iya, baca aja dulu. Ya, oke. Imam-imam kepala itu, imam-imam kepala malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ya. Ini sudah berbeda. Ini Yesus sudah ditangkap, sedangkan yang ini Yesus baru mau ditangkap, Bang Suma. Ya. Yang di ayat 53 ini. Jadi kesaksian palsu. Sebentar. Saya baru buka data, Bang Suma nggak kasih saya ngomong ini. Jadi untuk membunuh orang benar, mereka butuh melakukan kesaksian palsu kan? Untuk membunuh Yesus kan? Untuk menuduh Yesus. Nomor 4-nya? Tuduhan tidak Coba benar. nomor 4-nya, coba nomor 4-nya. Itu dilakukan oleh orang. Coba nomor 4-nya Anda baca. Berani nggak Anda baca nomor 4-nya? Aduh, baca. Please. Kenapa? Please Bang baca Suma nomor 4. Tidak kasih saya kesempatan. Enggak, supaya klop. Coba. Baca nomor 4-nya. Berani nggak? Berani dong. Aduh, kan Anda sebentar Bang Suma, nanti Anda kan yang punya kitab, berani dong baca semua. nomor 4-nya. Berani nggak baca nomor 4-nya? Iya, tapi lompat-lompat. Ini perikopnya. Bukan. Itu kaitannya tadi tuh, Bang. Coba Anda baca nomor 4-nya. Gimana kaitannya, Bang Suma? Coba. Saya bawa dari sini. Iya. Saya bawa dari ini ayat 53. 53. Bang Suma bawa dari ayat berapa? Ini Tadi 59. Yesus sekarang dihadapkan Mahkamah Agama. Yesus dihadapkan Mahkamah Agama. Oke, sekarang nomor 4. 9. Sekarang nomor 4. Lompat jauh sekali nih Bang Suma. Sekarang Tidak, nomor 4. saudara. Tidak. Itu cuma itu satu bab itu. Nah, ini kan Yesus nomor 4-nya dulu. Mulai nomor dari 47. Iya, nomor 4-nya dulu. Nomor 4 supaya kita lihat akarnya di mana. Gitu loh. Nah, ini di Taman Getsemani. Iya, nomor 4-nya. Ya kan? Ya, itu runutannya. Makanya ini temanya kita nih, eksekutor salib. Petrus akan menyangkal Yesus. Ini nubuatan. Belum terjadi. Nah, nomor 4. Ini karena belum terjadi penyaliban. Penetapan perjamuan malam. Ini perjamuan malam ini. Iya, nomor 4 belum terjadi. Nomor 4-nya malam terakhir perjamuannya. Iya, Nah, perjamuan terakhir. Di sini Yesus Paskah. makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, ini makan Paskah. Nomor 4-nya ya. Ini Yudas berkhianat Yesus. Oke. Ya. Nomor 4. Ini apa lagi? Terus aja. Nah, nomor 4-nya Anda baca. Yesus diurapi. Nah, nomor 4 Anda baca. Nah, situ apa lagi nih? Nomor 4. Kalau nomor 4 baca dulu. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Siap. Nah, berarti di sini baru mereka lagi membuat rancangan. Ya, nomor 4-nya baca dong. Untuk menangkap Yesus. Nomor di 4. ayat keempatnya dimulai dari ayat 1, tapi dicomot di ayat 4 ya. Silakan. Dan mereka merundingkan sesuatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Oke. Jadi tipu muslihat dan kesaksian. Saya menjelaskan. Tunggu. Jadi sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Berarti saya lupakan yang ayat yang tadi saya sampaikan. Sabar dulu, nggak ada hubungannya itu. Jadi dengar dulu. Kan endingnya nanti disalib tuh. Endingnya disalib. Jadi tipu muslihat. Dengar dulu dong. Jadi karena tipu muslihat, karena kesaksian palsu, karena iblis merasuki Yudas, karena dengkinya orang-orang Yahudi terhadap Yesus, maka terjadi penyaliban. Kalau mereka tidak bikin kesaksian palsu, kalau mereka tidak bikin tipu muslihat, kalau mereka tidak sepakat membunuh, kalau iblis tidak merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat, maka sia-sialah kepercayaan Kristen dan Kristen masih tetap ada di dalam dosa. Maka mereka yang melakukan tipu muslihat, mereka yang melakukan kesaksian palsu, mereka yang merasuki Yudas adalah pahlawan atau penjahat bagi Kristen. Jawab.
Ini Bang Suma, pertanyaannya bagaimana? Saya baru baca. Nanti sebentar saya ikuti ini lagi. Saya baru tunjuk data, Bang Suma udah tunjuk data yang lain. Saya nggak jadi jelaskan lagi. Langsung di puncaknya Bang, Yesus disalib dari Ya, hasil bagaimana kalau kesaksian Bang palsu, Suma, dari hasil tipu bagaimana muslihat, mungkin dari hasil saya pengkhianatan bisa Yudas, menjelaskan kepada Bang dari Suma hasil kalau Bang Yesus Suma nggak kasih saya waktu. Yudas dirasuki iblis, maka terjadi penyaliban. Dan Paulus mengatakan, sia-sialah kepercayaan kamu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Berarti penyaliban ini sangat bermanfaat. Dengan kata lain, tipu muslihat dan kesaksian palsu serta kerja iblis merasuki Yudas adalah hal yang sangat bermanfaat bagi keselamatan aliteng. Betul? Tidak betul. Tanpa penyaliban ada kebangkitan. Itu adalah fitnah yang nyata. Tunggu dulu. Tanpa penyaliban ada kebangkitan atau tidak ada? Itu adalah fitnah yang nyata ya. Saudara, saya menjelaskan. kamu yang membaca datanya, kamu yang membaca dalilnya, kau bilang saya fitnah. Paulus merangkum 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu, kepercayaanmu, dan kamu masih tetap di dalam dosa. Berarti orang Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Selain kepada iblis dan para pelaku yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu. Ayo. Jadi data-data yang Anda sajikan tadi, ya, itu adalah data yang mewajibkan Kristen berterima kasih kepada syaitan. Berterima kasih kepada pelaku kejahatan, pelaku tipu muslihat, pelaku kesaksian palsu. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kalian. Ini sebenarnya kita diskusi Bang Suma atau kita ngapain ini Bang Suma? Bantah data saya. Apakah pelaku penyaliban Bagaimana itu saya dengar? bisa membantah, Bang Apakah Suma, pelaku kalau penyaliban saat saya itu ngomong, dengar? Bang Suma Apakah udah pelaku penyaliban itu pahlawan Bang Suma, atau penjahat? Dari tadi loh itu. santai aja Bang Suma, saya tidak akan menjebak Bang Suma, itu tidak akan. Santai Bang Suma. Memang tidak bisa kau jebak saya, Bang. Saya orang berakal. Saya bukan Kristen. Oke, Bang Suma. Kasih waktu saya waktu ya. Ya, silakan Anda menjawab dengan menggunakan data. Saya bahwa jelaskan semua. dengar bahwa pelaku kejahatan itu adalah pahlawan untuk Kristen atau penjahat. Silakan. Kalau dia penjahat, apa alasannya Anda mengatakan dia penjahat? Kalau dia pahlawan, apa alasannya kalau Anda katakan dia pahlawan? Kalau saya mengatakan bahwa yang melakukan penyaliban, melakukan tipu muslihat dan iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan untuk Kristen. Datanya 1 Korintus 15 nomor 17, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Tanpa penyaliban nih. Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan dan sia-sialah kepercayaan saudara. Di Filipi berapa tanpa penyaliban itu? Itu tadi Filipi 2 yang Anda baca tuh, yang Anda plesetkan jadi ketaatan. Kalimatnya tidak seperti itu Bang Suma. Tanpa penyaliban manusia. Tanpa ya. Apakah seperti Bang Suma bilang? Filipi berapa? Filipi 2 ya. Di Filipi itu itu tanpa penyaliban. Bahlul juga ini. Ada nggak OTN lain? Kalau ini lemparkan ke neraka aja ini. Jangan. Saya tidak suka orang pembohong penipu kayak. Semua panik ini. Mana. Kok ya saya jadi panik? Yang terdakwa kamu kok aku yang panik? Mana. Filipi 2 nomor 6. Ya, nomor 7, nomor 8 tadi sampai nomor 11. Tanpa penyaliban. Coba. Di mana kalimat tanpa penyaliban ini? Kok dicari tanpa penyaliban? Di situ dikatakan bahkan sampai taat di atas salib agar supaya dalam nama Yesus seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertekuk lutut. Kristen tidak selamat. Mana kalimatnya? Mana kalimatnya nih? Ayo OTN yang lain silakan diganti, ini memalukan kalian ini kalau masih bertahan di bawah. Itulah Bang Suma.
Ya, Anda jangan plesetkan apa yang saya ucapkan itu seakan-akan Anda merasa menang karena tidak ada ucapan itu. Kalau yang Anda katakan itu tanpa kalau nggak ada kan jangan penyaliban, ditambah-tambah. Bang. saudara, itu saya bilang 1 Korintus 15:17. Tanpa tidak ada kebangkitan, kalimatnya begitu. tanpa kebangkitan. Itu tanpa kebangkitan. Nah, bisa enggak Yesus bangkit tanpa salib? Tadi Anda bilang tanpa penyaliban. Itu tertulisnya Kristen tidak selamat. di dalam Filipi 2 Ya, nomor Filipi 6, 2. nomor Mana ada 7, nomor kalimat tanpa 8. penyaliban Kristen tidak selamat? Mana kalimatnya? Saya buka lagi nih. Anda menghabiskan kesabaran saya. Anda ke bawah aja ke neraka. Jangan gitu Bang Zuma. Kau colok pantat pendetamu sana. Nah, saya kasih. Bisa buatkan abad teh. Ayo silakan saudara Kristen yang sedikit enggak licik seperti setan yang tadi itu kan iblis. Yang saya hadapi tadi itu iblis. Iblis tidak mau ketahuan. Iblis tidak mau dibongkar kejahatannya. Saya kasih data, dia tolak. Di situ dikatakan mana penyaliban. Kan tidak mungkin bangkit kalau tidak disalib dulu. Makanya saya kasih data Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Dibantah terus. Ya, karena memang materi ini adalah materi yang mengobrak-abrik jantung pertahanan setan. Halo, selamat malam. Malam Bang, saya salah masuk room kayaknya ya, saya Muslim Bang. Oh, Cuman ada sedikit, alhamdulillah Bang. Cuma sedikit berbagi aja Bang. Mungkin saya lihat bahwa luar biasa Bang, pemikirannya, pengetahuannya terhadap hal-hal agama dan sebagainya. Tapi ya kedepankanlah hal-hal yang bijak Bang, karena di atas daripada kebenaran itu adalah bagaimana bersikap bijak untuk bisa menyikapi perbedaan yang ada. Mungkin itu aja Bang. Termasuk terhadap iblis juga kita harus bijak. Menurut pandangan saya, manusia sejatinya kebenaran itu hanya milik yang Maha Kuasa, sementara oleh karena itu kalau kebenaran itu hanya milik Allah, kita manusia nggak boleh menegakkan kebenaran itu. Menyampaikan, kita dianjurkan untuk menyampaikan. Ya, tapi Allah mengatakan perangilah. Faqatilu awliya syaitan, perangilah saudara-saudara setan. Dengan cara apa kita merangi saudara setan? Itu juga Bang, dalam artian bahwa kita tidak bisa menilai siapa sih yang setan sebenarnya, kan seperti. Oh ya, berarti mungkin Anda setan ya? Saya nggak tahu. Mungkin Terima Anda. kasih, Bang. Iya. Saya takut dengan setan yang menjelma jadi orang bijak. Maaf. Jelas-jelas kafir dan tidak tahu yang mana setannya. Mungkin Anda kali ya. Saya keras terhadap pembela kejahatan. Ya, selamat malam, Zuma. Malam, ya saudara Zagi. Bisa buka kamera? Bisa dong. Ini penonton ada 6.000 orang nih ya, lebih ya? Iya. Saya mau lihat Zuma kuat berapa lama mas saya nih hari ini. Terserah Bang, terserah. Kalau saya udah ngantuk, saya biasanya udah ngantuk gimana sih Zuma nih Yesus Anda aja tidur Bang. tadi. Yesus aja tidur. Anda bilang tadi, ya kan? Yesus aja tidur Bang. Tunggu sebentar. Anda bilang tadi, berarti iblis itu pahlawan. Iya, bagi Kristen kan? Itulah karena Anda terlalu terlalu BODOH. Oh, kalau begitu Bang, kalau begitu ada nggak keselamatan di Kristen tanpa upah, yang diberikan kemudian oleh iblis? Saya jawab silakan. dalil ya. Silakan. Oke. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Ya, silakan Anda baca. Perhatikan baik-baik ya. Ya, silakan. Ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya.
Mengenal siapa? Mengenal hikmatnya Allah. Apa yang Anda sampaikan ini? Makanya Anda mau dengar gak saya ngomong? Ya saya sudah dengar, tapi tidak bisa, enggak sampai ke data tunggu ini. sebentar. Enggak bisa. Tunggu dulu. Anda jangan takut. Ini jawabannya. Kok takut sama Kristen pula? Aku takut. Silakan. Cemen. Saya bertanya apa hubungannya? Saya jawab. Tidak ada. Bang, sebelum Anda menjawab, dengarkan dulu. Tunggu. Jangan takut. Tenang. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal rahasia yang tadi ayat 7 baca itu, dan yang tersembunyi, ya. Sebab jikalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Artinya kalau mereka ngerti makna penyaliban itu, ya, Yudas, iblis, orang-orang Romawi, tua Yahudi, kalau mereka mengerti penyaliban itu, kita mengatakan mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, sekarang kalau mereka tidak menyalibkan, kalian selamat nggak? Tunggu sebentar. Apalagi? Sama halnya seperti begini. Apalagi? Pertanyaan saya ingat. Mau naik mobil. Tunggu sebentar. Pertanyaan saya ingat. Kalau tanpa salib, kalian selamat nggak? Saya kasih pengertiannya dulu. Sebentar. Juma naik mobil nih. Ya. Mobil. Ada orang jahat. Mau mencelakai Juma. Ya. Akhirnya ketika ditepet mobilnya, mobil terbalik dan airbag itu keluar. Dan Juma selamat. Saya mau tanya, apakah airbag ini keluar karena ada seorang yang berjasa sehingga airbag itu keluar menyelamatkan Juma? Apa? Pertanyaannya gimana? Maka itu kamu tuh SDM. Pertanyaan gimana? Pertanyaan gimana? Pertanyaan gimana? Jalangin ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Juma naik mobil. Ya, kan mobil kan selama kan pamerin terus tuh di TikTok ya. Yang ada sunroofnya tuh, ya. Itu mobil saya sendiri. Ya, ada orang jahat. Pengen nyerempet Juma supaya Juma celaka. Orang jahat nih. Tapi dia nggak tahu ada airbag itu. Waktu diserempet, jebret, airbag itu keluar, Juma pun akhirnya selamat. Dari airbag, karena airbag itu keluar. Ya, terus? Saya mau tanya, yang jadi si penyerempet mobil Juma itu pahlawan bukan? Dia pelaku kejahatan. Iya, betul. Nah. Tapi pahlawan nggak yang membuat si selamat itu keluar? Jawab. Apa? Dia yang berjasa nggak supaya airbag itu keluar? Enggak. Sama berarti kamu udah ngerti itu. Nah, berarti dia orang Yahudi. Tunggu sebentar. Saya lagi dong. Sebentar. Saya belum selesai dong. Tunggu dulu. Anda takut kayaknya. Bukan takut. Kalau takut saya nggak bakal naik ke sini. Takut. Kalau takut saya nggak bakal naik ke sini. Kenapa Anda tidak membiarkan saya ngomong? Karena saya belum selesai. Oke, habis ini jangan Anda lari kemana-mana ya, silakan. Berarti ketika Anda berkata si iblis itu pahlawan, Yudas itu pahlawan, ya, orang Romawi itu pahlawan, ya kan? Lalu tua-tua Yahudi itu pahlawan, ya. Padahal Alkitab sudah saya bacakan tadi dalilnya, betul? Mereka sebenarnya nggak tahu bahwa dengan penyaliban itu terjadi keselamatan itu. Karena penyaliban itu jadi keselamatan. Kata siapa? Loh, ini ayatnya ada. Ya, kata siapa? Ayatnya ini ada dalilnya. Kata siapa? Anda pasti nyangka lagi kata Paulus, betul nggak? Enggak kata Paulus, karena 1 Korintus 15 nomor 17 kata siapa? Anda udah lari kemana? Siapa yang mengatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 17? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata di dalam 1 Korintus 15 nomor 17? Tanpa kebangkitan, diam dulu dong. Diam dulu dong. Gantian kita. Anda benci sama Paulus, tapi gantian kita. Boleh saya ngomong? Oke. 1 Korintus 15 nomor 17 tanpa kebangkitan. Buka ayatnya.
Biar jangan lari. Ya. Tanpa kebangkitan, Ya. sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih berada di dalam dosa. Betul. Nah, berarti siapa yang melakukan penyaliban? Tuh. Itu orang-orang Romawi dan lain-lain. Nah, itu pahlawan atau bukan? Bukan. Bukan pahlawan, penjahat. Iya. Iya. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan samamu. Bukan. Mereka tidak tahu dengan penyaliban itu terjadi keselamatan. Jadi kan ayatnya ada tadi. Jadi dia pahlawan. Itu rahasia disimpan berabad-abad. Jadi dia pahlawan. Yang tersembunyi. Jadi dia pahlawan. Yang sebelum dunia dijadikan. Sekarang pertanyaan saya, berarti dia pahlawan. Bagi kemuliaan kita. Pelaku daripada penyaliban itu harus punya status. Dia pahlawan atau dia penjahat? Ayat 8 katakan, lihat baik-baik. Enggak, saya tanya aja dulu. Mau kemanapun Anda bawa data, mau kemanapun Anda bawa dalil, kemanapun Anda bawa dalil, pertanyaannya berada di ujung. Jangan tendang saya, jangan kabur ya. Pertanyaannya berada di ujung, Bang. Pertanyaannya berada di ujung. Tidak ada. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu aja dua. Penjahat. Berarti penjahat berjasa menyelamatkan Anda. Ya enggak lah. Dia enggak tahu. Kok enggak? Ini ayatnya kok tidak? Dari mana logika Anda? Dari mana logika Anda mengatakan tidak? Sedangkan tanpa penyaliban kalian tidak diselamatkan. Tadi Anda sudah jawab analogi saya. Itu analogi Anda, dengarkan. Analogi Anda itu, dengar. Dengarkan saya. Analogi Anda saya belum tanggapi. Analogi Anda itu analogi konyol. Analogi konyol sekonyol-konyolnya analogi Anda itu. Saudara, kalau Anda ditanya kemudian, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau kamu tanya, itu penjahat. Anda nggak mau bicara, Anda diam dulu. Anda diam dulu. Anda turun. Kalau Anda tidak mau diam, saya turunkan. Saya nggak pernah takut sama penyembah makhluk. Kenapa dimin saya? Kenapa mute? Saya mute. Kalau Anda tidak mau mendengarkan saya mute. Gantian kita ngomong, gantian. Jangan cuma mau didengar doang. Ya, saya mendengarkan analogi Anda loh. Saya belum menanggapi analogi Anda loh. Dari tadi Anda nggak ngomong. Lah, saya belum menanggapi analogi Anda. Inilah kalian Gimana ceritanya orang ini? Penakut kalian semua ini. Kok jadi penakut? Saya mendengarkan Anda beranalogi. Oke? Analogi yang konyol. Yang tidak masuk akal. Anda mengatakan bahwa ketika diserempet keluar airbag-nya kan? Iya. Sekarang kamu ditanya, pilih mana? Anda tidak diserempet atau Anda diselamatkan airbag? Pilih mana? Apa hubungannya? Itu tidak nyambung. Ya berhubungan dong. Jelas sekali. Dengar. Jelas sekali bahwa ketika diserempet mobilnya, memang keluar, airbagnya keluar. Mobil itu hancur atau tidak? Iya, hancur. Ya. Jadi itu Anda katakan pahlawan. Itu Anda katakan apa? Pelaku kejahatan atau pahlawan? Iya. Jawab. Ayo, Anda yang jawab. Loh, ya jelas itu pelaku kejahatan lah. Pelaku kejahatan. Berarti pelaku kejahatan ini berjasa kepada Anda. Betul. Berarti berjasa menyelamatkan Anda ya? Berjasa menyelamatkan Anda. Tadi analogi tadi betul ya? Berjasa menyelamatkan Anda gitu. Tidak betul itu. Analogi Anda itu konyol. Analoginya Anda itu konyol sekali. Kan ngaco. Analogi itu pengertian. Bukti dalilnya apa? 1 Korintus 15 nomor 17, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Akibat daripada penyaliban, akibat dari penyaliban, semua nama bertekuk lutut baik di langit maupun di bumi. Betul? Takut nyut saya terus kalian. Betul? Betul? Lama-lama saya ditendang, saya udah tahu. Kalian gak boleh senang. Akibat penyaliban. Merasa pintar sendiri pada Akibat penyaliban. Iya.
maka Apa? Ya, manusia diselamatkan. betul. Apakah Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan kan? Tunggu, enggak. Tunggu dulu. Kok enggak? Apakah yang menyalibkan itu tahu? Tanpa penyaliban, apakah dosa kalian tidak dihapuskan, ditebuskan? Jangan kabur. Tanpa penyaliban, apakah dosa kalian dihapuskan? Jawab. Tanpa penyaliban, apakah dosa si kalian penyalib itu tahu dihapuskan? akan terjadi keselamatan? Jawab. Ngaco dia. Apakah Saudara, si penyalib itu tahu akan terjadi keselamatan? Jawab. Saudara, Jawab dulu. dengarkan Takut saya. Kan? Gak boleh jawab kan? Dengarkan Nih, saya. Teman-teman 8.800 orang lihat. Dengarkan saya. Apakah si penyalib itu tahu akan terjadi keselamatan? Apakah penyalib itu akan tahu bahwa ada keselamatan? Ya. Tidak tahu. Ya. Kalau nggak tahu, bagaimana Anda bisa bilang dia pahlawan? Karena Anda menikmati hasil upayanya. Loh, itu tidak seperti itu. Oh, nggak bisa dong. Itu sudah dirancang. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan yang sama, saya balik. Dengarkan. Gantian saya bertanya. Gantian saya bertanya. Ya. Oke. Ketika kemudian orang-orang ini membunuh Yesus, termasuk iblis. Ya. Apakah dia tahu akibatnya? Akibat apa? Akibatnya apakah dia tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Sekarang Anda nikmati enggak hasil upaya mereka? Loh, bukan masalah menikmati, itu keselamatan. Saya bertanya kepada Anda nih, Anda. Anda nikmati enggak hasil kerja mereka? Itu antisipasi yang sudah Tuhan sediakan dari rencana. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Silakan. Oke, saya baca lagi ya. Silakan. Nah, ya. Ini apa? Ini Korintus ini. Tunggu sebentar, saya baca Ini dulu. Korintus. Ini Korintus. Tunggu sebentar nih. Ini Korintus. Yang Anda tampilkan ini Korintus. Saudara, saya baca nih. yang saya minta rencana Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, bukan di dalam kitabnya Paulus. Ini rencana Tuhan. Itu upaya Paulus. Membuat cerita. Ini jawabannya. Ya, saudara, yang telah disediakan Allah. Ya, itu Paulus yang mengatakan itu. Itu Paulus yang mengatakan itu. Sekarang yang saya tanya di sini, saudara, yang saya pertanyakan di sini adalah setiap hari Anda pakai tulisan Paulus untuk yang saya tanyakan di sini adalah konsep dari Tuhan bahwa penyaliban, pembunuhan terhadap orang benar itu adalah untuk menyelamatkan pelaku dosa. Itu tertulis di mana? Nih, sama halnya seperti begini. Ya, ada dalil atau tidak ada? Mobil. Tunggu sebentar. Ada dalil atau tidak ada? Enggak ada analogi akal-akalan, enggak ada. Enggak ada akal-akalan di sini, enggak ada. Enggak ada akal-akalan di sini, enggak ada. Enggak ada akal-akalan di sini. Saya cuma minta ada tidak di dalam agama Yahudi menebus dosa manusia dengan membunuh manusia lain? Ada enggak? Anda jangan lari kemana-mana. Anda enggak ngerti. Saya bertanya loh. Sekarang saya tanya, Anda tidak menjawab. Pertanyaan saya tadi Anda nggak jawab. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Bang. Pertanyaan saya tadi Anda nggak jawab. Apakah Anda menikmati hasil daripada kejahatan tersebut? Tunggu, saya jawab ya. Saya jawab. Apakah Anda menikmati hasil kejahatan mereka? Saya jawab ya. Silakan. Oke. Saya menikmati rencana Allah yang diciptakan buat hidup saya. Loh, Anda mana bisa? Saya tidak tanya itu. Bisa memaksa saya untuk menikmati hasil. Loh, Anda gimana sih? Di mana Allah coba kau tunjukkan datanya kepada saya di kitabnya Yahudi, Tuhan menyelamatkan manusia dengan membunuh orang benar, itu tertulis di mana? Loh, Anda jangan lari kemana-mana. Saya nggak lari kemana-mana. Saya bertanya, apakah Anda menikmati upah dari hasil kerja para pelaku kejahatan? Tunggu sebentar. Loh, kan saya udah jawab tadi. Saya menikmati, dengar baik-baik ya. Saya menikmati hasil rencana Tuhan penyelamatan dalam hidup saya dan isi dunia ini.
Oh, jadi Misalnya, maksud Anda tunggu sebentar. Tunggu dulu. Sama halnya saya menciptakan mobil dan saya menciptakan airbag. Dan saya tahu orang yang naik mobil itu satu waktu pasti akan kecelakaan. Saya mau tanya, apakah kecelakaan itu datang dari saya sebagai pencipta mobil? Bukan. Tapi saya tahu mobil itu akan kecelakaan dan saya menyiapkan airbag. Sama halnya dengan kejadian penyelamatan manusia itu. Tuhan tahu gak manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Tetapi dia akan menyiapkan jalannya. Itu siapa? Yaitu Yesus. Ketika Yesus disalibkan, maka terjadilah airbag itu keluar. Artinya keselamatan terjadi buat bangsa, buat dunia ini. Paham gak di situ? Jadi jangan pernah Anda berkata-kata lagi. Tunggu. Oke. Jangan Anda berkata-kata lagi. Iblis pahlawan buat kita. Ya. Jadi airbag di sini pahlawan ya? Itu, berarti airbag di sini pahlawan. Ya, Yesus lah itu. Yesus lah itu. Sekarang bisa nggak kemudian airbag itu keluar tanpa ditabrak sama penjahat? Apa gunanya saya tanya? Dia tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Dia tidak mungkin keluar. Airbagnya itu tidak mungkin keluar tanpa ditabrak. Betul? Anak SD juga tahu. Iya, makanya percuma. Dengar. Percuma airbag itu dibuat kalau dia tidak ditabrak sama si jahat. Iya. Berarti dalam hal ini untuk mengeluarkan keselamatan, airbagnya harus ada kejahatan. Bukan. Nah, tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Itu kan ada namanya kejahatan manusia. Ya. Itu makanya aku katakan samamu, penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat tuh, Yon. Itu kamu jawab kebotolan kamu, botol. Lucu orang ini. Makanya aku tanya tadi sama kau Juma. Lucu orang ini. Si penyerempet itu apakah pahlawan? Bukan. Kata kau bilang bukan tadi. Nah, memang bukan pahlawan bagi saya. Bagi saya bukan pahlawan. Meskipun ada jutaan airbag yang keluar, itu bukan pahlawan. Betul. Ini tetap aja pelaku kejahatan. Iya. Sekarang begini, supaya Anda diselamatkan kemudian, supaya Anda diselamatkan katanya, harus ada penyaliban kan? Loh, iya. Sekarang kau pilih mana? Mobilmu berjalan dengan aman tanpa penjahat dan tidak perlu airbag keluar. Kau pilih mana? Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kenapa kau yang mengatur? Karena memang sudah akan terjadi kecelakaan dan sudah terjadi. Berarti kalau begitu berarti para pelaku kejahatan ini adalah orang-orang yang sudah disiapkan, gitu. Pahlawan. Berarti sudah disiapkan. Pahlawan, katamu. Bagimu jelas pahlawan. Bagimu. Katamu pahlawan. Bagimu. Buat saya bukan pahlawan, memang itu kejahatan manusia. Kalau dia bukan pahlawan, dengar. Yang tanpa disadari. Kalau dia bukan pahlawan, ayat 7 dan 8, mereka tidak tahu dari semula. Dengar. Kalau dia bukan pahlawan, pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya. Bisa nggak Anda selamat tanpa airbag? Loh, bisa atau enggak? Bisa Anda selamat tanpa airbag? Bisa nggak? Itu sudah jalan yang ditentukan. Berarti mereka ini adalah pahlawan untukmu. Makanya itu kebotolanmu. Loh, saya tanya ulang. Tanpa ada airbag keluar. Dengar. Tanpa ada airbag keluar. Ya. Dan tanpa diserempet sama penjahat, apakah Anda bisa selamat? Ya kalau nggak terjadi kecelakaan mana bisa enggak, tanpa ada kecelakaan, tanpa ada penjahat, bisa nggak Anda selamat? Loh, terjadi kecelakaan nggak? Terjadi kecelakaan nggak? Takut. Tidak ada penjahat yang menyerempet mobil Anda, berarti airbagnya tidak keluar. Bisa nggak Anda selamat? Bisa nggak Anda selamat? Kecelakaan nggak? Lucu orang ini. Lucu. Betul lucu. Benar-benar lucu. Anda benar-benar lucu. Saya tanya sekali lagi. Sekarang saya tanya lagi. Dengar. Tanpa ada kecelakaan yang disengaja oleh pelaku, apakah Anda bisa selamat? Tanpa ada kecelakaan? Iya.
Buat apa ada airbag keluar? Pikir pakai otak, hei. Bukan itu yang saya tanya, Bung. Itu yang kau tanya tadi. Tanpa ada kecelakaan, bisa nggak kamu diselamatkan, betul nggak? Ya. Betul. Kalau nggak ada kecelakaan, buat apa airbag itu keluar? Pikir pakai otak. Oke. Tanpa airbag itu keluar, berarti Anda selamat kan? Gimana? Tanpa airbag itu keluar, Anda selamat kan? Kok tanpa airbag itu keluar? Tanpa airbag selamat enggak Anda? Karena sudah terjadi kecelakaan, maka airbag itu keluar. Enggak. Saya tanya sama Anda, jujur aja. Tanpa ada airbag keluar, Anda bisa selamat kan? Terjadi kecelakaan atau enggak? Tidak terjadi. Ya kalau terjadi buat apa airbag keluar? Berarti Anda bisa selamat tanpa airbag kan? Iya kan? Berarti Anda bisa selamat tanpa ada kecelakaan kan? Dengar. Berarti Anda bisa selamat tanpa ada kecelakaan. Loh, pertanyaan sekarang begini. Kalau airbag itu kecelakaan nggak ada, buat apa airbag itu keluar? Iya, saudara, betul, benar. Jadi sekarang pertanyaan saya, tidak ada kecelakaan, berarti tidak ada airbag. Iya. Selamat enggak Anda? Loh, berarti selamat dong, karena memang nggak ada kecelakaan. Selamat. Berarti tanpa penyaliban, manusia bisa selamat. Kagak salah. Berarti Anda mengharuskan. Karena memang sudah jatuh dalam dosa. Berarti Anda yang mengharuskan. Anda yang mengharuskan harus ada kejahatan. Dengarkan teman-teman. Dengarkan. Beliau mengharuskan ada kejahatan. Bukan mengharuskan, itu keadaan. Keadaan apa? Di mana Tuhan menginginkan? Oke. Di mana Tuhan menginginkan? Di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar agar menyelamatkan pelaku-pelaku kejahatan? Silakan. Oke. Mana dalil? Saya butuh dalil. Dalil ya. Yesus yang ngomong dari awal. Iya. Anak manusia harus diserahkan dan dibunuh. Pada hari ketiga dia harus bangkit. Sudah selesai. Oke. Yudas anak manusia. Maksudnya gimana? Yudas itu anak manusia atau bukan? Loh, Anda melarikan ke Yudas? Iya, pasti. Dalilnya di mana itu Yudas yang disalib? Oke. Jawab. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Baca ayatnya ya. Kita buka ya. Ya. Karena kamu selama ini cuma baca ayat, menafsirkan sendiri. Silakan. Menyesatkan sendiri. Silakan. Ayat berapa tadi? Ya, belum tahu rupanya dia. Galatia 3 semua. Iya, silakan. Ya. Galatia 13 ya. Galatia 3 nomor 13. Oke. Teman-teman perhatikannya 9.600 orang nih, lihat nih. Kristus telah menebus kita. Kata Paulus kan? Ya, Paulus. Iya, saya bertanya loh, Bang. Cuma Paulus takut amat kamu, kenapa? Enggak, saya bertanya loh. Itu kata Paulus kan? Kenapa? Kalau memang kamu nggak percaya, ngapain kamu bahas ayat ini? Saya tanya. Saya bukan tidak percaya, saya bertanya. Itu kata Paulus kan? Betul. Udah, lanjut. Lanjut. Percaya nggak? Saya percaya itu ucapan Paulus. Ya, oke, percaya. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tapi dia tidak terkutuk, tapi dia menjadi kutuk karena menjadi kutuk. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang tadi? Yesus. Apa dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk? Karena dia menjadi kutuk. Ada alasannya dong. Ini ayatnya ada. Iya, apa alasannya sampai Yesus dikutuk? Dia menebus kita
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi sebenarnya terkutuk apa enggak sebenarnya? Iya. Tunggu, jawab dulu. Dia terkutuk nggak sebelumnya? Enggak. Setuju. Oke ya, bagus. Nah, dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk. Pertanyaannya. Karena siapa? Karena kita. Karena kita kan? Oke. Ya. Betul ya? Ya. Lalu sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, siapa orang ini? Sudah dia menjadi memilih diri. Orang yang dimaksud di sini siapa, Bang? Yesus lah. Nah, berarti yang terkutuk di salib siapa? Yesus. Apa salahnya? Loh, dia menjadi kutuk. Ada di ya, apa salahnya sampai dia dikutuk? Dia tidak punya salah. Terus kenapa dia yang dikutuk? Loh, kan dia telah memilih sendiri. Iya. Kata siapa? Makanya ayat segampang ini saja tidak bisa kau mengerti, Juma. Sombong. Saya Bukan bertanya, sombong. orang yang digantung di salib dengan cara terkutuk itu siapa, Bang? Saya ulangin ya. Saya ulangin. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebelumnya terkutuk gak? Enggak. Tetapi Yesus sendiri, ya Kristus ya, Yesus sendiri telah menjadi kutuk. Ya, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14 ya. Yesus Kristus telah membuatnya supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Pertanyaan saya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Banget ya manusia ini ya. Saya tanya itu tertulis di mana? Tunggu sebentar. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Betul di Galatia. Itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Di Galatia. Tertulis di mana? Di Galatia. Loh, itu Galatia pernyataan Paulus. Iya. Sebab ada tertulis. Di mana? Ini ayatnya ada. Iya, di mana tertulis? Loh. Tertulisnya gimana? Ini udah ada ayatnya kok penjelasannya. Itu pengakuan Paulus sebab ada tertulis. Berarti ada tertulis. Di mana tertulis? Anda nggak percaya perkataan Paulus? Saya percaya itu ucapan Paulus, Bang. Sekarang Paulusnya mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tolong di mana tertulis itu? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Yesus pun pernah ngomong, anak manusia harus diserahkan. Tertulis di mana? Itu ayat sebelumnya banyak. Iya, di mana tertulisnya? Di mana tertulis bahwa orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang terkutuk? Di mana tertulis? Di Injil itu banyak, Juma. Di mana? Di mana tertulis? Di mana? Loh. Paulus itu ngarang. Kalau Anda nggak bisa tunjukkan berarti Paulus ngarang. Ya. Sekarang di mana tertulis? Tunggu sebentar. Yesus berkata, anak manusia harus diserahkan. Iya, anak manusia itu kan banyak. Ada Yudas, ada Simon, ada Petrus, ada Kefas, ada Andreas, ada Maria. Itu bicara sebutan anak manusia. Makanya untuk mengetahui itu Yudas atau Yesus, Allah, itu kuncinya ya kan? Di Galatia 3 nomor 13 ya kan? Itu kuncinya. Tertulis di mana? Kan saya bilang tadi. Apa? Yesus sudah ngomong. Apa? Dia akan mati. Anak manusia. Anak manusia yang dikatakan di situ. Sekarang pertanyaan saya. Di mana tertulis? Tunggu sebentar. Ya, saya udah jelas sama Anda. Di mana tertulis? Saya sudah bilang sama Anda. Tunggu sebentar. Monda tak ajarin di mana tertulis. Tunggu sebentar dulu. Anda bilang tadi kan, anak manusia itu Yudas, betul? Iya. Emang lu pikir anak ayam? Yakin Anda? Yakin dong. Anda percaya itu? Percaya kalau Yudas itu anak manusia. Nah, anak manusia akan mati, betul? Iya. Nah, saya mau tanya, kalau Anda percaya anak manusia mati, dan dia bangkit pada hari ketiga, saya mau tanya, siapa yang bangkit itu? Yudas. Kenapa? Mau saya buktikan?
Mau saya buktikan? Oke. Silakan. Nih, Silakan. dengarkan kupingmu ya, dengarkan. Ya, silakan. Galatia 3 nomor 13. Loh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di Juma. Tertulis di Ulangan Karena 21 sama tulisan Paulus, tapi pakai tulisan Paulus. tertulis Botol di ditaruh Ulangan di mana 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis di Ulangan 21 nomor 22 23? Dengar dulu. Ngaco semua Juma. Dengar dulu. Di Ulangan 21 nomor 22 23. Tulisan Paulus, tapi tulisan Dengar. Paulus kau pakai dari Paulus tadi. mengutip Bikin Ulangan malu aja. 21. Paulus ini mengutip Ulangan 21. Anda kan tidak bisa nunjukkan tertulis di mana. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Jangan Tertulis takut lah kalian. Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis di sana? Oke. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Juma, lari kemana kau Juma? Ulangan Kau ini 27 lucu, Juma. nomor 25. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Sedikit lagi. Kau nggak percaya Paulus, tapi kau pakai ayat Paulus semua buat pembenaran dirimu. Ku bingung sama kau ini. Saudara, untuk Kau itu menangkap sebenarnya penjahat. anak siapa sih kau nih? Saudara, untuk menangkap seorang penjahat, apakah butuh pengakuan dari penjahat? Aduh, geliku benar-benar. Kau itu jadi banyolan di Juma di mana-mana di kalangan orang Kristen. Kau nggak percaya Paulus, tapi ayat-ayatnya kau pakai semua untuk menangkap seorang narkoba, pemakai narkobeng. Kadang polisi membutuhkan pelakunya mengaku atau tidak. Juma, kau belajar lagi lah. Kasihan kau. Satu waktu kau kasihan kau benar-benar. Repot kau membelokkan ayat firman Tuhan terus selama ini ya. Ya, nggak tega. Sebab ada tertulis, satu waktu nanti terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti harus tertulis Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas pohon, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan sampai menyentuh tanah dan menajiskan yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Itu jelas itu. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaan saya, yang menerima suap siapa? Itu Yesus atau Yudas? yang memang dilakukan buat orang berdosa. Sekarang saya ulang lagi. Yesus itu Saya disalib ulang bukan karena dia berdosa. Saya ulang lagi. Terkutuklah orang yang mati. Sorry. Terkutuklah orang yang menerima suap. Juma. Pertanyaan saya, siapa Saya yang nggak menerima pernah suap? kabur masih Juma ini. Si Juma ini tendang saya terus selama ini. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Kita di bawah. Nggak bakal kabur saya sama dia ini. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Loh, saya mau tanya sekarang, apa hubungannya dengan itu? Paulus mengatakan, mau membunuh, mau berzina kek, mau mencuri kek, itu semua orang berdosa yang memang layak disalib. Tetapi Yesus itu disalib bukan karena dia berdosa, karena dia menjadi kutuk. Nah, tadi tidak terkutuk, menjadi terkutuk. Karena apa? Karena kita. Jelas gak? Kita di situ siapa? Ya orang berdosa lah. Siapa kita itu sebutkan? Ya orang berdosa. Siapa? Kristen yang melanggar hukum Taurat. Nah, sekarang hukum Taurat itu untuk Kristen atau tidak? Loh, dengar baik-baik ya. Mulai ngaco. Jelaskan ya. Ya. Jelaskan ya. Hukum Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Sebentar, boleh dijelasin gak? Pertanyaan saya dengarkan. Hukum Taurat itu diwahyukan kepada Musa untuk bangsa Israel saja atau untuk orang Romawi juga? Oke, saya jawab ya. Ya. Oke. Hukum Taurat secara tertulis
memang ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi di luar bangsa Israel, firman Tuhan katakan bahwa hukum Taurat itu tertulis di loh-loh hati manusia. Di mana dalilnya? Ada ayatnya. Nanti Saya kasih, cariin. saya bantu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menuliskan Torah ke dalam batin mereka. Itu Israel dan Yehuda. Masuk enggak Kristen? Bukan, ada lagi, lain lagi. Silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan dalilnya. Enggak, silakan. Enggak ada di situ. Pokoknya saya kasih tahu dulu. Silakan. Terus dalam Hukum Taurat itu untuk siapa? Loh, saya jawab tadi kan. Secara tertulis, memang ditulis buat bangsa Israel melalui Musa. Ditulis di loh-loh batu. Di batu. Tetapi di ayat lain saya belum ketemu ya. Saya harus jujur. Ngarang, pembohong, muridnya Paulus, penipu, pembohong. Takut. Mana dalilnya? Saya tunjukkan dalil. Di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Tuhan menuliskan hukum Taurat di dalam batin Yahudi dan Israel, Yehuda dan Israel, bukan kepada seluruh manusia. Penipu, pembohong. Tunggu sebentar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya belum ketemu ayatnya. Ya karena memang nggak ada. Kalau ada bagaimana? Saya berikan kamu, saya bangun gereja untuk kau. Benar ya? Ya. Silakan kau cari sekarang. Kalau hukum Taurat itu dipergunakan untuk bangsa lain, kubuatkan kau gereja. Kalau ada mau ya, benar ya? Ini saksi 10.000, 11.000 orang nonton. Saya bangunkan gereja untuk kau. Kalau Tuhan mengutus Musa memberitakan Torah untuk bangsa di luar Yehuda dan Israel. Kalau tidak ada, gimana? Nanti saya cari ayatnya. Kalau tidak ada, tunggu sebentar. Tunggu sebentar dulu. Tunggu dulu sebentar. Apalagi? Tunggu dulu sebentar. Jadi Yesus mati untuk siapa? Nanti saya akan cari ayatnya. Yesus mati untuk siapa? Saya mau tanya sebentar. Yesus mati untuk siapa? Saya mau tanya Anda sebentar. Yesus mati untuk orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Tunggu. Bukan untuk seluruh manusia. Dalilnya jelas. Galatia 4 nomor 5. Kenapa nggak boleh dengar? Gak ada dalil. Kamu pembual berarti. Pembual apanya? Kamu mengatakan Torah itu untuk seluruh manusia. Yang tertulis untuk Israel. Tapi Tuhan menulis setiap hati manusia. Itu tertulis di mana? Cuplis. Di mana? Tuyul. Nanti akan cari ayatnya ya. Enggak ada nanti-nantian. Kau naik di sini harus siap. Tunggu. Kau kasih penjelasan dulu. Hukum Taurat itu bunyinya apa? Hukum Taurat itu yang datang kepada Nabi Musa. Enggak usah kau banyak cerita. Saya tanya samamu di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Hukum Taurat itu, dengar. Hukum Taurat itu dituliskan dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan untuk kamu, tuyul. Tuyul tukang tahayul, kau menghayal. Maka itu kau menganggap tahayul itu. Jadi ketika dikatakan Kristus telah menebus kita, kata kita itu untuk orang-orang Yahudi, cuples. Tunggu sebentar ya. Apalagi? Nangis sana, ambil tisu. Nah, siapa yang mau nangis? Karena kamu nggak bisa menunjukkan data. Taurat itu hanya untuk Israel. Kalau dari awal, kan aku sudah bilang tadi, aku sudah akui. Taurat itu hanya untuk Israel. Ketika Anda imani Yesus mati untuk menebus Torah, maka itu hanya untuk Israel kematiannya. Dan memang dikatakan di dalam Galatia 4 nomor 5. Dengar. Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus sebagai penebus untuk Bani Israel yang takluk kepada hukum Taurat. Mampus. Mampus gimana maksudnya? Kau berani baca Galatia 4 nomor 5?
Saya mau cari dulu yang tadi dulu ya. Tunggu sebentar ya. Oh, enggak bisa. Kau tidak akan pernah temukan itu kecuali dari surat-surat Paulus. Nah, takut lagi sama Paulus. Loh, saya minta data. Tuhan mengutus Musa memberitakan Torah untuk seluruh manusia, itu mana dalilmu? Saya nggak bilang Musa kepada seluruh manusia. Lalu untuk siapa? Tadi. Lalu untuk siapa? Saya bilang Tuhan menulis di loloh hati manusia, itu bukan dari Musa. Jadi untuk siapa Torah ini? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Taurat diutus melalui Nabi Musa untuk siapa? Untuk siapa? Jelas-jelas. Ya, saya ulangi sekali lagi. Hukum Taurat ditulis buat bangsa Israel secara tertulis melalui Musa. Oke ya. Kita tambahin lagi ya. Tetapi Taurat ini juga ada di hati-hati manusia yang dibuat bangsa Israel. Mana dalilnya? Contohnya tunggu sebentar. Dalil. Lu tunggu jangan sebentar. kok kayak Paulus ngarang bebas ngomong. Hanya modal penyesatan, tidak ada dalil. Kau sudah bilang. Itu namanya congor. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalil. Maka itu sekarang aku mau cari ayatnya. Tidak akan Anda temukan. Saya kasih dalilnya. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Woi, sudah diakui botol. Diakui siapa? Saya sudah akui tadi bahwa memang tertulis buat bangsa Israel. Iya. Nah sekarang mana yang tertulis? Kalau itu untuk bangsa lain. Saya ulangin ya, saya ulangin. Itu semua hukum tertulis di loloh hati manusia. Ya. Di mana dalilnya? Makanya kan ku bilang ku jujur, ku lupa ayatnya di mana. Memang gak ada dalilnya, cupu. Cupluk. Udah bilang tunggu. Nangis dia. Ketakutan. Berapa lama saya kasih kamu waktu cari? Kenapa kau ketakutan? Oke. Berapa lama? Oke. Berapa lama? 2 menit 3 menit ya. Oke, silakan. Mau turunin saya dulu atau saya naik lagi? Di sini aja, jangan kau lari. Oke. Jangan kau lari dariku, mumpung kau masuk di sini. Susah mencari oden yang jidatnya lebar. Mumpung kamu ada di sini, jangan kau kemana-mana. Buka masker sama saya berdua. Jangan kau kemana-mana, jangan kau sombong. Nanti ku buka masker yuk, ngadu ganteng sama saya. Berani gak? Tidak usah sombong sama aku. Alah, kau nyindir-nyindir. Kalau cuman modal jidat kayak lapangan pesawat, aku takkan pernah takut. Cari tugasmu, Lul. Tugasmu. Jangan kau sosok paten situ, ngomong seenak dewe kayak Paulus. Ngomong sana sini, Tuhan jadi manusia. Tanpa ada wahyu dari Tuhan, ngarang sendiri kayak Paulus. Saya baca ya. Silakan. 2 Korintus 3 ya. Iya. Takut kan? Surat Paulus kan? Takut kan? Bahlul. Takut kan? Surat Paulus kan? Takut kan? Takut kan? Bahlul memang bahlul. Aduh, takut memang sama surat bahlul memang. Lu bahlul memang bahlul. Sebahlul-bahlulnya. Memang Kristen itu identik dengan kau itu. Identik. Takut sama surat Paulus saya tanya. Memang kau identik top memang kau. Saya minta firman Tuhan yang berkata Torah itu untuk seluruh manusia, dalam hatinya dituliskan. Kenapa kau takut? Saya bacakan ayatnya. Hei, kenapa kau takut? Saya tidak takut, saya menertawakan kamu. Loh, kamu gak percaya surat Paulus, tapi surat Paulus sering kau baca. Yeremia 31 sampai 31 nomor 33, aku akan menuliskan ke dalam batin Israel dan Yehuda. Itu kata Tuhan. Kau bawa-bawa Paulus yang bukan Tuhan, cukples. Kau itu memang betul-betul kau itu mewakili Kristen. Jidat lebar isinya kosong. Kau itu yang saya tanya, Tuhan berfirman, Dia menuliskan Torah ke dalam batin setiap manusia, itu tertulis di mana, Lul? Itu kan ayatnya ada tadi ku bilang. Berarti Paulus ini Tuhan. Loh, Paulus kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Makanya saudara jangan sombong. Kalau menghadapi saya jangan sombong. Kalau cuma modal cuap-cuap jangan sombong di hadapan Bang Zuma. Sekarang ku tanya sama pendeta kau. pastor aja ciut. Maka itu semua lagi? itu nyambung. Tapi kau benci sekali sama tulisan Paulus. Tapi Bukan setiap kali benci, kau koma, bukan benci. selalu Saya kau minta bahas firman kata-kata Tuhannya. Loh. Aduh, Juma. Saya minta Otak firman ini. Tuhan sebagaimana di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan menuliskan Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Sekarang saya mau tanya. Mazmur 47 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Juma. Berarti Paulus itu mengatakan Kristus membebaskan kita di situ hanya untuk Bani Israel. Cupu. Sekarang Paulus Israel lagi. Loh, kan Taurat yang didengarkan. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya. Dengar. Kesaksian palsu. Tetapi satu waktu Paulus kau anggap itu berbakti buat Israel. Kau yang benar yang mana sih? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, kalau orang di luar Israel makan babi dikutuk nggak? Juma. Kalau orang di luar Israel makan babi dikutuk nggak? Haram nggak babi di luar Israel? Enggak. Hanya Israel kan? Ya. Berarti kalau misalnya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Oke, saya tanya sekarang. Tanya. Tunggu sebentar. Kutuk tanya sama kau sekarang. Taurat itu berlaku untuk siapa? Makan babi. Dengar baik-baik. Tunggu. Kutuk. Jangan lari kau. Kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Kau jangan lari, Juma. Kau yang lari, tuyul, sombong, jidat lebar. Sombongnya kau itu, saudara. Dengarkan saya. Dengar. Kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Oke, saya mau tanya hukum Taurat yang mana? Jangan kau pakai cara Paulus di sini. Enggak. Jangan kau cari. Memang ada hukum Taurat berlaku untuk di luar Yahudi? Tunggu sebentar. Ada hukum Taurat yang berlaku turun kepada Musa. Itu hukum Taurat yang mana? Jawab. Memang ada hukum Taurat berlaku untuk non Yahudi? Jawab dulu. Yang turun kepada Musa. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, adikku yang cantik, dengarkan. Hukum Taurat itu, adikku, itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, itu hanya untuk yang punya Taurat. Tunggu. Kalian itu bukan penganut Taurat. Jadi Yesus Kristus kau itu, kalaupun dia mati untuk Israel, bukan untuk kamu. Di dalam Galatia 4 nomor 5 dikatakan. Takut. Dengar, Galatia 4 nomor 5. Hukum Taurat. Yesus datang menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Begitu adekku yang cantik jelita, yang sedikit unyu-unyu, itu hukum apa? Kepalanya besar, otaknya hukum yang kecil. turun kepada Musa, atau itu peraturan dari Musa pada bangsa Israel? Jawab. Memang hanya untuk Bani Israel. Ulangin lagi ya. Tentang makan babi itu, apakah itu hukum Taurat yang turunkan Tuhan langsung ke Musa, atau Musa yang membuat peraturan Taurat itu kepada bangsa Israel? Jawab. Perintah Tuhan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Jadi yang turun kepada Musa di Gunung Sinai itu termasuk itu?
Iya. Semua hukum. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Dengar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalau ada ilah lain, berarti ada ajaran lain. Dengarkan saya. Dalam hukum, dalam imamat, dengar. Dalam hukum imamat itu diterangkan kemudian. Dengarkan saya. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Juma jadi apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghilangkan atau membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Saya tanya dulu samamu. Hukum Taurat yang paling terkecil itu apa? Juma. Hukum Taurat yang paling terkecil itu apa? Aku tanya dulu. Jangan tanya saya dulu. Udah. Tuhan ngasih. Anda mau kabur dari sini? Anda saya turunkan atau Anda turun sendiri? Saya nggak bakal kabur. Anda saya turunkan. Anda saya turunkan atau Anda turun sendiri? Terus. Ya kalau begitu tunjukkan dalilnya. Kalau begitu tunjukkan dalilnya. Saya tidak akan lanjut. Saya tidak akan lanjut kalau Anda tidak menunjukkan dalil. Hukum Taurat di mana hukum Taurat itu untuk bangsa lain. Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini kalau Anda tidak menjawab kebohongan Anda bahwa hukum Taurat itu untuk bangsa lain. Ditulis di dalam batin manusia lain. Ayo, madu panjang-panjang gigimu ke masa sekarang. Saya tidak akan melanjutkan kalau Anda tidak menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu dituliskan dalam batin bangsa lain. Itu di mana? Saya tunggu. Saya hitung mulai dari 3. 1, 2, 3. Silakan. 10 perintah Allah yang turun kepada Musa. Apakah itu termasuk makan babi atau enggak? Ya, pingsan dia. Aduh, dia perlu diruqyah dulu kayaknya dia. Jadi teman-teman sekalian, saya mute dia ya teman-teman. Saya mute dia karena dia botol, tidak ada ilmu sama sekali. Jadi gini teman-teman. Tadi dia mengatakan Yesus Kristusnya itu mati katanya. Enggak, kamu tugasmu adalah mencari data. Mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan di dalam batin orang-orang di luar Yahudi. Itu tugas. Tunggu sebentar. Sampainya ada itu baru kau bisa ngomong. Tunggu sebentar. Cari. Kau diam. Host tolong di mute aja dia, kecuali dia sudah melambaikan tangan bahwa sudah dapat dalil baru kita buka. Dengarkan ya teman-teman yang ada di bawah. Takut Anda? Iya, saya takut ketularan bodoh. Oke. Di mute host, di mute, tolong moderator di mute. Di mute dia, di mute. Di mute aja kalau dia buka kita mute lagi. Ambil kesimpulan sendiri. Dengarkan teman-teman di bawah. Jadi di dalam Galatia 3 nomor 13 di situ dikatakan Kristus telah menebus kita. Kita di situ bukan untuk Kristen. Karena berbicara Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ya, Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada kemudian di dalam ajaran Musa ya atau Yesus sekalipun hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Jadi ketika Paulus membuat konsep di dalam Galatia 3 nomor 13 itu, Kristus telah menebus kita menebus kita dari hukum Taurat. Berarti Yesus di situ Kristus di situ menebus orang-orang Yahudi, bukan menebus orang-orang Kristen. Muslim ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, orang ini naik sok jagoan, dia sok paten, tapi dia berbicara kayak Paulus teman-teman, bicara tanpa dalil, bohong tanpa dalil. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dia loh, kita kasih kesempatan kepada dia untuk mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan oleh Tuhan kepada batin setiap manusia, menurut pengakuan dia.
Kurang Jangan bijak debatin. apa lagi saya coba? Kurang bijak apa lagi? Saya takut kasih saya kesempatan dia mencari data bahwa hukum Taurat itu ditulis oleh Tuhan di dalam batin seluruh manusia, kata dia. Saya minta dalil. Katanya dia belum temukan. Saya kasih kesempatan. Kenapa takut mute saya terus? Saya kasih kesempatan dia cari. Coba. Ini debat beneran ini. Cuman merajuk dia kan? Coba, mana dalilnya? Aduh, sudah dapat. Dari awal kau udah ke pojok sama saya. Sudah dapat nggak dalilnya? Itu pun sudah kau udah ngaco. Dapat nggak dalilnya? Aduh, dari masalah analogi, masalah dapat nggak dalilnya? Dapat nggak dalil? Sekarang hukum Taurat itu, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non Yahudi dan katamu dituliskan dalam batinnya. Ada nggak dalilnya? Termasuk larangan makan babi ada di hukum. Ada nggak dalilnya? Kan namanya itu. Dapat nggak dalilnya? Aduh, Juma. Dapat nggak dalilnya hukum Taurat itu, saudara? Ini sesuatu yang sangat fatal. Kalau ternyata hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen, berarti Kristus mati menebus hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, gitu loh. Iya. Sekarang saya mau tanya dulu yang tadi itu. Nggak ada pertanyaan. Tugasmu dulu. Kalau tidak ada, hancur kau ini. Kristen hancur. Kalau tidak ada Taurat untuk orang di luar Yahudi, maka Kristen hancur. Kenapa? Karena dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu. Kita di sini siapa? Kita di sini hanya yang punya Torah. Siapa yang punya Torah? Bani Israel. Kristen ini bukan Bani Israel. Kristen ini bukan yang punya Torah. Semua menurut otakmu saja. Padahal mana dalilmu? Mana dalilmu? Dari awal aku pakai dalil kok sama kamu. Mana coba dalilnya? Tuhan berfirman bahwa aku Tuhan. Aku Tuhan menuliskan Taurat di dalam batin setiap Bani Adam. Mana dalilnya? Loh, kan aku bilang tunggu dulu nanti, ya. Ya sekarang saya kasih kamu waktu. Nggak usah kau ngoceh, kau cari dulu dalilnya, baru kau ngoceh. Sekarang tanya dulu sama kau ayat yang tadi. Nggak ada. Kita makan babi. Nggak ada. Penipu nggak boleh dibiarkan. Penipu tidak boleh dibiarkan menipu. Loh, ini bukan nipu, ini kebenaran. Kalau kebenaran mana dalilnya? Kalau kebenaran mana dalilnya? Sekarang aku tanya sama kau. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, mana dalilnya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat Juma aku tanya sama kau, ya. Waktu Tuhan kirim tidak ada urusan dengan itu. Termasuk lo. Saya tahu Keluaran 20 hanya memberikan 10 hukum. Gimana sih? Saya ngerti di Bukit Sinai dia menerima 10 hukum, saya paham. Tetapi dengarkan. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu loh. Dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Nah, ternyata Yesus itu disalibkan untuk menebus kutuk hukum Torah. Sedangkan Taurat itu bukan untuk Kristen. Teman-teman, bagaimana kita pertahankan orang ini atau kita tendang bukunya ke neraka? Saya suara terbanyak di bawah. Apakah orang ini kita masih pertahankan atau kita lemparkan ke neraka? Tunggu sebentar. Takut. 1. Takut. 2. Takut. Ya kan sudah tempat dia pas tendang saya, teman-teman. 4. Ngapain saya pertahankan kuclo? Udah tendang. Kau ke neraka. Tidak ada dalil. Bikin malu Kristen. Empus. Bikin malu Kristen aja, ya teman-teman sekalian. Udah dikasih kesempatan lama, so paten di sini, pamer jidat lebar, tapi ternyata kosong isinya. Ya, di Galatia 3, di situ Kristus menebus kita. Kata kita di situ hanya untuk penganut Torah. Sekarang siapa penganut Taurat? Kristen ataukah Yahudi? Nah, jelas hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Dia pernah baca Yeremia 31. Jadi dia katakan ada tertulis loh di dalam Bible bahwa Tuhan menuliskan Taurat itu di dalam batin setiap manusia. Salah dia.
di situ menuliskan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Salah dia, salah baca, panik dia kan ya teman-teman. Malu dia, malu semalu-malunya, malu semalu-malunya. Ya, karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Nah, Kristus menebus kutuk Taurat. Berarti yang dikutuk, yang ditebus di situ adalah penganut Taurat saja, bukan mereka. Nah, itu teman-teman, bikin malu Kristen yang lain. Betul sekali teman-teman ya. Sahabat dulu ya, saya potong videonya biar bisa konsentrasi. Nanti orang-orang cari mana videonya itu si Longor, supaya tidak bercampur dengan oten yang lain. Saya potong dulu teman-teman. Jadi siapa yang mau nonton videonya di YouTube, ini saya potong videonya ya. Si Longor, siapa namanya tadi? Jeki Ceng ya. 1 jam lebih loh, kasih kesempatan. Siapa namanya tadi teman? Oke, saya potong dulu ya, baru nanti teman-teman bisa ambil di YouTube. Oke, sip, meluncur videonya teman-teman. Sekarang kita naikkan lagi yang lain. Oten yang mau jujur silakan naik, kita diskusi dengan baik. Yang Islam mohon maaf, saya belum naikkan ya. Yang Oten aja dulu. Silakan saudara-saudaraku Oten mengucapkan terima kasih kepada pahlawan kalian. Halo, selamat malam saudara Nofrian. Silakan. Ada tema yang sudah disediakan dan kurasa tadi Anda juga sudah menonton bagaimana seorang Longor yang babak belur di atas ini karena mencoba untuk memperjuangkan satu konsep konyol yang tidak diajarkan oleh nabi-nabi. Silakan. Saya dengarin aja bang, saya Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, salam dari Aceh kenal. bang, salam dari Aceh. Allahu Akbar, sahabat-sahabatku Aceh. Iya bang. Masya Allah. Lucu tadi bang lawannya. Iya, lucu, sombong tapi konyol. Sombong tapi konyol. Oke bang, saya dengerin aja. Makasih saudara Nofrian. Barakallahu fikum. Ya, boleh saya bertanya? Ada tema di sini, bisa buka kamera? Enggak ada, saya tanya aja kejujurannya. Buka kamera bang, buka kamera untuk menghindari penghujatan, penistaan. Enggak bisa saya buka kamera. Karena kalau buka kamera itu ya orang yang mau menghujat itu minimalisir mulutnya untuk tidak Saya menghujat. aja baru masuk ini. Oke, fokus kepada tema bang ya, silakan. Saya bertanya. Fokus pada tema. Bukannya hanya bertanya. Iya, tapi fokus kepada tema. Ada tema tentang salib abangku. Bukan hanya Anda saja yang bisa bertanya. Saya tidak bertanya. Anda yang bertanya 10 pertanyaan, tapi tentang tema. Gitu loh. Ya, bagaimana tentang salib di pendalil tentang penyalipan wafat. Ini jaringan saya atau tolong. Ini jaringan saya atau siapa ini putus-putus? Gimana bang?
bagaimana sampai terjadinya wafat Isa di dalil Quran Anda? Saya ingin tahu. Ya, kalau Nabi Isa itu Bang, itu diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Barrafa'ullah. Jadi Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi dia tidak mengalami penyaliban. Dia langsung diangkat oleh Allah ke langit, itu Bang. Silakan Anda baca dalil itu. Melainkan aku mengangkatmu di dalam surah Ali Imran ayat 55 juga diterangkan seperti itu. Bagaimana dia diangkat sedangkan di situ berkata kan diwafatkan, mati, itu kalimat wafat itu tahulah. Berarti kata wafat itu bangkit. Saudara, kata wafat itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kata wafat itu nanti setelah dia datang kedua kalinya baru dia wafat. Habis dia wafat diangkat kembali oleh Allah. Gitu saudara, tidak ada hubungannya penyaliban. Nabi Isa tidak ada penyaliban. Nabi Isa itu lahir, habis itu wafat, nanti di penghujung kemudian dibangkitkan lagi setelah beliau wafat. Untuk saya kemudian bertanya lagi ini. Pertanyaan kedua yang disebut Al-Masih. Kenapa? Ataupun Al-Masihah di Al-Quran itu. Kenapa? Iya, kata-kata Al-Masih. Nah, atau ya, Al-Masih itu gelar. Al-Masih itu gelar yang diberikan kemudian oleh oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nggak usah Nabi Isa-nya, Al-Masih aja bahasa Arabnya apa? Ya itu sudah bahasa Arab itu Bang. Bukankah itu Tuhan? Bukan Bang, itu manusia. Coba saya tanya, Nabi Juma ini atau Nabi Islamnya, saya tanya. Nabi Muhammad Bang. Nabi itu apa bahasa Arabnya? Nabi juga. Itu sudah bahasa Arab. Ngawur jemaah. Ngawur kau. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi penutup para nabi. Nabiyyin itu artinya jamak. Nabi satu orang. Tugas nabi Rasul itu apa? Tugasnya. Ya, pertanyaan keempat. Tugas Rasul menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah untuk diajarkan kepada kaumnya. Pertanyaan keempat. Nanti saya satu pertanyaan ya. Satu aja kalau saya. Ya, pertanyaan kelima silakan. Muhammad sebelum dia diislamkan, siapa yang mensyahadatkan dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara mengenai persyahadatan, dia bersaksi kalau dirinya adalah rasul. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadar Rasulullah. Beliau Nabi Muhammad itu bersaksi kalau dirinya adalah rasul dan beliau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana dia yang sering dikatakan? Pertanyaan kelima. Nurin min nur. Sering dikatakan itu. Pertanyaan keenam kita langkai itu Bang. Salah Anda. Pertanyaan keenam. Ya, maksudku begini. Kan Muhammad sering dijadikan nurin min nur, apa itu? Pertanyaan keenam Bang, kita langkai. Itu Anda salah, cepat. Anda segala salah itu. Muhammad kan kamu sendiri aja pernah mengatakan itu. Bahwa sifat dari sifat itu maksudnya sifat itu berada pada diri Muhammad. Nah, kemudian hakikat Allah itu sendiri ya berada dengan Muhammad atau diri Muhammad itu sendiri. Saya pernah ngikuti itu. Itu Kristen punya konsep itu abangku. Kalau kami kamu yang bilang Nabi Muhammad itu terus. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Justru itu dia beda dengan firman Allah. Bagian Allah yang dijadikan. Ngomong apa Bang? Pertanyaan keenam Bang. Pertanyaan keenam. Pertanyaan saya mengerti semua. Ya,
Kemudian pertanyaan ke-6, saya bertanya, apa arti alif lam mim? Tidak ada yang tahu bang, hanya Allah yang tahu. Oh, kenapa tidak ada yang tahu kalau dikaitkan dengan Arab serumpun orang tahu? Nggak ada orang Arab yang tahu. Arab serumpun ada. Tidak ada yang tahu. Nah, berarti itu Udah, pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 bang, pertanyaan ke-8, cepat. 8, mengapa Muhammad dijadikan nabi? Karena dia sedangkan ditunjuk oleh nabi itu sedangkan bahasa Arabnya nabi itu adalah kalau diartikan itu rob. Oke, sekarang pertanyaan ke-9, silakan. Kemudian mengapa menyalahkan kitab sebelumnya? Ya, mengapa menyalahkan kitab sebelumnya? Karena kitab sebelumnya sedangkan itu karena kitab sebelumnya itu tidak ori lagi, tidak asli lagi. Pertanyaan ke-9. Tidak ori lagi, kemudian kitab Injil yang diterima oleh Isa itu di mana sekarang? Itu tanya kepada umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Oke, pertanyaan terakhir. Tidak bisa saya bukan umatnya Nabi Isa. Saya bukan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Sekarang pertanyaan ke-10. Pertanyaan terakhir bang, pertanyaan terakhir. Sedangkan itu kan sejak Isa di dalam buayan diterima kitab itu. Kenapa? Sekarang Jadi, pertanyaan terakhir. Ada orang lain tidak ada begitu, maksudku cuma pertanyaan yang terakhir benar bang. aja, dengan pelintir-pelintir loh. Pertanyaan terakhir bang. Terakhir lah. Nah ini bilangnya kan wahyu Al-Quran. Bilangnya kan wahyu Al-Quran. Ya, artinya firman Allah. Nah, terus yang kita tanya di sini kenapa Arab gundul? Nah, asal mulanya ditambah horokat tujaitnya, itu saya perlu tahu. Itu kan wahyu, kenapa bisa ditambah? Iya, karena kan itu dilisankan bang. Kan ada dilisankan. Ikra. Itu tapi mengatakan berarti alif di alif dengan tanda baca fathah. Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti kalau ditambah itu sudah artinya sudah ada coretan tangan. Jadi bukannya dikasih harakat karena sudah dilisankan ikra, berarti diawali dengan huruf alif dengan tanda baca kasrah. Itu ini selesai. Yang disebut bahasa giliran saya boleh bertanya? Silakan. Ya, satu pertanyaan saja sederhana. Iya, mantap. Oke. Ketika Anda mengimani Yesus mati di salib, itu untuk dosa Anda, betul? Dosa seluruh umat manusia. Ya, Yesus disalib menurut iman kalian untuk menebus dosa manusia, betul? Ya. Oke. Termasuk Anda. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Yesus disalib itu mati. Karena dia mati menyerahkan nyawanya, maka seluruh dosa manusia menurut konsep Kristen itu ditebus. Pertanyaan saya, apakah biji sakarnya Yesus juga termasuk penebus dosa orang-orang Kristen? Ini pertanyaan serius. Bodoh. Ini pertanyaan itu serius, ajaran Bang. Muhammad. Itu ajaran Muhammad yang dijadikan Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Enggak, coba kamu pikir. Coba Anda baca Kolose 2 dulu. Kolose 2 nomor 9 Anda baca dulu. Baca akan Kolose 2 Anda baca. Yesus pernah beristri enggak? Ini giliran saya bertanya, abangku. Iya, saya TikTok aja. Satu kali pertanyaan aja saya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam dialah berdiam secara jasmani. Biji sakar Yesus termasuk bagian dari jasmani enggak, abangku? Semua itu. Semua. Oke, semua. Iya. Oke, semua. Dalam dialah berdiam secara jasmani kepenuhan segala keteosan.
segala keilahian. Ketika jasadnya ini secara jasmani kepenuhan keilahian, ketika dia disalib berarti termasuk biji sakarnya juga bagian dari penebus dosa Anda, betul? Nah, itu kan secara wujudnya manusia johir. Berarti termasuk Tapi biji sakar rohnya- juga adalah penebus dosa. Ya terserah aja, biar biji Jangan Muhammad terserah bang, bisa ini serius. Saya Ya, tidak sedang serius. main-main. Saya serius. Abad Betulkah baru datang, betulkah 2000 dosa tahun datang, Anda menyalahkan ditebus? babak ke-1, ke-2? Betulkah dosa Anda ditebus oleh Iya, bagian bukannya dari ditebus, biji bagi sakar? orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Berarti boleh saya katakan dosa Anda ditebus oleh batu sakar? Ya, boleh-boleh aja. Oke. Daripada jakar. Ini tidak ada paksaan kan bang? Abangku nggak ada paksaan kan Anda mengakui? Coba saya tanya. Jangan dulu, tadi sudah 10 pertanyaan bang. Kenapa jadi manusia Anda bisa? Abang, tadi sudah 10 pertanyaan. Iya. Saya cat satu aja. Tapi saya jawabannya minta ngawur. ketegasan dari abang. Betulkah abang mengakui secara ikhlas bahwa ketika Kolose 2 nomor 9 menerangkan bahwa seluruh tubuhnya Yesus itu adalah berdiam secara jasmani keteosan keilahian, maka termasuk batu sakarnya itu adalah ilahinya Anda, betul? Enggak usah bilang batu cakar, batu pagina Ya, berarti batu yang sakarnya ditambah itu Yesus bagaimana? juga adalah ilahinya Anda. Yang dijilat dicium itu. Saudaraku, Gambaran batu saya ulang pagina itu pertanyaannya, bagaimana? saudaraku. Batu bisa Dengarkan. menghapus dosa manusia. Berarti Saudaraku. ketika Anda mengakui bahwa seluruh tubuh Yesus itu penuh keilahian, berarti Iya, silakan. termasuk batu sakarnya Yesus itu adalah ilahinya Anda, betul? Kamu baca surah Maryam 152. Nah, para Maryam 152. ayo baca di sana. Saya ulang pertanyaannya saya bang. Iya, Saya ulang baca surat pertanyaannya. Maryam apa? Jadi Anda setuju Apa di sana berbunyi? berarti Anda setuju bahwa saudara punya Tuhan termasuk batu sakarnya Yesus, betul? Iya, baca surat Al-An'am. Dengar bang. Iya. Tuhan para Anda remaja termasuk kita. batu sakarnya Yesus. Nah, kamu bisa Anda membedakan Tuhan dengan Allah, dengan Rob. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah, abang istirahat dulu bang. Kayaknya abang lelah menyembah batu Iya. sakar. Nggak bisa. Saya yang aneh-aneh. Dia teringat nasib. Anda istirahat dulu bang. Anda kurangi nyembah batu sakar biar bisa sehat sedikit. Oke, teman-teman, masih ada yang mau berdiskusi? Loncat. Sudah diakui tadi ya teman-teman, saya nggak paksa ya. Saya cuma bertanya berdasarkan Kolose, urusannya dia. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo. Ya, selamat Ya. malam Bang Zuma. Boleh saudara Saya buka kamera boleh bang? Nggak bisa, maaf. Mari kita diskusi dengan. Kenapa Anda tidak bisa buka kamera bang? Kan bisa buka kamera. Biasa saya tidak mau membuka kamera. Buka aja bang, nggak Mari apa-apa. kita berdiskusi. Enggak, tidak Kamera adil. itu tidak menentuk. Kamera Bukan, itu Bang. tidak menentukan. Bukan abangku, kalau buka Keinginan kamera itu seorang. kan. Kalau buka kamera itu kan kita nyaman diskusinya gitu. Saya tidak merasa nyaman. Kalau Bang Zuma merasa nyaman buka kamera, tapi saya tidak merasa nyaman. Harap dihormati. Mari kita diskusi baik-baik.
Saya sih berharapkan Anda buka kamera. Gitu Bang, biar kita menghindari kata-kata yang bisa merusak, mencederai. Silakan buka kamera. Saya tidak ada kata-kata yang bisa mencederai Bang Zuma. Ya bukan kayak gitu maksudnya Bang. Saya mewakili orang Kristen. Iya, kalau mewakili kan buka kamera. Maaf. Kan gitu Bang. Pakai Kalau masker mau aja. Kalau mau dilanjutkan boleh tanpa kamera. Bagaimana teman-teman? Kalau beliau buka kamera kita lanjut. Saya hormati syaratnya. Kalau memang tidak bisa saya turun. Silakan. Baik. Halo saudara Fernandos. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku, Tuhanku. Anakku, Tuhanku. Iya Bang, makasih abangku. Anakku, abangku. Idola saya, Bang Zuma. Iya, makasih ya Bang. Iya. Yang naik yang Oten dulu ya, saudara ya. Biar kita bisa diskusi lagi. Bagus kok diskusi itu, mengasah otak. Oke, saudara Doni. Halo Bang Zuma. Halo juga. Dari sekte mana Bang? Ini Islam juga Bang. Oh Islam. Iya. Makasih Bang, saudara. udah naikin, Bang. Sama-sama. Ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Mohon maaf Bang Juma, saya Islam. Saya hanya menyarankan seperti typing di bawah itu, kawan-kawan kayaknya tidak terima kalau Oten naik. Jangan dilayani lah kalau dia tidak ongkem. Sekian Bang Juma. Oke, baik. Sudah, thank you. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia tidak mau ongkem kayak mana itu? Tidak diskusi kita juga. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Islam. Aku cuma coba dinaikkan enggak. Oh iya. Ya, makasih Bang Juma udah naik ya. Makasih ya, abangku. Ya abangku ya. Masya Allah. Sahabat musafir, barakallah fik. Sehat selalu abangku, panjang umur, semangat terus, begadang kita untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Makasih ya Bang ya, sehat selalu ya Bang. Oke, ada lagi? Halo, Jason. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, bisa buka kamera Bang, dari mana Bang? Dari Muslim Bang Juma. Alhamdulillah, makasih Taikin. Saya menyimak aja. Baik, semoga Bang saudara. Juma sehat selalu, teruskan. Alhamdulillah, amin. Baik, makasih. Sehat selalu.
mapet di jariku, penrek nonoi tawe, wasengiro oten, tapi ternyata muslim. Dek gagal sirina, ambo nalameju. Halo Joy. Halo Bang Juma. Halo juga. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih apanya? Ini saya Muslim Bang Juma. Alhamdulillahirabbil Masya Allah. Sehat selalu Bang. Keren kali sahabat-sahabat Muslimku ini. Karena yang diminta naik oten, mereka juga pada minta naik. Masya Allah, luar biasa. Mereka orang-orang baik, orang-orang sehat, sehat telinga. Halo Satria Bajak Kuning. Halo Bang Juma. Halo juga. Saya Muslim Bang Juma, alhamdulillah. Bisa ke kamera Bang. Alhamdulillah. Mapet di tolina, oh di kana, matumbai na tayo na isengi atau di sanga ada mungkin dek ayala nasabah lama mau murai duka niki berdialog si sola pakande bayi. Halo. Halo. Ya, apa Bang? Kenapa belum jelas? Halo, iya. Halo. Selamat malam. Malam. Buka karamenya Bang. Hah? Buka karamenya. Merah. Oh iya, sorry. Dibuka lah, Pak Guru. Pak Guru, kamu ganteng sekali. Ganteng kali, ternyata masih muda saudara-saudara. Masih bisa diselamatkan ini. Halo Bang. Halo. Ya, ada tema di sini. Anda yang mau memulai atau saya yang mau mulai? Terserah. Gak suka mulai situ. Nah, jangan gitu lah. Sesama orang Batak jangan kayak gitu, kasar kali kau ngomong. Batak, bergabung lah. Saya si Hotang. Si Hotang, aduh. Pas sekali sebenarnya di samping lain bertulang nama kebakaran. Ya tapi itu cuma gelar aja dikasih sama sobat saya. Dilantiknya saya kemarin dikasih marga itu. Iya. Iya. Iyalah. Kalau pakai marga itu suatu kehormatan sebenarnya. Iyalah, siapa sih yang nggak bangga pakai marga Batak? Banggalah kita. Bang, ya, itu menunjukkan Anda itu dihormati gitu. Oh iya, syukurlah. Syukur. Ada tema Bang? Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat gitu loh Bang. Eksekutornya gitu. Iya, yang menyalib Yesus itu pahlawankah atau mereka penjahat? Tetap di samping itu memang sudah nubuatan, tetapi artinya segala sesuatu pelanggaran dosa ya tetap dosa. Iya, berarti mereka ini pahlawan atau penjahat? Gini, yang namanya segala sesuatu pelanggaran hukum Allah ya itu ya dosa. Oh, berarti mereka ini penjahat. Ya, tetapi dalam konteks dia ini, meskipun mereka itu adalah para pelaku kejahatan, tetapi kita tahu kan Yesus mengampuni mereka juga. Berarti kalau mereka ini adalah penjahat, boleh dikatakan juga pahlawan.
Tidak ada ayat Alkitab menuliskan mereka pahlawan, tetapi ayat Alkitab menuliskan Tuhan Yesus mengatakan ampunilah mereka karena kita tidak tahu mereka yang berbuat. Kita nggak mau menembak-nembakan yang tidak tertulis gitu. Jadi artinya dengan konteks mereka ampunilah kata Tuhan, berarti mereka itu sudah berbuat kejahatan atau dosa, berarti mereka melakukan itu adalah sebuah pelanggaran. Iya, berarti mereka pelaku kejahatan, Bang, ya? Ya, kejahatan. Makanya Tuhan mengampuni mereka. Iya, oke. Artinya kita kalau kita mengerti apa kita lihat dulu itu surat akibat. Apa mereka? Kenapa Yesus katakan ampunilah mereka? Karena berarti mereka itu melakukan suatu kejahatan. Ya, karena kan gini, mengisi Alkitab kalau bro tahu tentang hermeneutika itu kan kita mengeksegesi Alkitab itu, menafsirkannya. Jadi berarti ada kejahatan yang mereka lakukan, makanya Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka. Tapi kalau terlepas daripada Yesus minta kepada Tuhannya untuk mengampuni pelaku, artinya mereka ini penjahat. Tunggu narasinya, jangan Tuhannya ya, Bapa di surga ya. Ya kan Tuhannya Yesus itu kan. Iya gini bos, kita harus sesuai dengan teks konteks ya kan, kita harus bernarasi supaya itu jangan apa seolah-olah kita membangun asumsi yang lain kan gini. Jadi harus pakai bahasa, kita juga membangun orang lain ya kan. Jadi dia pakai, kalau Yesus memanggil Allah itu Bapa di surga gitu ya. Jadi jangan pakai kata Tuhannya. Nah, tapi saya nggak apa-apa lah, saya peduli lah kalau Anda katakan apa, cuman saya nanti jangan kira orang saya membenarkan ucapan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga gitu ya. Iya, Bapaknya Yesus itu kan artinya Tuhannya Yesus, Bang. Nggak boleh, Bapak. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita tidak boleh mengatakan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga, karena tidak ada di Alkitab menuliskan Tuhannya Yesus, bukan ada. Tapi Yesus menyebut Allah itu di surga sebagai Bapa di surga, ya gitu supaya enak diskusinya. Tapi Yesus ini kan hamba, Yesus ini kan hamba Tuhan, Bang. Berarti dia bertuhan. Gini, oke, jadi dia sebagai hamba. Memang ayat Alkitab mengatakan Yesus sebagai hamba itu bukan menunjukkan bahwa dia artinya bertuhankan demikian, tetapi itu menunjukkan dia sebagai doulos. Dalam bahasa Alkitab hamba itu doulos, artinya dia mau merendahkan diri, ya kan, melakukan perintahnya Bapa di surga. Kata doulos adalah menghamba di situ, walaupun dia adalah yang diutus oleh Bapa di surga melakukan, walaupun dia juga sang firman, tetapi apapun yang dilakukan dia turun ke dunia sebagai manusia, ya kan, kita katakan sebagai manusia. Nah, melakukan tindak Bapa di surga gitu. Iya, sebagai manusia kan dia bertuhan, Bang. Enggak, gini, bos. Berarti dia ateis. Tidak ada, kalau tidak ada di catatan Alkitab, kita jangan membangun sebuah narasi yang di luar teks Alkitab gitu ya. Lah, gimana kita itu enak? Ya, gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus itu jelas-jelas bertuhan? Nanti gini, tunggu. Kalau Anda tidak bisa berdiskusi dengan baik mengenai hal-hal sekecil itu, bagusnya tidak usah kita kembangkan diskusi ini. Ya, saja itu Anda mencoba mengebiri Yesus yang adalah hamba Tuhan, yang jelas-jelas bertuhan, dengan Anda memaksakan apa yang Anda ingin jual di situ. Seakan-akan Yesus itu bukan hamba Tuhan. Yesus itu bukan ateis, bos. Yesus itu bertuhan, bos. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Tunggu, dengarkan dulu. Ini saya penontonmu banyak. Dengan kalau gitu bahasamu, kualitas Juma yang harusnya saya anggap orang kau terkenal, tetapi berarti kualitasmu rendah sekali mengartikan bahasa-bahasa demikian gitu. Apa pula orang ini? Jangan terlalu sombong, saudara. Jangan terlalu sombong. Anda mabuk kah ini? Anda lagi mabuk? Diskusi sama kau bilang mabuk, kau tidak bilang saya siapa? Ya. Anda itu berbicara tidak pakai otak ini, tidak pakai ini, Anda ngomong.
Kutanya dulu sama saudara, Yesus itu ateis? Tunggu. Yesus itu ateis atau bertuhan? Dangkal kali bahasanmu sampai ke situ. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Kau masih bahas tentang ateis dalam hal ini. Itu tidak Kenapa Anda tidak mau kalau Yesus bertuhan? Kenapa? Saya bilang, saya sering diskusi sama Muslim. Kian Santang itu saya sering sampai jam 3 pagi. Saya sedang bertanya, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Loh, tadi yang perlu kamu ketahui, Juma, apa longor? Tidak tercatat. Ada nggak di dalam Bible Anda itu tercatat kemudian bahwa Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Kau berpendidikan nggak? Kau berpendidikan? Berpendidikan. Kau yang tidak berpendidikan, kau sombong kali kau ngomong. Yesus itu bertuhan atau tidak? Aku celok. Juma, kau itu terlalu banyak makan babi kau. Kau makan babi terlalu banyak. Kurangi makan babi supaya pakai ini. Kawan, babi itu dikurangi supaya pakai ini. Gitu bang, ya. Aku ini dia punya kualitas. Kau ini aku siapa? Apa kualitasmu? Ketika saya tanya, Yesus itu ateis atau bertuhan? Apa jawabanmu? Tadi ku sampaikan sama kau. Kualitasmu itu apa? Kualitas apa itu? Panggilan Bapa. Yesus itu, dengar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa, panggilan Ayah? Karena mereka menyembah Tuhannya taat seperti anak yang mengabdi kepada ayah. Tidak perlu kesombongan di sini, Bung. Tidak perlu. Yang dibutuhkan kualitas. Yang dibutuhkan kualitas. Pertanyaan saya, Yesus itu menyembah atau Yesus itu ateis? Sombong kali. Kurangi makan anjing supaya mentalmu itu tidak mental anjing. Kurangi mentalmu itu, mental anjing kau itu. Kau itu bermental anjing. Karena di dalam 2 Korintus 2 nomor 19 nomor 20 21 memang kau diidentikan dengan asu. Bodoh. Pertanyaan sederhana nggak bisa. Saya cuman bertanya loh. Yesus itu bertuhan atau dia ateis? Gini, nggak usah. Kau itu bahasnya rendah kali bahasan kau di situ ya. Oke. Karena kau tidak bisa bodoh-bodohi saya. Kami yang tulul. Kau katanya dikasih gelar sama negara, nenekmu kiper, sekolah swastanya kau sekolah. Negara pula kau kasih gelar samamu. Kau itu sekolah swasta pun paling juga palsu. Longor kali. Ditanya baik-baik, Yesus itu bertuhan atau ateis? Jangan kau bahas itu. Kenapa rupanya? Kau tidak mau ketahuan kalau kau menyembah hamba Tuhan. Bagus itu kalau masih hamba Tuhan yang kau tuhankan. Kalau iblis, sok paten, sok cantik. Harusnya kau bangga kau nyembah manusia yang bertuhan kepada Tuhannya. Gengsi pula kau. Siapa suruh lu jadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz Juma. Alhamdulillah bang. Muslim. Ya bang. Sehat selalu ya Ustadz. Semangat. Bang Zuma terus. Bang. Iya. Akulah pendukungmu, aku diakui oleh negara. Negara mengakui juga ada rakyatnya yang gila. Ada yang botol, ada yang dongok, semua diakui negara. Gelarku diberikan negara, semua kita punya gelar dari negara kita.
Bang Suma resmi, gelarnya rakyat Indonesia yang resmi. Tuyul yang kelongor di sini. Kebanyakan makan tude dengan kulitnya, kayak gitulah. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Ya. Ya. Buka kameranya, Bang. Lah, apa bedanya sama kau juga pakai masker? Itu sama aja nggak buka wajah. Enggak, buka dong Bang. Ini aku perlihatkan ada Bible di sini. Nih, kalau kita diskusi pakai Bible kan gitu. Ada Al-Qur'an di sini kan Buka aja gitu. tuh maskernya, biar aku buka on cam juga. Ini, buka aja kameranya, Bang. Buka aja Belum kamera. bisa. Buka aja dulu maskernya. Enggak perlu, ngapain coba buka masker? Ya sama aja nih nggak perlu on cam. Enggak dong, kelihatan kan nih goyang-goyang tangan saya ini. Coba buka kameranya, Bang. Iya, buka aja dulu maskernya. Nggak bisa nih, buka kamera nggak bisa. Bisa Kalau betul buka nggak? Kalau bisa buka masker, aku buka kamera juga. Berarti Anda takut, ya udah dibawa aja Bang, dibawa. Dibawa, Anda tidak diminta buka kamera kalau dibawa. Anda bebas buka celana kalau dibawa. Kok di atas, kata kawan-kawanku harus buka kamera gitu loh. Di bawah Anda bebas Bang, buka celana, buka sarung. Halo King RS King. Bisu juga. Ayo teman-teman Oten, silakan minta permintaan yang Islam. Boleh nggak dibatalkan permintaannya dulu Bang? Terlalu banyak permintaan. Halo. Turun lagi. Silakan teman-teman yang non muslim minta permintaan, jangan yang muslim. Muslim jangan dulu Bang. Ini sudah tengah malam ini soalnya. Di tempatku udah 12:30 soalnya. Kita mau berdiskusi dengan yang non muslim dulu. Kecuali kalau Anda tidak menginginkan lagi ada perdiskusian. Tapi kalau masih mau kita berdiskusi, jangan minta dulu ya. Halo. Halo Bang. Assalamualaikum Bang Juma, saya muslim, hanya nyoba aja, maaf. Oh, Masya Allah. Iya Bangku, thank you Bang ya. Ya, semangat Sip. Bang Juma, kulil haqqa walau kana murran. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya Bang. Bang, asli mana sih Bang? Saya orang Makassar Bugis, orang Sulawesi Selatan abangku. Thank you. La 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 la. La 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 la. Halo. Halo Bang Gevi. Halo Bang, kedengaran? Iya. Bisa buka kameranya Bang? Enggak, aku
cuma mau nanya, nggak mau diskusi. Boleh? Iya. Boleh, Pak? Boleh, silakan buka kamera. Nggak usah buka kamera. Kenapa? Kan cuma nanya, bukan diskusi. Iya, enggak apa-apa, buka kamera aja, enggak masalah pun. Enggak masalah bang, saya orangnya baik kok. Kalau diskusi atau ditanya sama teman-teman non muslim, ya silakan. Dan maksudnya kalau diskusi kan panjang, ini kan cuma nanya aja satu pertanyaan gitu. Iya, tapi kan bagus kalau Anda buka kamera, habis itu Anda bertanya. Sampai 10 pertanyaan pun saya kasih bang. Silakan. Udah, nanti cari yang mau diskusi aja dulu, aku nyimak dulu. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya bang, Bang Gevi. Oke, sip. Malam. Iya, malam saudara Leo. Bisa buka kamera bang? Silakan kita diskusi. Yang lain aja bang, yang lain aja. Saya nggak bisa buka kamera bang. Oh, siap. Oke. Aku suka temanku yang buka karema, biar orang bisa lihat. Kalau tidak mau kelihatan wajahnya, semuanya pakai aja BH Bini. Yang ada talinya, ikat di belakang kalau ada maskernya. Halo. Halo bang. Oh lala. Magi ji sila di klub penre di sini mas suara. Katone tolo menre di penre i. Kato di penre di suarana. Lama rupa. Di sini matiin roh. Baca lomak galung. Undang aku. Halo bang. Halo. Bisa buka karemanya bang? Aduh gelap ini bang. Gak apa-apa. Toh kita bukan mau cari kutu. Ntar ya. Iya. Bagus bang. Nah gelap. Aduh. Gak apa-apa, terang pun kelihatan kok. Dari sekte mana ini abang ini? Dari sekte Gapatar bang. Apa itu Gapatar? Gabungan Fajar Nusantara. Maksud lo? Agama yang baru rilis kemarin. Apa itu? Gapatar. Masa abang nggak tahu Gapatar? Nggak tahu. Dulu di sini di Kalimantan Barat marak-maraknya bang Gapatar. Apa itu? Agama apa itu bang? Gabungan Fajar Nusantara. Coba pas searching di Google. Gabungan Fajar Nusantara. Iya. KTP-nya apa bang? KTP-nya mana ada KTP bang? Ilegal itu. Enggak, di KTP ada kan KTP-nya apa? Hindu, Kristen, Buddha, Islam. Gapatar bang. Coba lah bang cari itu? Gabungan Fajar Nusantara. Masa nggak ada beritanya sampai di sana bang? Di agama Anda juga bahas tentang salib? Enggak. Oh, ya abang istirahat dulu lah. Oke lah. Cari hotelnya bang. Hajar hotelnya bang. Iya bang Resa, makasih bang. Ada agama baru itu, Avatar itu. Apa nama kitabnya? Terus Tuhannya siapa? Halo bang. Banyak mati konyol. Halo. Buka karemanya bisa. Mati konyol. Menebus dosa bang, dosa saudara-saudara Kristen ditebus. Sehat selalu bang Suma. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Makasih ya.
Ya. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo, Saudara Andrianus Hutauruk, selamat subuh abang. Kenapa orang-orang ini? Bicara aja lah bang. Tidak usah lari. Baiknya kita tidak makan orang. Salam Jumat. Halo. Saudara Ebet. Halo. Bisa buka kameranya bang? Boleh bang. Oke silakan. Kenapa nggak pakai BH ente? Waduh. Aku nggak pakai baju bang, baru pulang bang. Dari sekte mana rupanya bang ini? Saya Kristen bang. Iya pakai baju aja dulu. Nggak enak kalau. Nggak enak ya bang, bentar ya bang ya. Iya. Bentar ya. Oke. Kaget saya bang. Kaget betul. Untung nggak kelihatan ininya. Kelihatan apa itu bang? Kelihatan ininya. Anunya bang? Enggak juga. Ada jawabnya. Iya. Apa cerita ini bang? Kita buka kamera sama-sama ya. Kan gitu ganteng kali weh. Masya Allah. Ganteng. Kok dimati-mati kameranya bang? Jangan dimatikan kameranya. Dibuka aja. Wah, ganteng sekali. Mirip siapa ini ya? Jet Li. Serius. Ini ada tema abangku, ada tema terkait dengan eksekutor yang melakukan penyaliban terhadap Yesus. Itu menurut abang ini pahlawan atau dia itu penjahat? Pahlawan bang. Pahlawan ya? Ya. Apakah termasuk iblis yang merasuki Yudas? Itu Yudas itu ibaratnya mengkhianati Yesus. Iya, itulah yang saya tanya. Karena tanpa pengkhianatan kan tentara Romawi tidak dapat menemukan persembunyian Yesus. Nah, terus berarti iblis ini juga pahlawan. Bagi orang yang tidak percaya, kalau imannya masih kurang, bimbang gitu. Enggak, maksudnya kan mereka ya, termasuk iblis ini kan makhluk yang berjasa menghadiahkan salib kepada saudara kita Kristen kan? Iya, karena bagi yang mengikuti Yesus itu imannya harus kokoh dan wajib percaya diri, tidak bisa diambil. Tapi ketika si iblis itu menggodai, ya bisa juga jatuh. Walaupun kita sekuat apapun kepercayaan kita, kalau misalnya kita masih bimbang, tidak meyakinkan, pasti semua itu bisa berubah. Iya, berarti boleh kita dapat kesimpulan kalau iblis ini adalah pahlawan juga bagi Kristen. Enggak, saya nggak setuju. Itu pahlawan itu saya bilang, kalau Bang Juma mengatakan si iblis itu pahlawan bagi yang gak percaya, ya itu sama orang-orang itu. Enggak, maksudnya kan tanpa iblis Yudas tak berkhianat. Ya itu kan urusan Yudas, bukan urusan saya. Ya enggak, saya bukan masalah urusan atau bukan urusan abangku. Iya ini kan. Abang tanya sama aku tentang hal itu Yudas, aku nggak pahami lagi tentang dia. Mau kemana pahlawan dia sama iblis, ya urusan dia lah itu. Tapi tanpa iblis Yesus tidak disalib. Kalau menurut saya sih, Yesus tanpa iblis nggak disalib itu salah bang di situ. Coba bagaimana Anda bisa membuktikan penyaliban itu terjadi tanpa adanya iblis? Coba bagaimana bisa terjadi? Yesus itu dia menggenapi sang firman Tuhan.
Ya itu kan ungkapan akhir. Maksudnya sebelum mengatakan dia datang ke dunia itu untuk kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang yang benar. Nah sekarang berarti orang-orang yang terlibat dalam penyaliban ini adalah mereka punya jasa kan untuk menggenapi nubuat yang ada. Iya, ya kan dia menggenapi semua firman Tuhan yang udah disampaikan dari Kejadian sampai apalah gitu. Iya, berarti termasuk iblis kan di dalamnya. Ya, iblis semua itu di dunia itu memang nggak semua. Gini bang, kalau kita melakukan yang baik, pasti ada iblis yang menggodai abang. Abang misalnya ini, ambil contoh aja. Kalau abang keinginan misalnya abang mengatakan sesuatu, nggak harus dengan teman abang kan? Pasti ada orang terdekat untuk menjatuhkan abang kan? Bukan, ini kan penyaliban. Hari-hari kan, Bang. Tunggu, penyaliban Ya, itu. Abangnya ada bangsa. 1 Korintus 15:17 tanpa kebangkitan maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen dan orang Kristen masih ada di dalam dosa. Berarti dengan adanya penyaliban orang-orang Kristen ini itu sudah dibebaskan dari dosa dan kepercayaan orang Kristen itu tidak sia-sia. Berarti iblis berjasa dong. Berjasa dalam hal apa ini bang? Dalam hal penyaliban terhadap Kristen untuk Kristen masuk surga. Pahami dulu arti penyaliban itu. Kalau abang udah pahami, baru bisa mengatakan sama. Oke, salib itu. Abang mengatakan itu iblis berjasa sama orang Kristen, atau itu salah abang di situ bang. Bang, tolong jangan kayak gitu bang. Loh, itu fakta loh. Bermanfaat nggak salib itu untuk Kristen? Bermanfaat nggak? Saya nggak bagi orang Kristen nggak bermanfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Loh, di dalam kitab saudara, gini bang. Di dalam kitab saudara tanpa salib Kristen tidak selamat. Gini bang, benar. Gimana itu? Nggak membacakan semua firman Tuhan atau apa, saya enggak. Tapi aku hanya bilang, sebelum kita menyampaikan atau kita berkomentar, kita harus pahami itu barang. Apa itu? Kalau abang udah mengartikan yang abang eksekutor salib pahlawan, kalau udah abang pahami, baru kecermati. Setelah abang cermati, baru sama abang sampaikan. Simak benar-benar bang, jangan asal ngomong aja, salah sampaikan begini. Kita begitu juga kalau Anda beriman kepada sesuatu, Anda harus Anda harus juga kaji, Anda harus pelajari, Anda kemudian jangan asal imani saja. Inilah jadinya. Dengarkan dulu bang, ini kawan orang Muslim, tapi intolerannya itu sangat luar biasa bang. Ini dia, ini kawan orang Muslim ini. Tapi kalau kami berdebat tentang agama, kami kan pernah apa? Lah emang kenapa? Kami itu orang berdewasa, jangan kita salah mengartikan. Loh, apa hubungannya dengan teman Anda Muslim dengan kita berdiskusi? Kan bertanya, iya apakah sama saya jangan kayak gitu, konsepnya jangan kayak gitu. Lah kenapa Anda yang harus diikutin? Ini kan konsep. Ini bang, abang itu memaksa kehendak sendiri dengan tafsiran sendiri. Angka baik bukan. Iblis itu terlibat di dalam penyaliban. Tanpa iblis penyaliban itu tak ada. Konten Effendi berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman jika kreator tersebut. Maaf ini bang, ada peringatan bang untuk Anda ini. Nggak apa-apa. Saya bilangnya bilang. Ujung-ujungnya emosi dia. Kayak mana? Itu salah Anda sendiri. Siapa suruh karya setan kok diimani sebagai keselamatan? Gimana ceritanya itu? Sakit hatinya memangnya kan, karena ya mau kayak mana lagi? Iblis terlibat di dalam penyaliban itu. Mau tanpa iblis kan tak ada penyaliban, dan ternyata penyaliban itu menyelamatkan Kristen. Jadi ya mau tidak mau iblis itu ya setidaknya dia berjasa dalam penyaliban itu. Ya. Harusnya kalian berterima kasih kepada iblis, karena iblis lah kemudian ada pengkhianatan, dan pengkhianatan itu ujungnya adalah penyaliban. Penyaliban itu ya menyebabkan kalian itu dosanya itu ditebuskan, dosa gengsi, ujung-ujung emosi. Halo saudara sejaya, apa kabar?
Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Suma. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Maaf ya Bang Suma, saya nggak mau soalnya kami Muslim, cari yang non Muslim saja, ya kan? Iya, iya Bang. Terima kasih Bang Suma ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada akun di sebelah sahabat Bang Zuma, itu palsu, itu bukan Bang Zuma ya. Itu akun palsu. Diblokir akun itu yang suka minta gift. Itu bukan Bang Zuma. Ini dari tadi aku harian ini. Kenapa ini? Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Mbak? Saya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Bang Zuma. Oke, makasih. Masya Allah. Salam. Iya, sama-sama. Luar biasa Bang Zuma, sehat selalu Bang Zuma, saya doakan. Amin. Makasih saudariku. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Halo. Hai. Halo. 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 Loh, kok jadi diam, Bang? Ini Zakni mau naik lagi. Kalau ada jawaban PR-nya sudah selesai baru naik, Abang. Kalau sudah temukan dalilnya, Torah itu dituliskan di setiap hati non-Yahudi, baru bisa naik lagi, Abang ya. Kalau tidak temukan dalilnya, jangan bikin malu Kristen yang lain, Abang. Janganlah besar hati, sombong hati. Carilah dulu dalilnya, itu PR-nya. Kalau sudah dapat baru naik lagi ke sini, ya. Takut kan? Halo, Saudara Pirus. Ya, halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sehat terus Bang Juma. Alhamdulillah, masya Allah. Ya udah Bang Juma, sehat terus. Siap. Halo. Silakan naik lagi. Mana ini teman-teman? Ini Muslim semua ini. Dari namanya ini Muslim semua. Gimana dong? Malah ada ustadz juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Bang. Aduh, aku kagum sama Abang. Semoga sehat selalu Bang Juma. Pinter banget Bang Juma, mantap.
Masya Allah. Apakah Anda terima kasih atas doanya sahabatku yang barusan ya? Sorry ya Bang ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih sudah mendoakan saya yang baik. Doa yang sama juga buat Abang dimanapun abangku berada. Halo? 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 Hai. Oke teman-teman sekalian, mungkin tak ada lagi sahabat Oten ya, saudara Oten kita yang mau berdiskusi. Kita istirahat dulu ya. Boleh ya teman-teman, besok nanti kita lanjut lagi. Makasih Mas sahabat. Halo, masih adakah? Halo Bang. Halo juga. Aku belum bisa buka kamera nih, pengikutnya. Dari sekte mana Bang? Kristen Bang. Kristen? Iya benar Bang. Tidak bisa buka kamera, kenapa? Pengikutnya kenapa? Pulang semua ke rumah? Itu udah kelihatan belum Bang? Apanya tuh? Tuh Kak. Wajahnya? Iya, nggak bisa Bang, sebagai tamu Anda dapat siaran live. Oh. Cuman menggunakan audio doang Bang bisanya. Oh gitu. Nah sementara teman-teman di bawah kita itu mempersyaratkan buka kamera, gimana dong? Iya, aku juga bingung Bang gimana. Iyalah nanti coba setelah cukup 1000 pengikutnya datang lagi ke kita Bang ya, kita diskusi ya Bang ya. Oh ya udah Bang. Iya. Lagian di tempat saya juga sudah hampir jam 1. Saya harus rehat juga, istirahat juga teman-teman. Mata saya sudah merah teman-teman. Udah capek kali aku teman-teman. Yang naik juga otennya juga oten yang kayak gitu aja kelasnya teman-teman ya kan ya. Benar nggak? Wajahku capek, mataku merah. Istirahat aja dulu ya. Besok lagi kita masih ada waktu besok ya. Kita kan harus jaga kesehatan kan ya. Nah, silakan. Nah, besok teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan Bang Suma silakan naik lagi ke sini. Termasuk yang tadi tak kasih PR mencari data di dalam kitabnya Yahudi juga ambil di sana ya. Di mana Tuhan kemudian menuliskan isi Torah itu kepada orang-orang di luar Yahudi, itu tertulis di mana ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas dukungan sahabat-sahabat sekalian. Kelihatannya memang bagus lah atas saran teman-teman dari Apologet Islam Indonesia agar Bang Suma itu buka live-nya di malam hari aja untuk mengajak teman-teman Kristen head to head berdiskusi tentang materi yang ada. Insya Allah, tapi tidak mungkin juga setiap malam ya, karena saya juga rindu bersenda gurau sama teman-teman yang biasanya anak-anak API, ketua API, ada Dinda Alif, ada Kores, ada Bang Handi, ada Dinda Dito, ada Dio, semuanya ya, ada Kian Santang, ada Bang Blender. Kalau aku sendiri kayak gini juga capek sendiri, ngomong sendiri, belum lagi yang naik longor semua, tidak ada yang menggunakan otak, jadinya aku semakin lelah. Yang ada nanti Bang Suma cepat tua karena teman diskusinya orang-orang rusak semua otaknya. Tapi kalau di Komal kan rame, ada Bunda Rahma yang selalu bikin kesal tapi lucu, ya kan ya. Terus rindu pingin dengar suaranya
Bang Andi bertanya mana tua mana ibunya atau anaknya gitu. Lucu dengan Pak Desugi yang suka buka kamera bikin kesel oten-oten kan gitu. Kalau begini capek, nggak bisa istirahat. Ini kopiku sudah, teku sudah 3 kali dipanasin sama anakku, dingin lagi. Belum lagi mie-nya sudah kayak rotan besarnya, tadi masih kecil-kecil. Jadi sulit memang. Hebat itu orang yang selalu buka kamera sendiri, tidak ada temannya. Oke ya teman-teman, kita istirahat dulu. Nggak apa-apa, aku cuma bercanda aja kok. Itu anggap intermezzo. Bang Suma sanggup kok sampai pagi. Cuma entah kenapa malam ini mataku perih gitu loh, perih. Oh tahu, tadi waktu buka kamera lawan kita itu terlalu silau, silau. Jadi cahaya jidat masuk ke mata jadi perih. Kelihatan ini perih kali mataku yang kanan ini perihnya. Itu loh. Silo matanya tadi kan dia berada di sisi sini kan, kamera kan terbuka, silo jidat seperti kilat yang turun dari langit mengaku akulah Tuhan yang kau aniaya gitu kan, silo men. Nah itu yang membuat mata saya perih gitu teman-teman. Atau ada enggak saudara muslim di bawah yang mau gunakan komal ini untuk berdiskusi? Muslim yang mau naik menggunakan komal diskusi silakan. Kalau mau saya naik, tapi saya rehat. Maksud saya rehat itu saya duduk-duduk aja di sini mendengarkan kalian yang jadi moderator, kalian naikkan di mana? Mumpung di sini ada 6.000 yang nonton, ada nggak anak-anak api yang mau naik? Nah, ini ada Suma Siboneng, bisa dinaikkan ini Suma Siboneng, tapi teman muslimnya ayo. Ya ada Dinda Alif, ada Bang Arif, ada Vera Esther juga. Kalian ada semua di bawah, naik, wey, naik, wey. Ambil posisi barisan, kuda-kuda sejajar, siap, naik. 1, 2, mana? Ada juga Bunda Rahma, naik weh, naik. Ada Dinda Alif, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dek, naikkan Bunda Rahma dulu, moderator ada di bawah. Kepergok. Orang sakti-saktiku semua ada di bawah, masya Allah. Orang sakti. Waalaikumsalam. Mampus sudah kau. Masih mau datang besok. Hantam rahangnya. Itu si Boneng tuh. Itu ada si Boneng. Ikat tali, jangan dilepaskan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi moderator kan? Ardiansa kan aku ke Ben tadi. Oh Bang. Iya. Dinda Ardiansa sudah moderator, Bunda Rahma juga sudah. Oke. Nah itu si Boneng tuh, diikat kakinya si Boneng tuh, jangan dibiarkan lolos tuh. Rantasan apa yang foto na? Jelek no? Jelek kali foto kau. Woi, apanya itu kumismu kayak gitu? Jelek kali mukanya. Tapi itu hajar kan Bun, hajar. Itu kan mukaku ya. Masya Allah, memang betul-betul Bang Zuma ini. Saya kalau jelek. saya lihat mukanya Bang Zuma Gurunda itu, aduh cakep. Ini mana ada benda. Kalau cakep nggak pakai masker, Bun. Sering ketemu bagaimana? Jadi nggak enak ini. Lanjut. Silakan. Silakan Bang Ardiansa, Bang Ardi. Silakan Dek. Saya ini ya, saya makan malam dulu ya. Bunda Rama, dimakan makanannya Bunda Rama. Kasih Oten Boneng. Aduh, ganti aja deh. Teman-teman, minta tolong di follow ya. Ada Ustadz Alif, ada Bunda Rahma, ada saya, ada Bang Zuma. Di follow teman-teman yang di bawah ya, yang nggak keberatan. Kalau yang keberatan, ya tetap di follow aja, ya kan? Lanjut.
Yuk gas. Masih ada Oten yang ngantri, Bunda. Ini Randy. Oten ya Randy. Randy Oten. Penyebar berita. Ini penyebar berita baik. Assalamualaikum. Sore Kak. Silakan. Assalamualaikum. Oten. Noise bang, noise Randy. Penyebar berita Kristen. Penyebar berita. Itu apa gereja? Oke, silakan sama Ustadzku ya, Ustadz Alif Gurunda Strat atau sama Bang Ardian, silakan. Itu penyaliban, judulnya penyaliban Bang. Penyaliban? Iya Bang itu. Oh, berarti masalah kematian lain ya? Ya betul Bang, pinter. Mungkin gini Bunda, saya awali dengan kalimat tanya karena namanya kan penyebar berita baik. Nah, silakan Ustaz. Ketika dikabarkan Yesus itu mati dengan cara terkutuk, apakah itu menyebarkan berita baik atau berita duka, berita buruk? Gini Bang, keimanan Islam itu kan bahwa Yesus itu tidak mati ya. Sementara aku baca di surah Al-Maidah ayat 117, Yesus itu mati. Terus gimana itu pemahaman Anda? Coba jelaskan dulu. Ya, karena Al-Quran menyebutkan di dalam surah Ali Imran juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi semuanya bakal mati. Tidak ada yang salah dan tidak ada masalah di sana. Berarti ini udah terjadi toh? Kematian ini udah pernah terjadi, Tang? Nah, kalau masalah kematian Nabi Isa alaihissalam itu dijelaskan di dalam Al-Quran belum. Dia diangkat ke langit. Dia diangkat ke langit. Ini Anda itu seneng banget sih dia itu mati terkutuk. Kenapa sih? Kan Al-Quran sudah menyebutkan barrofa'ahullahu ilaih, dia itu diangkat ke langit. Dia diangkat, makanya makna mutawafika di situ, mana irtifa, diangkat dia ke langit. Dia diangkat ke langit, dia diselamatkan dari penyaliban, karena penyaliban itu peristiwa yang mengutuk, peristiwa terkutuk, hukuman bagi orang yang sangat, nanti di akun ini Gurunda takut kena ya. Hukuman bagi penjahat kelas kakap itu yang paling menghinakan, kan gitu. Cek Bunda, Ardi, suaraku jelas gak ini? Jelas Ustaz Alif, lanjut. Jelas ya? Bang Ardi, Barang Ardi yang ini juga jauh dia. Apa dia di luar rumah teriak? Iya, jauh sekali saya. Jauh. Saya di luar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah makanya tadi saya tanyakan, tapi kenapa dia terdiam? Ketika Al-Quran mengabarkan dia itu diangkat ke langit, buat kami itu adalah memberitakan berita yang baik tentang Isa Al-Masih, Isa putra Maryam alaihissalam, kan gitu. Nah, tapi kalau untuk Kristen memberitakan kematian dengan cara terkutuk di kayu salib. Bang, pertanyaan aku kan secara keseluruhan Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, diangkat ke surga gitu kan. Tapi sementara di kitab Anda itu surah Ali Imran ayat 55 sama Al-Maidah 117 itu ditulis mati. Jadi mana yang benar gitu loh? Di situ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sudah dijawab berkali-kali ya. Aku takutnya kalian umatnya itu berbohong dengan kitabnya, padahal kitabnya tertulis gitu loh. Nggak ada berbohong. Ya, sudah dikatakan kan di Al-Quran An-Nisa 158 itu diangkat ke langit. Makanya mana falamma tawafaitani itu mati, wafat. Ya itu kan yang Anda mau kan. Di dalam Islam itu jangankan begitu ya, tidur aja dalam kalimat doanya itu menggunakan kalimat mati. Bawa contoh bismika jadi lupa kan.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi ada satu kalimat yang mengandung makna banyak, tapi itu diserupakan, digambarkan maknanya tuh seperti itu. Kan gitu. Contoh Yesus sendiri berkata, ini Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Bisa nggak? Nah, yang saya tanya, kitabmu bukan kitab saya. Udah saya jawab. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, itu gimana coba? Itu kalau Yesus berkata Matius itu 8. kiasan. Jadi makanya gini bang, jangan giliran enggak, orang mati itu dikiaskan apa? Kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ini jadi kalau di Kristen, kalau ada orang mati, taruh di pemakaman, nanti orang-orang mati itu pada bangkit gali kuburan. Gini bang, jadi aku tanya imannya, kau jawab iman saya. Sudah aku jawab, cuman kan kau tidak bawa otak, jadinya kan saya ikut. Kalau gitu kita main longor-longoran kan. Nah, Yesus di Matius 8 berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi kalau ada orang Kristen mati itu dibawa aja ke pemakaman, tinggalkan dia, nanti orang mati yang nguburin pada bangkit, bawa pacul. Itulah pemahamanmu ya. Jangankan kamu, murid Yesus saja nggak percaya dengan Yesus. Apa katanya? Sudah berapa lama kamu bersama saya tapi tidak percaya yang aku perbuat. Dibilang sama muridnya karena iman dibawa kemana-mana jadinya. Ya, jadi gimana? Orang mati menguburkan orang mati itu gimana? Itu kiasan itu. Iya, jadi kiasannya gimana? Orang mati, di situ kan dikatakan orang mati menguburkan orang mati. Jadi kalau ada orang Kristen mati, dibawa ke pemakaman, tinggalin. Nanti yang pada mati itu keluar dari kubur gitu. Ayat 55 sama pada gali kuburan. Ayat 33, coba jelaskan dulu. Aduh, Oten. Udah saya jelaskan. Udah, nggak akan masuk di otakmu kata-kata Yesus aja kau nggak terima. Enggak. Apalagi surah Maryam ayat 33. Bagaimana tentang masalah waktu. Itu masalah tentang waktu, bagaimana dia kapan wafat, kapan dia dilahirkan. Kau nggak akan terima, nggak akan paham itu. Lah, Yesus bilang orang mati menguburkan orang mati aja kau nggak paham. Itulah kesalahan kalian semua kalau menjawab dengan kitab kami yang saya tanya kitab punya. Udah aku jawab. Coba jelaskan itu surah Al-Maidah 117 bahwa Yesus di situ dia diangkat, itu diangkat setelah dia diangkat ke langit, maka dia berkata, "Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim." Setelah dia diangkat ke langit, di situ maka Allah lah yang dekat dengan mereka dan menyaksikan mereka. Kan gitu. Itu pemaknaan dalam ayat tersebut. Jadi menggunakan kata tawafaitani. Kata tawafaitani itu di dalam ayat Al-Quran ada maknanya diangkat, ada maknanya tidur. Nah, itu dalam kosakata bahasa Arab. Saya sudah jelaskan sama Anda, tapi Anda ngotot maknanya di situ harus mati, lepas nyawa ketika dia disalib seperti di iman Anda. Ya kalau Anda maksa ya udah pakai kitab Anda aja. Gimana ketika Yesus berkata orang mati menguburkan orang mati? Pusing juga otakmu. Nah, jelas ya? Saya sampai contohkan tadi, umat Islam itu ketika bangun tidur pun menggunakan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mewafatkan kami. Nah, tidur dimaknai wafat di sana. Tapi bukan berarti mati beneran. Tidur digambarkan orang mati, gitu loh. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab. Oke? Nah, dikasih tahu. Untung Yesus pernah bilang. Untung Yesus pernah bilang pada orang mati menguburkan orang mati. Kalau Bible dikiaskan, kalau Islam nggak boleh dikiaskan gitu ya. Ah, itu dia. Celeng. Gas, naikkan lagi Bunda. Aku tadi Gurunda pamit, YouTube juga ditutup live-nya, ternyata pada naik. Lanjut.
begitulah Oten ya, kadang-kadang selalu ingin menolak waras. Ingat, kalau ke Al-Quran dia berusaha kritis, kalau ke kitabnya dia tutup akalnya. Selalu begitu. Coba itu diblokir aja itu Bun, yang komentarnya nggak benar itu, pendeta apa itu? Ini mah anak lonte ini, nggak usah dibisukan aja. Ya, mamanya ngelonte udah nggak laku, makanya dia ngamuk di sini. Aspadi, non anti rungka deh. Kayak tadi punya Ekores di sini ke Bennett. Mana tuh ini Pak Desugi belum diskusi. Yang tadi mau naik itu, yang Oten itu siapa yang dapat PR dari Gurunda itu? Kali aja dia masih mau lanjut. Siapa ya tadi yang awalnya kayak naga, ujung-ujungnya kayak cacing. Datang bagai naga, pulang bagai cacing. Oh, kalau yang baik-baik aja lah. Kalau yang hujat-hujat dah males aku. Capek. Sama aja debat sama orang-orang kayak gitu, sama aja melemparkan mutiara kepada anjing dan babi katanya. Nah, gimana kalau malah anjing dan babinya malah dimakan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya silahkan teman-teman yang mau diskusi, yang mau belajar, silahkan naik. Diskusi baik-baik. Ya, kalau Anda modalnya mau ngotot, ngeyel, kitab Anda yang pasang badan, tapi Anda harus terima. Menolak kebenaran Al-Quran, kalian tampakkan di situ dengan kengototan yang nyata. Begitu Bible-nya dia jelaskan, ini begini, ini begitu, ini kiasan. Sampai Filipus, aduh mak. Ya Allah. Ayo Bun, narasi Bun. Ya, silakan moderator naikkan tamunya. Ya, moderator yang request tolong dinaikkan. Siap Ustadz. Yang Oten typing bilang pingin waras, nah pasti nanti dinaikin gitu ya. Ini penyebar yang typing berita. pingin waras. Kenapa turun? Minta lagi dia. Ustadz, penyebar berita. Kenapa dia? Salah. Salah ngeyel. Dinaikkan lagi ya Ustadz, penyebar berita. Atau enggak usah? Ya silakan itu tadi terserah. Jadi memang Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Oh Muslim ya. Ya dibawa aja. Ya dari Maluku, salam dari Maluku Utara Ternate. Oh ya Bang, salam kembali. Ya semangat semuanya ya teman-teman. Iya Bang. Ya, semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Silakan penyebar. Kau di mana ini? Berisik kali penyebar. Penyebar kau di mana? Penyebar berita. Ada di rumah. Oh silakan lanjut. Sambil dulu sebentar nanti ya. Kau di rumah, perasaan tuh di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Waalaikumsalam Bunda, sehat semuanya, Bang Ardi, Ustaz Alif, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Makasih banyak, cuma sapa-sapa aja. Yang penting Bunda Rahma sehat, Bang Ardi, Ustadz Alif sama Gurunda. Makasih Bang. Ya, izin turun di bawah. Tadi ada kawan Nusa dari Ternate ya. Oh iya. Sehat selalu Bang ya, beserta keluarga. Salam sama Ibu. Siap Bunda Rahma. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Beliau itu sering memantau debat-debat ya. Orang ini juga teman-teman. Dari Maluku, dari Ternate. Ayo teman-teman Kristen, mari oten. Ya itu tadi dilanjut tuh, penyebar. Lo nyebar mulu lo. Yang penting bukan penyebar paku kan di jalan. Tapi lo mau nyebarin paku di tiang salib. Hey, gimana tadi tanggapin tuh? Halo. Uy. Halo. Itu kan memberitakan, dengerin dulu. Udah. Yang penting udah nyaut. Pertanyaan aku tadi. Oh, yang mana? Aku. Pertanyaan yang mana lagi? Yang tadi. Iya, kan di kitab Anda itu kan tertulis di Al-Maidah 117 itu kan Yesus itu wafat. Tapi menurut keyakinan kalian kan Yesus itu diangkat ke surga. Mana yang benar gitu loh? Coba jelaskan. Diangkat ke langit. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Iya, diangkat ke langit. Tapi kalau kita baca di surah Al-Imran 55 sama Al-Maidah 117 sama surah Maryam 33 itu wafat. Terus yang berbohong itu umatnya apa gimana? Kalau saya yakin kitabnya benar, umatnya yang berbohong di sini, gitu loh. Terus kalau ada orang berkata wafat, mati, itu bisa satu maknanya, itu mati beneran gitu. Terus kalau menurut pendapatmu apa emang? Kalau udah wafat, bukannya udah mati? Kalau dimaknai satu makna, wafat itu lepasnya nyawa dari jasad. Berarti Yesus ketika berkata itu benar dong. Orang mati menguburkan orang mati, itu mayat nguburin orang mati. Beda. Kalau Yesus itu, Pak, ini Bang, Anda lah, berarti kematian itu ada makna yang lain. Itu kiasan Yesus itu gini loh. Tidak mungkin orang mati mengubur orang mati. Bukan tidak mungkin, kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, coba baca keseluruhan. Nggak mungkin. Itu kiasan. Lo sendiri nggak percaya sama ucapan Yesus. Kalau Anda membaca kitab kami, itu banyak kiasan yang diucapkan Yesus. Lah itu bahasa Indonesia udah. Kalau itu udah bahasa Indonesia. Matius 8 itu tertulis. Muridnya aja udah berapa tahun bersama dia, banyak nggak paham dengan perkataan Yesus. Apalagi ente yang udah ribuan tahun. Ini cowok ya? Yang open cam. Maka saya bilang tadi, coba jelaskan surah Al-Maidah 117 sama udah dijelaskan tadi. Itu maknanya diangkat ke langit. Contoh digambarkan seperti ditidurkan. Dia diangkat ke langit di dalam surah Al-Maidah, surah An-Nisa ayat 158. Udah dijelaskan. Itu makna mati, makna wafat di sana. Nah itu makna dari wafat. Jadi Anda sekarang percaya makna mati di situ ada beberapa makna, setuju? Jadi gini Bang, kalau Anda sekarang saya tanya dulu ya. Anda setuju makna mati itu ada beberapa, bukan cuma satu? Bang, kau udah dibilang di situ wafat. Kalau udah wafat itu masih bernapas enggak? Anjing. Kalau udah dibilang wafat itu masih bernapas enggak? Tapi kalau mati sendiri. Sebentar dulu, berita cerewet kali kau. Wike ke Kristen apa-apa? Wike Kristen. Kalau udah dibilang wafat berarti udah tidak bernyawa. Bang penyebar tadi Wike ini minta naikkan saya Oten. Bentar dulu. Apa yang ingin kau sampaikan Wike? Buka kamera dia. Kalian tidak berani menjawab. Hah?
Kristen Katolik. Katolik. Laki-laki perempuan. Bun, gedein bun. Ini kata Yesus. Kata Yesus bun. Gedein Kores. Ini aku Dia nggak bisa. aku bukan moderator. Nggak, gimana ngegedeinnya ya? Biar kita lihat kecantikannya yang wow. Mana dia? Perhatikan lagi, ini data. Ustaz Alif yang dibesarin. Oh. Dia lagi ngotot kata mati masalahnya. Habis Nggak ini nanti bisa, ya lanjut Allah. Kores aku juga deh. Diklik itu, diklik tombol apa Ustaz Alif itu diklik, nanti ada pilihan. Tahu saya Ustaz, tapi di sini nggak ada di ini di. Oh, berarti nggak diberi akses. Bang, malah ini yang aku udah dibesarin. bilang, aku sudah Nggak pakai baju lagi udah. Tidak pakai baju. Tidak ada mati wafat dibilang begitu. Aduh. Masa Oten nggak pakai baju? Nggak ada mati ditulis itu wafat. Kalau udah wafat berarti udah nggak bernapas. Katolik. Katolik dia itu teman Katolikmu Ustaz Alif dibesarin Bunda, malah apa-apa yang dibesarin. Bukan Ini gak usah diurusin yang kayak gini nih, buang aja udah. Bang Kores yang gitu yang ini. Gimana? Udah. Bisa kalian jawab? Oh, nggak pakai baju Lalu dikasih lagi dia. moderator. Ini nih. Kata Yesus, dia berkata, tetapi Yesus berkata nih, ini tinta merah nih. Ikutilah aku dan biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nih, kata Yesus, yang menguburkan orang mati siapa di sini? Orang mati. Memang Anda itu sengklek yang setan. Apa yang sengklek? Yesus yang sengklek di sini. Mana ada orang mati nguburin orang mati? Orang Yesus yang sengklek, kau bilang kami yang sengklek. Islam yang baik itu harus menghormati Yesus sih. Nah ini apakah sengklek? Ada orang mati nguburin orang mati, kalau bukan sengklek apa namanya? Yang saya tanya, coba jelaskan surah Al-Maidah 117. Iya, ini jawabannya sama. Kalau Anda memaknai bahwa mati itu artinya mati, maka di sini pun harus maknai mati sebenarnya. Jangan standar ganda kau. Beda perkataan Yesus sama perkataan baginda. Kata siapa beda? Kapan Yesus ngomong beda? Ayat-ayat mana yang mengatakan beda? Ayat mana? Yesus saja datang dari surga kok. Enggak, saya enggak nanya Yesus datang dari surga. Enggak masalah. Mana Yesus ngomong? Artinya pembicaranya juga, omongannya dia beda, bro. Beda gini maksudnya, Sasugi. Yesus itu kalau ngomong muter-muter dia. Iya. Nggak berani dia jawab langsung. Sengklek dia kan. Masa ada orang mati nguburin orang mati, sengklek Muter-muter dia. Iya. Tunjuk satu jawaban Yesus yang tegas dan langsung. Ada nggak? Tunjuk satu dari Matius sampai Yohanes. Kan pertanyaan aku tadi masalah Al-Maidah 117 udah dijawab. Makna mati di situ tidak diartikan mati sebenarnya. Kan udah dijawab. Kau nggak mati dibilang. Makanya dikasih ayat yang ini. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Sengklek dia. Makanya orang mati nguburin orang mati, gimana sih? Makanya selama kau ini ngeyel, saya ngeyel juga. Kau kan ngeyel, ya saya ngeyelin juga. Kalau argumennya pakai kitab kami, berarti kamu karena kata Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Kalau saya menjawab Al-Quran kepada kamu sama aja melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Makanya saya pakai kitabmu sendiri. Di situ Yesus mengatakan bahwa orang mati menguburkan orang mati. Berarti Yesus sengklek. Berarti kau percaya dengan kitab saya. Kamu bilang kan udah dirubah. Percaya. Ketika saya memakai kitab Anda untuk membantah Anda, itu seperti pakai kitab kami. Iya, ini saya jawab. Ini. Kenapa? Ketika saya memakai kitab Anda untuk menjawab Anda, itu artinya saya sedang membuang sampah pada tempatnya. Kalau saya memakai kitab Anda untuk membantah Anda, itu sama seperti membuang sampah pada tempatnya gitu. Paham? Yang saya tanya, coba jelaskan. Ya udah saya jawab ini. Udah saya jawab. Ini kan mengaku bahwa Yesus itu tidak mati sementara di Nah di sini ada kasus yang sama. Ada kasus yang sama, kata Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yesus sengklek, ada orang mati nguburin orang mati, sengklek dia.
Hah? Coba jelasin itu apa maksudnya orang mati menguburkan orang mati, coba. Apa jelaskan? Kalau bisa. Yang kau jawab, B. Yang ditanya jawab B. dulu. Yang kau jawab, C. Jawab dulu. Itu namanya kompleks. Jawab dulu. Ini kan ada kasus yang sama tuh. Kau lah. Iya, ini Yesus sengklek ini. Yesus sengklek, ada orang mati nguburin orang mati itu gimana ceritanya itu? Sengklek. Sudah saya bilang. Coba terangin biar Yesus itu tidak nampak sengklek. Coba kau terangin dulu itu. Kamu, ya. Coba terangin dulu itu. Terangin dulu itu. Apa maksudnya orang mati menguburkan orang mati? Sudah berapa lama aku bersamamu tapi kamu tidak percaya yang saya perbuat. Orang mati itu apa maksudnya? Kamu kata Yesus kepada murid-muridnya. Apalagi kamu yang nggak pernah ngumpul sama Yesus mau memanai apa? Sedangkan murid-murid Yesus yang setiap hari ngumpul sama Yesus saja nggak paham apa yang dikatakan Yesus. Apalagi kau yang nggak pernah ketemu Yesus. Ya, itulah kiasan bahasa Yesus itu. Ya udah, kau jawab apa maksudnya itu apa? Kiasan apa? Coba jelaskan surat Maryam dulu. Apa maksudnya? Kau jawab itu. Supaya Yesus tidak nampak sengklek, kau jawab itu, kau luruskan itu. Bahwa Yesus itu diangkat ke langit. Ya udah itu kau jawab apa maksudnya Yesus orang mati menguburkan orang mati. Supaya Yesus tidak nampak sengklek, tidak nampak bodohnya, kau terangkan itu. Karena ini siapapun yang baca ini Yesus nampak sengklek ini. Ada orang mati nguburin orang mati ini gimana caranya? Hah? Gimana caranya orang mati nguburin orang mati? Coba kau terangin. Biar Yesus tidak nampak bodoh. Coba terangin. Yang ditanya A, yang dijawab B. Ya udah dijawab berkali-kali sama Ustaz Alif tadi. Maksud jawaban di situ bukan berarti wafat, tetapi di situ maksudnya adalah diangkat ke langit. Bahkan ayat yang kau pakai itu jelas-jelas dikatakan diangkat di langit. Kau tetap tidak percaya, ya udah, saya tidak punya hak untuk memahamkan kepada Anda. Sekarang saya ganti tanya kepada Anda, apa maksudnya orang mati menguburkan orang mati? Supaya Yesus tidak sengklek, kau jawab itu. Apa maksudnya Yesus menguburkan orang mati itu, orang mati menguburkan orang mati? Kalau kau tidak bisa jawab, jangan salahkan orang kalau mengatakan Yesus sengklek, ya kan bodoh dia. Mana ada orang mati menguburkan orang mati? Al-Maidah itu jelaskan. Nah, bagaimana itu? Orang mati menguburkan orang mati itu bagaimana ceritanya? Wafat itu berarti coba udah meninggal. Terangin. Udahlah. Kalau udah dibilang naik ke langit, ya naik ke langit. Udah, ganti aja, ganti. Bang Kores mau dilayani, Bang Kores. Mau sini, gua makan, mau. Udah. Ya, gimana penyebar berita baik? Gini, kalau pemahaman Islam bahwa Yesus itu tidak mati, dia diangkat ke langit. Sementara dibaca surat Al-Maidah 117 sama surat Al-Imran 55 sama surat Maryam 33, Yesus itu wafat. Coba jelaskan. Surah Maryam 33 Yesus wafat di situ. Berarti ada dua yang wafat ya? Al-Maidah 117. Iya kan, Maryam 33, Al-Maidah 117 sama Al-Imran 55. Nah, ini kalau perlu tahu, kalau misalnya mau dibilang mati itu artinya mati saat Bukan itu juga. Mati. Wafat. Kalau mati mati suri. Ya, wafat itu saat itu juga. Wafat itu saat wafat itu juga. Gua nggak tahu Kristen itu dari mana ya ininya. Apa namanya? Bisa bahasa Arab itu dari mana mereka? Tentang berbelit-belit kau. Enggak, karena orang Kristen kan Yunani sebenarnya. Coba gini, kita baca surah Maryam ayat 15. Di sini Nabi Yahya juga dia wafat gitu. Wah, wafat dia, benar-benar mati. Lalu kemudian dia bangkit. Ada dua berarti. Ada Yahya sama Isa yang wafat kemudian bangkit. Gitu ya? Jawabanmu kemana-mana. Loh, ini gue bawa orang kedua. Loh, gimana sih? Ini gue bawa orang kedua. Coba dibaca surah Maryam ayat 15. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia bangkit hidup kembali. Gimana tuh? Apa kata Yesus? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku. Jangan lari-lari. Ini ada Yahya wafat. Ini ada Yahya wafat ini. Ada dua berarti ya? Wafat, mati dan bangkit. Iya. Yahya itu dilahirkan, wafat dan bangkit. Yahya ini. Surah Maryam 15. Kan? Ada dua Tuhannya berarti. Yahya itu siapa Yahya? Yang nggak tahu di Al-Quran. Lu katanya udah baca Al-Quran, kok nggak tahu ada yang wafat lagi selain Nabi Isa? Gimana sih? Roh Kudus lu gimana sih?
Itu kan kitab yang saya baca itu surah Maryam 33, Al-Maidah. Lah ini surah Maryam 15-nya mau ditaruh di mana? Surah Maryam 15. Di surah Maryam 15 dikatakan kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ada dua dong Tuhannya Kristen. Itu nggak tertulis di kitab kami, itu di kitabmu kan itu? Loh iya, tadi lu minta maksa wafat itu mati. Ini Yahya wafat juga ini Yahya. Gimana ini? Kok dua? Seharusnya kamu jangan bertanya kepada saya. Loh enggak, gua mau lu mengimani. Kan lu sudah mengimani Maryam 33. Kenapa Maryam 15 gak diimani secara konsep lu? Kenapa? Yang saya pertentangkan kan secara keseluruhan Islam mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib, diangkat ke langit. Ya ini yang sepertinya sementara. Nah ini wafatnya disalib di mana ini wafatnya? Kan ini wafat doang, bukan? Kan bisa meninggalnya sakit cacar kayak gitu-gitu kan bisa kan? Oke lah kita nggak kita. Oh minta remis. Ini gua sodorin Yahya kok nggak mau dimakan? Enggak. Kita ikutin dulu pola pikirmu. Dia tidak disebutkan gitu, wafat. Iya. Wafat ya kan? Kan lu maunya wafat kan mati kan gitu ya. Sementara pengakuan kalian itu kan bukan wafat, dia diangkat ke langit itu toh. Iya, terus? Itu yang saya tanya. Lah iya, karena kami sudah jelaskan wafat di sana, wafat nanti waktu dia turun kedua dia wafat sebagaimana manusia biasa. Bukan waktu dia disalib dia wafat. Di mana tertulis dia disalib dia wafat? Baca dulu dengan jelas, dengan teliti, bro. Aku udah berapa Iya, kali coba dibaca di sana. Di mana? Coba di Maryam 33 di mana dia wafatnya itu disalib, waktu disalib dia wafat itu di mana? Coba pengen tahu. Ini makanya kalau menuhankan roh, baca bahasa Indonesia jadi sesat. Jangan menuhankan roh. Hehehe. Ya, salahkan dong ini majelis ulama yang ini itu yang mana coba kita coba ada nggak majelis ulama bilang Nabi Isa wafatnya waktu disalib? Ada nggak? Sebenarnya kalau ada handphone 2 saya baca. Wah tergagap-gagap dia. Nih kita baca surah Maryam 33 ya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di mana di sini wafatnya disalib? Oke. Al-Maidah 117. Al-Maidah 117. Sekarang kita lari ke sana ya. Ini kayak roh Allah ini, lari-lari dia. Ayo sini anak Allah, kita baca Al-Maidah ayat 117 anak Allah. Coba yang punya lu gimana bunyinya? Terjemahan Al-Maidah ayat 117 anak Allah. Tidak bisa, ini kan lagi live gini, nggak bisa ini. Kalau saya ini gimana? Anak Allah ini katanya punya kuasa Roh Kudus, harusnya bisa membaca dalam bahasa-bahasa baru harusnya. Kita baca ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku. Itu ya, yang itu ya. Ya, terus. Oke. Yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini siapa yang ngomong sembahlah Allah ini ya? Enggak, jangan ada yang lo breakdance itu badan, bukan jakun. Apa? Baca semua. Oke. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, engkau menyaksikan atas segala sesuatu. Oke, di mana di sini wafatnya disalibkan? Wafat nggak dia? Wafat ya. Ya udah, kalian kan bilang ngangkat ke langit. Ya memang diangkat ke langit, wafatnya nanti waktu turun kedua kali. Di sini dibilang nggak wafatnya apa namanya, wafatnya ini saat itu juga atau disalibkan, nggak ada. Ini kenapa jangan mengimani roh Allah? Roh Allah itu kalau diimani nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar jadinya. Apa dibilang setelah wafat Yesus itu yang mengawasi kan Allah Bapa itu kan? Itu mana ada Allah Bapa mengawasi? Yesus itu masih jalan-jalan kok, dia bilang kalau engkau bertiga aku akan ada di sana. Apa itu? Mana ada Allah Bapa ngawasin? Aku yakin dengan kitab Anda itu, tapi saya nggak yakin dengan umatnya ini. Berbohong. Oke? Loh ini nah kalau gitu ini Anisa 157 mau gimana? Anisa 157. Di sini dibilang begini. Coba Bang, Kores, coba renungkan surah Al-Maidah 117 itu malam ini. Iya, udah gua renungkan. Coba lu renungkan sekarang surah Al-A'raf ayat 194 di mana di sana Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah dan serupa juga seperti kamu. Jadi kalau ada Tuhan, ada kelaminnya, itu berhala dalam Islam. Coba renungkan itu coba.
Kenapa semua Islam itu pikirannya kenapa sih? Loh karena kalau Tuhan ada kelaminnya, ada selangkangannya, masa mau dibilang Tuhan? Memang kalian ciptakan pola pikirnya gitu ya, nggak sinora. Ya sekarang maksudnya memang dibilang begitu sama Tuhan kami gitu loh. Perhatikan kalau ada tuh orang, kalau ada manusia menuhankan sesuatu yang lemah seperti kalian, maka itu berhala. Sekarang kalau kelamin ditendang kan sakit, itu berhala. Makanya ada prinsip pohon itu kelihatan dari buahnya. Ya inilah buahnya kalian itu. Emang kenapa sih? Nah kalau itu kan keimanan kami, kenapa lu sakit hati di iman Islam itu? Kalau Tuhan ada kelaminnya itu berhala bukan Tuhan. Kenapa sih marah? Itu kan iman kami, hargailah. Enggak, kalau berdebat sama Kristen tidak luput dengan selangkangan. Si Nora, kamu, si Juma, si Nuripa. Kan Tuhannya memang ada selangkangan Tuhan. Tuhannya ada kelaminnya enggak sih? Tuhannya apa sih? Ini tuh. Gimana sih? Makanya beda ajaranmu dengan ajaran kami, ibaratnya bumi dan langit. Beda bro. Ya memang Tuhan kami nggak ada kelaminnya, Tuhan kalian ada kelaminnya. Langit dan bumi itu cocok. Beda memang. Ya Tuhan mau seperti apa, nggak tahu seperti apa wujudnya, percaya dengan itu. Coba, apa nggak sengklik? Iya gitu. Sekarang Tuhan yang ada kelaminnya kan udah banyak di dunia. Ada Yesus, ada Zeus, ada Jupiter, ada Mitra, ada Horus. Kan banyak semua ada kelaminnya itu. Kenapa dituhanin yang sama begitu? Mending Allah beda sendiri. Makanya pohon itu ketahuan dari buahnya. Oh ini dunia. Betul. Ini Coba manusia. lihat. Coba buahnya Kristen apa contohnya misalnya pisang, buahnya Kristen pisang. Sekarang lihat, kan udah banyak pisang di dunia. Coba. Aduh, yang Aduh-aduhan tadi surah Al-Maidah berbelok-belok jawabannya. Lo tadi udah gua jawab pakai surah Maryam 33, nggak mau dibahas surahnya. Berarti kontradiksi dong. Loh enggak lah, karena lu wafatnya disalibkan kan itu takia Korintus. Mana di sana wafatnya disalibkan? Kan nggak ada. Sekarang kita yang jelaskan berikut gini lah penyebar berita baik dan juga kawan-kawan Kristen di bawah ya. Ini gua kasih tahu. Ini kan ada hukum Taurat ya, terus digenapi pakai hukum pagan Roma namanya hukum salib. Buat apa? Buat apa anjir? Kan salib itu hukum pagan. Ngapain ini Yahweh Allah Israel pakai hukumnya dewa Jupiter buat apa? Kok digenapinya sama hukumnya dewa Jupiter? Cobalah dipikir orang-orang Kristen. Allah Israel kok menggenapinya pakai Tuhan, pakai dewa Jupiter punya hukum penyaliban. Apa itu? Apa itu Kristen? Itu bukan rancangan manusia, rancangan Allah Bapa itu. Iya Allah Bapa pakai hukumnya pagan penyaliban. Terus kita disuruh mengimani hukumnya pagan. Otaknya di mana? Kelahiran Yesus saja kita akan secara naluri secara nggak ada masalah, kelahiran nggak ada masalah kan, dari misalnya dibilang perawan suci nggak ada masalah. Tapi ketika Allah Israel menggenapi karyanya pakai hukum berhala, ini harga dirinya runtuh, bre. Sekarang gini, apa tingkah laku Yesus yang nggak baik yang kamu tahu? Nggak ada kan, semua perbuatan baik. Ada lah, itu lihat dia menggenapi menebus dosa pakai hukumnya pagan. Itu jelek itu. Bunuh orang, nggak ada itu. Lukas 19:27 dia bilang gini, nanti di hari penghakiman bunuhlah mereka yang menjadi seteruku di hadapanku. Bilang gitu dia. Apa itu? Niatnya aja udah jelek. Kita tidak disuruh kita poligami sama Yesus, nggak disuruh membunuh, nggak disuruh merusak. Tapi kalian nanti ngawinin Yesus di sorga, Wahyu 19 nomor 7. Apa itu? Kan udah dirubah, makanya berbahagialah dan bersukacitalah karena perkawinan anak domba akan segera tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kami poligami sama manusia, kalian poligami, Tuhannya rame-rame. Apalah ini ajaran? Cobalah Kristen berpikir. Baginda sebelum Nabi tidak ada poligami. Setelah Nabi kenapa jadi poligami? Yesus di waktu di bumi dia nggak kawin, tapi ketika nanti dia di sorga dia ngawinin semua orang Kristen. Hehehe, kenal lagi ya? Keren banget, Lores. Apa? Kayak surat Maryam itu apa dia bilang Yesus? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku setelah aku lahir. Dia udah lahir kan? Mati dan hidup kembali. Sama kayak Yahya itu. Yahya juga bilang gitu. Semoga kesejahteraan diberitakan kepada hari lahirku, hari aku wafat dan hari aku dibangkitkan. Sama ini Yahya sama Yesus ini.
Kita nggak usah sama-sama aja. Kita nggak usah. Kenapa Yahyanya mau dibuang sih? Kenapa sih? Kan Yahyanya juga bilang gitu di Maryam 3:15. Kenapa mau dipisah-pisahin? Kan perdebatan kita selama ini kan tentang Yesus toh. Terus ini Yohanes bilang dia lahir, wafat dan bangkit, kenapa mau dihilangkan? Itu nanti season kedua. Ini aja dulu kita bahas. Makanya Bre, sini gua kasih tahu penyebar berita baik. Contohlah Muslim, kita kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu, kita habisi itu. Dan kita nggak cuma oh ini bagus kita ambil ini, nggak gitu Bre. Semua kita baca. Lu cuma punya Maryam 33, gua tabok pakai Maryam 15, au lah. Baca Al-Quran semuanya. Nanti kalau lu sampai ke An-Nisa 17 jangan nangis. Nanti di sana dibilang apa coba? Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Jangan nangis. Gitu. Makanya saya bilang kalian itu sengklek, nggak percaya dengan kitab kami karena udah dirubah-rubah. Tapi kau baca, kan sengklek namanya itu. Nah, karena kalian mengimani. Kalau kita sama-sama nggak mengimani ya buang gitu loh. Tapi kan lu mengimani, ya gua pakai lah itu. Contoh misalnya, lu mengimani nggak kita perjanjian baru? Ya kami imani. Nah sekarang lu kenapa nggak mengimani Roma 3 nomor 4? Semua manusia bohong, Allah adalah benar. Kenapa lu nggak imani itu? Kamu kan tidak mengimani, tapi kamu rujukannya pakai itu kan sengklek. Ya kan lu mengimani itu. Lu mengimani itu, ya gua tanya pakai itu. Lu mengimani soalnya. Kayak mana sih? Seharusnya pembandingnya itu pakai kitabmu. Itu namanya gentleman. Lo sekarang gua tanya lu, gua pakai Al-Quran, lu kan nggak mengimani. Lu nanya gua pakai Al-Quran, pas karena gua pakai Al-Quran, mengimani Al-Quran. Gimana sih lu? Misalnya contoh kayak gini misalnya, gua nanya ke Kristen, "Hey Kristen, coba saya bertanya, kenapa kamu tidak takut kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kafirun?" Kan nanti Kristennya jawab, "Ya karena saya tidak beriman pada Al-Quran." Kan gitu jadinya. Makanya yang ditanya Bible-nya. Gini, gimana sih lo otaknya? Apa? Dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan, kita menghadirkan saksi itu untuk memperkuat argumen kita biar menang di pengadilan. Sementara saksi itu nggak kita percayain. Sama dengan ini, kamu nggak percaya dengan kitab kami, tapi argumennya pakai kitab kami. Itu namanya sengklek. Lah, kalau lu yang jadi saksi, lu kan pakai Bible. Ya kita bawa Bible-nya kan gitu. Kan kamu nggak percaya dengan kitab kami, tapi rujukan. Lu saksinya percaya nggak? Saksinya percaya nggak? Gimana sih lu? Sebenarnya Bang Kores, kalau dia masuk di Al-Quran berarti dia percaya Yesus itu Nabi Isa, bukan Tuhan Nabi. Enggak, kalau dia dari argumennya memang dia menyamakan Nabi Isa dan Yesus gitu. Jadi kamu nggak sama Yesus sama Isa. Di Al-Quran sama lah, di mana Nabi Isa ditampar, di mana Nabi Isa ditelanjangi. Sekarang kalau nggak sama, kenapa tiap hari kau bahas Yesus dengan Isa? Ya siapa yang bahasanya menyamakan? Enggak. Di sini kan kita bahasnya Yesus bukan Tuhan. Mana adanya ke Nabi Isa? Kenapa Yesus dituhankan? Kenapa anak manusia dituhankan? Kalau memang nggak sama, berarti urusinlah Isamu, kamu urusin Yesus. Kan ya nggak perlu lah Isa kita udah kelar gitu kan supaya dialog. Makanya ditanyanya begitu kan gitu. Karena kalau pertanyaannya begini misalnya, Kristen, Yesus dan Nabi Isa sama nggak? Nah, baru kita bawa-bawa Nabi Isa. Ini kan kita bertanya, di mana Yesus Tuhan? Kan gitu pertanyaannya. Sekarang kalau memang beda ya. Gimana sih lu? Apa korelasinya kalian bahas tiap hari? Gak ada korelasinya toh? Ya ada korelasinya lah. Apa? Nanti kalian tahu bahwasanya kalian itu tidak beriman sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab kalian. Bukan, gini loh. Iyalah. Dengar dulu, kalau Isa itu kan lahir di pohon kurma. Kalau kita enggak, di kandang domba di Bethlehem, ada sejarahnya. Nah, ada sejarahnya. Ada nggak tulisannya sekarang? Ada lah. Mana di mana? Kalian itu halu, fantasi. Kalian mengimani Yesus kalian lahir di kandang domba itu dari lukisan, bukan dari Bible kalian. Kalau mau ke Israel sono ziarah, ada di situ padungannya itu, ada di situ tempat lahirnya Yesus itu. Sekarang tulisannya mana? Tulisannya. Kalau kami kan pangkal pohon korma ada tuh tertulis. Kalian kandang domba mana? Di mana ada pohon kurma? Di Jericho ada. Mana ada kurma di Israel?
Loh, di BBC udah dibuktiin tahun 2020 telah ditemukan bibit pohon purba di zaman Yesus. Pohonnya pohon palem. Weh, lo dia belum tahu kawan-kawan. Dia belum tahu kawan-kawan. Kita selamat datang di kebenaran dulu ya. Coba. Nah, ini kita ke ini ya. Extinct Tree Resurrection. Extinct Tree Israel. Jesus Time. Jesus Time. Sini lihat. Inilah kenapa Kristen itu dia tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu. Karena dia nggak tahu data-data terbaru dari dunia. Nah, ini kita open cam dulu ya. Yang menguasai teknologi itu umatnya Yesus apa? Ya terus kenapa lu ketinggalan zaman? Oh, yang ketinggalan zaman. Ini lu nggak tahu ada pohon korma di zaman Israel purba. Anda aja mau lebaran aja masih ngintip-ngintip bulan, sementara kita kalender Masehi 2 tahun yang akan datang udah menentukan lebaran tanggal sekian. Puasa ya memang sekian. Tuhan lu dilantik kok. Jadi terserah lu. Kalau kita kan bagaimana peredaran bulan dan bumi, bukan terserah manusia. Itulah kecanggihan kami, udah bisa menentukan, sementara kita masih primitif, masih ngintip-ngintip bulan. Oh enggak lah, kalian lucu Tuhan kalian atur lahirnya tanggal 25, lucu banget anjir. Itu kan komedi. Nah, ini lihat di sini ya. Nih, ini extinct tree from the time of Jesus rises from the dead in Israel. Jadi sebuah pohon yang punah di waktu Yesus bangkit, di zaman Yesus telah bangkit dari kematian di Israel. Apa ininya? Apa pohonnya apa? Forest of Judean dead palm trees once cover ancient Israel. Dulu hutan pohon korma meliputi Israel purba. Dar, selamat datang di kebenaran. Nih, BBC yang nonton udah berapa nih ya? Ada pohon kurmanya di situ, bisa kamu. Ini pohon kurmanya, Ge. Nih, ini pohon kurma ini. Lu kira ini kandang domba? Pohon kurma ini. Sekarang kalau pergi kamu ke BBC ya, BBC, British courtesy apalah gitu. Pokoknya ini. Kalau pergi kamu ke Yerusalem masih ada nggak pohon kurmanya itu? Ada. Ya ini pohon kurmanya di Yerusalem ini. Gak ada lagi. Tuh, ini pohon kurmanya lihat banyak banget tuh. Memang katro Kristen Indonesia itu katro. Anda itu dongeng. Ini bakar aja ini YouTube-nya bakar aja YouTube-nya. Nah, ini orang Israel Yahudi ya. Dia profesor Yahudi yang menemukan ini di mana? Di markas Yahudi ketika pemberontakan Bar Kokhba. Di sana ada tumbuh-tumbuhan dan benih-benih purba di zaman itu. Nah, ini ya, nanti kalau kalian mau Kristen maupun Islam silakan dicek di sini ya. Supaya ketahuan kalau penyebar berita baik itu katro. Udah jam 1 kurang 15, aku mau istirahat. Jadi permintaan saya oh gitu, mau kabur ya, mau cabut ya. Oke. Iya, enggak, surah Al-Maidah 117 itu coba renungkan ya. Oke. Ya, kawan-kawan Kristen dan Islam, kita renungkan sama-sama di mana di sana Nabi Isa berkata, "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu," ya. Sembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu katanya. Itu direnungkan sebelum meninggal. Nanti bisa merenungkan ayat Al-Maidah 117, kamu bisa murtad, oke? Oke, semoga lu juga bisa meninggalkan Tuhan berkelamin dan masuk Islam. Amin. Amin. Gak jauh kalian mindsetnya tuh. Karena itu lucu. Itu lucu. Iya. Nah, si siapa itu si Nora. Iya. Iya kan lu ngedoain gua sesuai iman lu. Gua ngedoain lu sesuai iman gua. Kenapa lu nggak suka gitu? Iya. Enggak, artinya harapan saya sama apologi Islam itu jangan seputar selangkangan. Jete pikiran kalian. Ya kalau gitu tinggalkan Tuhan yang ada selangkangannya. Tinggalkan itu. Kita berhenti dari situ nanti. Makanya saya bilang dari pohon itu kelihatan. Apa? Wah, meninggal. Wah, ke rumah papa di sorga nih. Waduh. Kasihan. Wah. Ya meninggal di room lu. Lu meninggal yang tenang aja di bawah, jangan di atas. Ya, ikhwani fisabilillah, demikianlah dialog yang sangat indah dan terbuka ini, di mana dia coba pelintir Al-Quran tapi bonyok kiri kanan.
karena dia nggak tahu ayat-ayat yang lain yang menerangkan bagaimana bunyi Al-Quran tersebut. Selamat datang di kebenaran, dan dia pun akhirnya kesal sendiri karena konterannya pasti ke situ lagi, ke situ lagi. Oke kawan-kawan, kalau kalian merasa puas dengan apa yang kami lakukan di media sosial dalam membentengi iman serta membantai syubhat dan fitnah dari para tritung penghujat, mari rayakan kemenangan bersama yang kedua kalinya di Milad Api 2025 Masjid Tebet Al-Ittihad Jaksel gitu. Tiketnya 100k, kalian transfer ke rekening Api dan konfirmasi ke nomor Kores di 0813-3753-4473. Nanti ikhwan, insya Allah kalian pasti bertemu dengan semua yang ada di room ini dan banyak lagi. Dan juga nanti akan ada Haji Deddy Miswar yang menemani masa lalu kita waktu kecil. Lalu nanti ada juga Ustadz Nababan. Kemudian tidak lupa saudara seiman kita yang sama-sama berjuang di paling depan, Yusuf PI. Semuanya akan ada di sana merayakan ikhwan. Jadi jangan lupa daftar ya, ramaikan. Ingat, ini gua kasih tahu kalian. Ulang tahun Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah simbol kemenangan Islam dalam melawan para penghujat Islam di media sosial. Itu simbol kemenangan. Jadi sangat disayangkan kalau kalian tidak ikut berpartisipasi merayakannya. Gitu. Oke? Yuks. Oh, acaranya tanggal 13 September hari Sabtu, ikhwan. Acaranya tanggal 13 September hari Sabtu. Boru Payung, Rum Miskin, Apologet lu miskin semua. Edis lu miskin, Agatha lu miskin, Edwin lu miskin, Kiamat miskin, Christian Prince miskin, Warung Kitab miskin semua. Acaranya di Tebet ikhwan Jaksel. Barusan tadi Zuma sudah peringatkan ada akun fake. Iya. Tapi nanti jadi apa ya? Lucu juga ya. Dia bohong-bohong pakai nama Gurunda gitu kan. Terus uang bohongnya itu dipakai buat ngasih makan anak istrinya. Anjir, lucu banget. Ironis. Ikhwan, ini ada yang ngomong jauh. Ini makanya kita ngomong dari jauh hari supaya kalian nyiapin waktu untuk datang gitu loh. Jadi ini tuh tidak tertutup hanya di Jakarta doang. Kalian yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, Bali, Kupang, Papua, Kalimantan, Sumatera, sisihkan waktu kalian untuk datang ke acara ini gitu loh, bre. Alhamdulillah. Tebetnya di Tebet Timur di Masjid Al-Ittihad Jaksel, ya. Untuk nanya lebih jauh silakan kalian ke 0813 3753 4473. Pada hadir ya. Riau hadir, Lombok hadir, Jatim hadir. Masya Allah, mantap. Sumbawa juga, ayo gas. Pokoknya satu Indonesia kita undang. Ya, yang dari gitu Riau ya. nanti bisa bareng saya ya kan. Mantap. Ada yang ngongkosin naik pesawat kan lumayan. Alhamdulillah. Cari donasi, iya buat bantu Edis bikin rumah Apologet. Udah 1 tahun gak jadi boru. Rekeningnya rekening pribadi loh Edis. 0813 3753 4473. Itu ikhwan ya. Kalian mau nanya-nanya chat aja di sana. Tiketnya 100k, transfer ke rekening Api. Ya si Edis lucu loh anjir. 1 tahun bikin rumah Apologet gak jadi-jadi. Viewer 20k padahal. 13 September itu hari Sabtu ikhwan, hari Sabtu. Supaya apa? Supaya Jakarta nggak macet dan kalian sedang weekend gitu. Sebulan lagi. Ya sebulan lagi nih. Gas. Pakai terhitungnya kok sudah hilang. Pada nggak ngerti soalnya. Kuotanya berapa Bang Kores kuotanya? Kuotanya 400. Ini alhamdulillah sudah sampai ke 150-an gitu. Nah, cepat. Ayo, kawan-kawan, cepat jangan sampai habis kuota. Iya, dekat.
Alhamdulillah Ukti ini mantap. Nomor WA-nya 0813, oke? Ditambah 3753 ditambah 4473. Sip itu. Nah, ini udah ada yang daftar nih, Akhi Ahmad Yani. Mantap. Langsung daftar 4 orang. 4 Keren, hadir Akhi Pak Ahmad. Sugi. Ya, hadir ke Jakarta Bang ya. Bang Nazar Angga. Bisa hadir ke Jakarta Bang, bareng kita Bang. Saya berangkat mungkin tanggal 11 saya berangkat. 11, oh besok dong. Enggak, maksudnya bulan depan. 11. Gak mungkin saya datang tanggal 13 kan? Tanggal 11. Iya, iya. Nginap di Maksudnya mana tanggal Pak 11 De? ya. Pak De, nginap di mana? Gampang. Di Jakarta mah banyak tempat kalau saya. Oh, banyak keluarga ya, siap. Jadi teman-teman bawah yang ingin jembatan juga gak apa-apa. berpartisipasi Saya berinfak. yakin gini Bunda. Misalnya saya ke Jakarta gak ada tempat kan. Live aja saya sedang tidur di bawah jembatan gitu kan. Oh langsung dijemput orang gitu. Pak D, janganlah Pak D, datang ke sini Pak D gitu. Yakin saya. Kata Akhi Ahmad nginep di rumahnya Akhi Ahmad, Pak D. Mantap. Boleh. Gampang kalau ke Jakarta mah. Tempat Opung Rambe ya. Banyak tempat. Jadi bagi yang ingin berinfak ya untuk kemeriahan acara Milad Api, boleh silakan ya teman-teman. Pak Desuki dari Jatim ya, bukan, saya dari Riau. Yakin enggak Bun? Misalnya saya di Jakarta nggak ada tempat gitu, terus saya live di TikTok kan. Saya lagi di sini nih tidur di emperan toko gitu, dijemput orang enggak kira-kira? Kalau saya di sana saya paling bawakan. Ini Pak De ada kardus. Pakai kardus. Parah. Aduh, Banyak pastilah banyak yang jemput Pak De. Ada Bang Andre, ada di situ, ya kan? Banyak Akang ada di situ. Mana mungkin saya dibiarkan terlantar di Jakarta? Wamuk semua lah. Saya ingin lihat Ustadz Yusuf PI. Ya, beliau insya Allah datang. Jadi teman-teman yang ingin berinfak ya, berbagi rezeki supaya rezekinya semakin berkah, ya boleh infak ke Milad Api ya yang akan diselenggarakan di tanggal 13 September. Rekening Api. Ini sudah ada yang nawarin tuh. Nginep tempat saya Pak D, Yadi Setia Abadi itu di Tangerang. Oh jauh Tangerang. Kami rombongan dari Kalimantan mau naik kapal. Wah, keren. Mantap. Juhana mau ingin jumpa dengan aku. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bang. Keren lah. Kalau satu keluarga, satu famili. Udah Rama, nanti kalau ke Jakarta saya titip ya. Apa itu Pak De? Kopi yang Makassar itu, yang dulu itu, yang pernah dibawa siapa dulu itu ya, Kak Gemini itu. Oh, enak tuh kopinya itu. Oh iya, tapi ya nanti saya tanya ya Pak De. Berkabar Pak De, insya Allah Bang. Nginep di saya Pak De Tangerang. Seru milad kedua, seru di Jakarta. Dan kalian kalau misalnya kalian tergabung dalam DKM masjid-masjid kalian mau ngundang kita ceramah soal tauhid dan counter pendangkalan akidah, fadol ikhwan. Mumpung pusat lagi di sana semua. Gitu. Boleh. Undang. Pematerinya ada Bang Juma, ada Bang Kores, ada Pak D, kan ada Ustadz Alif, ada Akhi Ardi. Bisa lah di masjid. Tinggal megang mic, sama aja kayak waktu live, Pak D. Ya, gitu ikhwan. Dan kalau ada yang mau bazar juga kontak di nomor yang sama, nanti aku arahin. Edis nggak diajakin Mbak Kores, wah Edis mana ada uangnya dia. Alhamdulillah. Kalau berani datang saya ongkosin.
Kalau berani datang diongkosin. Wah, Iya, di Edis. Kita ongkosin kalau ada di rumahnya Akhi Ahmad aja deket itu dari Tebet. Di Akhi Ahmad enak loh rumahnya, empuk. Oh, Kiamat. Akhi Ahmad Yani. Oh, Ahmad Yani. Mau diongkosin Pak D, dia di Amerika tuh si Kudis. Mana Amerika bohong itu. Oh, Boru, si Boru ini ngetik-ngetik mau Boru, anak lu 3 mending lu urus anak lu. Kurus-kurus begitu. apa yang diklarifikasi ini? Bang Zuma nggak pernah minta-minta, tolong diklarifikasikan. Di mana Gurunda minta? Mana ada Gurunda minta? Rumahnya ada kolam renang, 3 lantai. Mobilnya gede, apa tuh? Fortuner ya? Nggak tahu lah gua mobil. Fortuner 2 kan? Fortuner 2. Apa Gurunda minta? Satu lagi itu diinfakkan untuk apa namanya? MMCI itu untuk apa namanya? Pondok pesantrennya itu yang untuk antar jemput santri itu kan ada satu lagi. Iya, MMCI. Mana minta-minta sembarangan. Gurunda sering ngasih, Ikhwan. Ya termasuk Bang Juma ini kalau dapat koin banyak di TikTok ini kami dibagi-bagi. Yo X. Bang Juma minta-minta. Tahu dia. Orang-orang Kristen yang seberang Gurunda aja Gurunda yang bantu. Penontonnya modal data semua. Apa maksudnya? Maksudnya gimana? Tuh lulumuan Kristen, saudara. Baik Bang Zuma, baik banget Gurunda, Ikhwan. Gurunda tuh nggak kayak orang biasa kayak gini misalnya ya ini ada orang minjem duit ke Gurunda gitu kan, nggak pernah gini nih, nggak pernah buat apa, kenapa banyak banget gitu, nggak gitu Ikhwan. Jadi Gurunda tuh kalau diminta tolong, Gurunda pinjam segini nih langsung transfer, mana norek dek, langsung transfer gitu. Gurunda tuh baik doi, mantap, andalan. Klip Bang Juma terasa Nanti orang pada ngantri kayak gitu nge-WA. Oh iya salah, aduh salah. Entah ini kores. Itu disapa lulumuan. Kepala di bawah. Wih. Barangkali kepalanya di bawah. Utuh lulumuan. Lulumuan. Islam Kristen Bang. Lulumuan. Bang. Kok nggak mau ngomong sariawan ya? Halo Dit. Apa betul Yusuf Roni ini? Nyamar ini. Lanjut. Yusuf Roni udah modar kapan? Udah modar. Ya udah. Halo, kenapa? Ya, Islam Kristen Bang. What happened? Kristen dong. Sasuke gas, Bunda Rahma gas, gantian. Terus kenapa? Silakan Mau Pak D. ditanya atau mau bertanya Bang? Mau ditanya atau mau bertanya? Silakan bertanya kalau mau bertanya. Oh, nanti berat Bang kalau saya tanya Bang. Sebarang. Saya nggak mau bertanya. Kan saya nggak. Oh. Ya boleh. Oh gitu. Itu saya tanya ini Bang ya. Ya. Yesus itu pernah berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8:44. Di mana Yesus pernah berdusta, Bang? Iblis pernah berdusta, Bang. Terus? Di mana iblis pernah berdusta? Saya bertanya. Loh, katanya minta ditanya. Saya udah tanya. Anda bertanya. Iya, Yesus kan ngomong katanya iblis itu bapak segala dusta. Iya. Di mana terus? di dalam Bible iblis pernah berdusta?
Kapan pernah Yesus bilang Bapa segala dusta? Yohanes 8 ayat 44 kau baca. Iblis segala dusta. Gitu. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Pertanyaan saya, di mana iblis itu pernah berdusta dalam Bible? Memang. Dan pernah membunuh manusia. Kalau nggak ada itu waktu ini Yesus dicobai nanti di padang gurun. Di mana dustanya iblis di situ? Ah, saya tanya dulu waktu Yesus dicobai di gunung padang gurun. Nggak ada dustanya iblis di situ, Bang. Justru Yesus yang berdusta Siapa yang kepada mencoba iblis. Iya, tapi nggak ada dustanya di situ. Dusta itu. Loh, apa dusta. dustanya coba? Perkataan iblis yang mana yang Iya, perkataan Yesus iblis yang mana yang menunjukkan dusta? Bukannya Yesus yang berdusta kepada iblis, kata iblis. Yang satu, benar enggak? Bentar, Bang. Iblis. Gantian, Bang. Bentar. Bukannya, berisik kali kau. Iya. Ini saya jawab. Di situ justru yang berdusta. Dengarlah. Justru yang berdusta di situ Yesus, kata Yesus. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Di mana iblis tertulis disuruh nyembah Tuhan, Bang? Iya. Di mana? Ayat apa? Coba tunjukin. Karena dia iblis. Iya, Yesus kan ngomong iblis itu disuruh nyembah Tuhan. Itu ayat karena mana? Dia Saya tanya ayat, siapa Bang. Yang dia, saya tanya ayat. Siapa yang dia bilang orang gitu? Gila, Bang. Iya. Siapa yang gila? Enggak gila. Yesus ngomong iblis katanya disuruh nyembah Tuhan. Itu ayat mana? Anda itu goblok. Udah, Pak. Bunda Rama turunin lah orang-orang. Iya, dia jalan. Udah. Nggak bisa diajak diskusi dia, nggak bisa diajak. Udah. Ini mah orang-orang mabuk di warung tua ini naik. Goblok. Iya, goblok. Yesus juga goblok. Udah turunin. Saya tanya ke turunin. Udah. Yang dicoba itu siapa? Diskusi kau, nggak layak diskusi kau. Udah. Saya tanya dulu ya. Udah. Bunda Rama, siapa moderator? Yang dicobai siapa? Aduh. Udah. Nggak usah diskusi kau. Yang dicobai siapa? Aku di warung tua kau. Yang dicobai Yesus, yang berdusta Yesus. Iya. Saya tanya sama itu? Anda. Yesus bilang. Yesus ngomong katanya. Janganlah engkau mencobai Tuhan. Itu di ayat mana, Bang? Aduh. Ini mana sih moderator nih? Gak denger ya? Pakai logis, pakai otak, Bang. Kenapa? Saya nggak mau jawab dah. Kenapa Yesus bilang? Kenapa engkau mencobai? Niat karena bodoh. Ngantuk. Tomorrow kerja again. Ya, sambil nunggu moderator. Yusuf, Roni, halo, ngomong apa biar nyambung? Iya, halo, kenapa? Iya. Ya. Kira-kira pertanyaan apa dari saya biar nyambung obrolannya? Terserah dari mana aja. Pakai terserah, udah ditanya nggak nyambung. Yang biasa aja ya, yang enggak. Maksudnya yang apa lah? Yang enggak saling itu, enggak saling.
Nggak saling apa? Nggak saling memaki, contohnya gitu. Ya jangan dong. Nggak saling. Tuh, oh jangan. Anda memaksa. Ya makanya diawali dari kalimat apa biar nyambung ngobrolnya. Coba kau sampaikan dulu. Saya kan bilang silakan bertanya. Silakan bertanya. Berarti saya bertanya ya. Pertanyaan yang Iya, nanti ringan-ringan saya aja turun ya. saya nggak tahu jawabannya karena saya awam. Iya. Oke. Pertanyaan saya ya, tolong dipahami. Ketika Yesus masih anak-anak udah jadi Tuhan belum? Ya, silakan. Apa? Itu. Ketika Yesus masih jadi anak-anak, dia udah jadi Tuhan belum? Kenapa dia di waktu lahir? Kenapa dia di udah jadi Tuhan gitu? Kenapa jadi berita? Cok, saya tanya. Kenapa Ya, Allah? Kenapa malaikat Kamu percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? ke orang itu? Yes. Sejak kapan Saya dia jadi percaya. Tuhan? Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak nubuatan dari perjanjian lama, dari Taurat itu. Berarti dia udah lahir di perjanjian lama. Sebelum dia lahir kan? Yesus kan lahir tuh ke muka Iya, bumi udah kan? jadi nubuatan. Iya, berarti ketika dia dilahirkan dia udah jadi Tuhan. Iya kan udah jadi nubuat. Sebelum Iya, dia lahir dia sudah ada. ketika dia dilahirkan, dia belum ada lah. Gimana sih, kan baru lahir. Ketika dia dilahirkan gimana? Ketika dia dilahirkan ibunya, itu udah jadi Tuhan belum? Saya bertanya. Iya, dia udah Tuhan. Apa arti nubuat? Saya bertanya dulu. Nggak tahu. Jadi ketika yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Apa Tuhan. arti nubuat itu? Wah. Iya. Dia kan diberikan itu. Kau akan melahirkan seorang anak dan dia akan namanya Yesus. Nah, anak yang dilahirkan itu Tuhan atau bukan? Saya tanya. Anak yang dilahirkan itu Tuhan atau bukan? Kenapa dia dikasih tahu? Jadi Tuhanmu baru lahir. Tuhanmu baru lahir. Ya. Dalam Taurat itu ada nubuat nggak? Ya. Iya ada nubuat. Jadi Tuhanmu baru lahir. Dia akanlah ya. Maksudnya baru lahir. Berarti yang dilahirkan itu kan Tuhan. Enggak. Bukan Tuhan. Ya. Terus? Tuhan. Bukan Tuhan. Yang dilahirkan. Oh, yang dilahirkan itu Tuhan. Jadi Tuhanmu baru lahir 2000 tahun saya lalu. mau bertanya. Iya. Iya, 2000 tahun lalu, iya. Jadi usia Tuhanmu baru 2000 tahun. Terus? Terus kemana? Tuhan 2000 tahun, maksudnya 2000. Lah kan baru lahir 2000 tahun Tuhan itu lalu. menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Lah itu Tuhanmu kan? Kok lahir? Dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Iya, Allah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Tuhanmu. Sebagai Mesias, Jadi- Mesias itu Iya. yang dinanti-nantikan. Mengerti ya? Ya. Iya, baru Mengerti baru ya, lahir Mesias? 2000 tahun. Udah ngerti. Baru lahir 2000 tahun yang lalu. Ya. Kan gitu. Nah, itu Tuhanmu. Iya, tapi ya. Iya, ada nggak dalam Iya, Alkitab? Gak usah bingung. Taurat. Gak usah bingung. Taurat. Hei, gak usah bingung. Tuhanmu baru lahir 2000 tahun yang bingung? lalu. Ada nggak dalam Hehe.
Nah iya kan? Iya, terus itu kan di bumi ini usia Tuhanmu usianya berapa tahun di muka bumi ini? Iya, nubuatan mulu. Udah lahir Tuhanmu nggak ngomongin nubuatan lagi. Nah, terus usia Tuhanmu berapa lama di bumi ini? Iya. 34 tahun. Oh, 33 tahun. Ya, masih tuaan gue sama Tuhanmu. Naik ke surga di usia ke 33 tahun. Kok masih Tuhan saya sama Tuhanmu? Berarti pemikiranmu pendek. Ya, pemikiran panjang gimana? Iya, kau bertanya 2000 tahun yang lalu kan? Memang faktanya kan 2000 tahun lalu kau bilang. Bertanya 2000 tahun yang lalu kan? Iya. Iya, 2000 tahun yang lalu. Terus dia naik ke surga umur ke berapa? 33. 2000 dia tahun mati kan di usia 33. 2000 tahun kurang 33 berapa? Iya. Ya Allah, ngapain main kurang-kurangan gitu? Kita main global aja, hitungan gede. 2000 tahun udah. Nah, cuman Tuhanmu usianya cuma 33 tahun kan di bumi? Iya, 2000 tahun udah. Lah iya, usia Tuhannya cuma 33 tahun di bumi ini. Habis itu dia mati. Iya kan? Naik ke surga. Iya, Tuhanmu usianya cuma 33 tahun, habis itu mati. Saya tahu. Lah iya. Nah, terus 33 kalau mati tahun kenapa? usiamu. Terus kalau mati kenapa? Tapi dia bangkit loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Udah mati dia. Ya kalau buat kami yang namanya mati itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Ya udah mati. Nah, iya. Kalau manusia, saya tanya, kalau manusia itu wajib mati atau enggak? Harus mati dong, kan manusia. Bagaimana Yesus saya yang tanya, kau tuhankan itu? Iya, jadi manusia itu gimana? Ya itu Yesus. Yesus yang kau tuhankan itu mati 33 tahun usianya. Nah ini saya habis mikir dari tadi. Iya, maksudnya saya. Oh mikir, kalau jadi manusia itu mati nggak? Mati lah, contohnya Yesus mati. Kenapa kau pertanyakan kenapa manusia nggak mati? Iya, tapi dia bangkit. Siapa yang nanya manusia nggak mati? Nah itu contohnya Yesus mati kan? Iya. Ya udah. Yesus mati tapi bangkit kan? Ya kan mati dulu sebelum bangkit. Ya udah apa? Jadi Tuhanmu pernah dilahirkan, pernah tumbuh dewasa. Bangkit dulu baru mati. Iya, Tuhanmu pernah dilahirkan, jadi bayi, tumbuh dewasa, habis itu dia mati. Terus sama Anda bedanya apa Tuhanmu itu? Iya, proses manusia itu bagaimana? Dibangkitkan. Ya, beda, kan? Bangkit dari antara orang mati. Dibangkitkan Tuhan. Bukan dibangkit. Aku cuma nyelang aja, Bunda. Monggo yang lain kalau udah ada monitor. Jadi Yesus itu dibangkitkan. Iya. Bukan bangkit sendiri. Siapa yang membangkitkan? Ya Tuhan. Bapak. Siapa yang membangkitkan? Atau kalian sebut Tuhan Allah? Siapa? Bapak. Tuhannya Yesus. Mana adalah? Kami sebut Elohim, Elohai. Nah, di dalam Bible. Sebelum dilanjut, Bunda Rama, kalau tidak ada jiwa humornya sama dia nanti bisa stres, Bun. Iya kah? Iya. Terus harus punya jiwa humor. Jangan setelan serius mulu ini bahaya nanti. Oh, dia agak-agak ya. Iya. Kenapa berisik kali? Agak-agak gimana? Kok berisik? Kok di mana? Di mana? Saya di jalan raya. Harus kok kelindas mobil. Hati-hati. Di pinggirnya loh. Oh, di pinggirnya. Kok bilang di jalan? Diturunkan. Apa kamu diturunkan? Di pinggir jalan itu jalan bukan?
Di pinggir Terserah. jalan. Kalau mau masih berdiskusi, coba aja. Tahu nggak kalau Tuhanmu itu mati terkutuk? Maksudnya terkutuk gimana? Siapa yang kutuk? Dia membisu. Di dalam Bibelmu tuh Galatia 3:13, Yesus terkutuk karena Bisu bagaimana? menjadi tumbal. Terkutuk tuh. Udah bosan baca Bibel, Galatia 3:13. Tumbal nggak ada dalam kitab itu, ada tumbal. Oh, dia nggak- Dari Kejadian sampai Wahyu saya baca nggak ada yang Yesus namanya tumbal. Berarti terkutuk Berarti itu dia. kitab Kejadian itu. Mati terkutuk karena menebus kau. Gimana? Galatia 3:13. Terkutuk. Tahu nggak arti belas? Tahu nggak arti kasih? Kasih artinya apa? Penjajahan, menjajah 350 tahun. Kasih. Yo. Tahu nggak? Iya, kasih artinya dia kasih menjajah. Aduh, Kasih kok lari menjajah 350. Kok lari kemana-mana? Ya kan kau bilang kasih kak. Itu Karena setengah itu Belanda. menjajah Itu Indonesia. masa krisis. Nah, misalnya nih, ada yang mau mukul kau. Kau kasih dia kalau kau dipukul. Bang, kasih itu ya kalau kau dipukul Kan Yesus ditempelin berkata, kiri. kasihlah kalau kau kasih pipi kananmu. Itu siapa yang berkata? Kalau kau ditempelin pipi kiri, kau kasih lagi pipi kananmu, itu kasih. Kau bilang. Gak ada yang lain, gak ada yang lain teman-teman, gak ada stok. Oh ini mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan ini ada sedikit otak. Udah kau berisik kali kau tidur sana ya, kau tidur. Minum dulu banyak-banyak air got baru tidur. Kau berisik kali pun. Selamat malam Karesteng. Jum. Ya. Kenapa? Kristen. Dari aromanya udah kecium ya, suka makan babi, silahkan. Enak lah itu. Ya bau lah. Ya, daripada kau dari. Bagus bidadari daripada pesundil. Ya, ada. Silakan diskusi. Diskusi apa? Yang apakah yang mengeksekutor Tuhan di tiang salib itu pahlawan? Jelas lah, dia mati bangkit daripada Muhammad di kuburan sana nggak bangkit. Ini kau kenapa telingamu itu congek? Yang kutanya, apakah yang membunuh Tuhanmu itu adalah pahlawan? Halo? Apakah yang membunuh Tuhanmu itu pahlawan atau yang jahat? Ten. Apa? Ya, kenapa? Dia pahlawan ya yang membunuh Tuhanmu ya? Dia mengabarkan Injil kebenaran yang dari Maha Kuasa. Jadi semua setan-setan nggak terima dia disalibkan. Daripada Muhammad mati di kuburan nggak bangkit-bangkit, coba. Daripada Paulus mati dipenggal. Siapa sih Paulus? Paulus itu dipenggal. Nggak ada Paulus, nggak ada di penggal itu Paulus yang kau rasulkan itu. Yang membawa ajaran Kristen itu si Paulus penyesat. Udah botak mati dipenggal lagi. Berarti dipenggal itu. Nah saya tanya siapa orang tuanya Paulus? Siapa orang tuanya Paulus? Paulus itu tuh nggak jelas, gelap gulita. Jangan-jangan dia anak tuyul. Siapa itu Paulus? Coba. Orang tuanya siapa? Nggak jelas dia. Itu rasulmu yang membawa ajaran Kristen itu si anak tuyul. Kenapa dibilang anak tuyul? Nggak jelas siapa orang tuanya. Nggak kenal si Paulus siapa. Yang kenal saya Yesus Juru Selamat dunia. Oh jadi kau tidak mengakui si Paulus itu? Padahal dia membawa Kristen. Paulus yang membawa Kristen loh.
Kok jadi Sok karisteng tahu aja, ini? nggak mau Kok azan. jadi karisteng ini gara-gara si Paulus. Kalau Yesus tidak mengenal karisteng, bahkan kalian akan diusir kata Yesus. Nyahlah kau daripada aku, Jum, kampret, engkau sial pembawa kejahatan. Itu kau diusir. Iyalah, Matius 7. kalian itu yang dimaksud. Matius 7. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kan kau yang oten. Mana orang Islam memanggil Yesus Tuhan? Iya, Kalian tuh dia yang yang memanggil Yesus dimaksud Tuhan. itu. Gak ada di siapa di situ yang memanggil Tuhan. Pada Gimana, tapi konsep reinkarnasi setahu saya itu konsep Hindu, bukan Bunda. konsep Islam. Tapi kalau memang ada, kau nggak bisa baca sepenggal juga. Jadi saya aja sebagai orang Islam yang tahu baca tulis, yang buka terjemahan, mendengar banyak berita, lagi nggak berani, apalagi yang nggak ngerti apa-apa. Nggak boleh seperti itu. Langsung menafsirkan segala. Kita tanya sama yang lebih ahli. Seperti itu. Kalau bertanya boleh, tapi jangan kau ngambil kesimpulan, Bunda. nanti kau salah lagi. Kenapa Bunda tidak yakin adanya reinkarnasi? Kenapa Bukan Bunda tidak- tidak yakin? Padahal Bukan soal nggak ayatnya yakin, sudah kan? jelas. Nah, kalau ada ayatnya ada jelas. sebutkin. Begini, bukan kau nggak bisa bilang saya nggak yakin. Saya tidak tahu, bukan tidak yakin. Kalau nanti ada ternyata di Al-Quran ada dan Ustadz saya menjelaskan bahwa itu ada konsep itu, saya yakin, of course, saya nggak akan pernah menyimpang dari Quran dan hadis dan dari ulama-ulama yang saya percayai. Itu aja, jangan framing dulu dong. Bilang Bunda kok nggak yakin gini-gini. Nggak Ada begitu. kok ayatnya, ada kok Bunda. Apa ayatnya apa? Coba, saya mungkin jadi belajar juga nih. Apakah Bunda nggak pernah baca ayat yang berbunyi Baca, bahwa tapi kadang-kadang kebanyakan kita, makanya saya bilang, saya rananya kalau ustazah itu lebih mendalami. Ustazah itu kayak ustadz, tapi perempuannya. Lebih mendalami, lebih ini. Silakan Karena apa? global, kalau kau punya ayat, kau bacalah. Iya, coba, bukan, biar kasih tahu, biar kita lihat global apa itu ayat. Bunda silakan baca ayat yang menyatakan bahwa tidakkah kau melihat bahwa setelah dimatikan, dihidupkan lagi, kemudian dimatikan dan dibangkitkan lagi. Ayat itu ada di surat apa Bunda? Di surat apa coba? Surat Kamu apa? jelas- Coba baca. Lo kok nanya saya? Kau bawakan, nanti kita bahas kalau memang ada yang punya ilmu sampai ke sana. Kalau enggak, kau simpen dulu tuh pertanyaan. Ada di ayat yang berbunyi, apakah kalian tidak melihat bahwa aku telah mematikan, kemudian Iya, nama menghidupkan, ayatnya kemudian apa? kumatikan Di surat lagi, apa? kemudian kubangkitkan. Di surat apa? Surat apa? Kau kasih tahu. Aku ini agak ngantuk Bunda, nggak tahu surat Al-Baqarah atau berapa itu. Nah, ngantuk kok naik ke sini. Itu Bang Nandarnya juga udah nggak monitor. Gini aja global. Sekarang kau tidur ya. Nanti besok kalau Kang Nandar naik lagi, kau naik lagi minta sini. Mudah-mudahan ketemu saya juga. Baik, terima kasih Bunda, terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Kau follow saya dulu ya, biar kita saling ini. Baik Bunda, terima kasih. Alhamdulillah. Kenapa dia? Enggak, dia tuh enggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tapi dia ngomongin kalau Nabi Isa Al-Masih itu, Nabi Muhammad itu reinkarnasi daripada Nabi Isa. Nah, saya kan bukan orang. Dia percaya Yesus itu mati tersalib, Bun. Dia kafir itu, nyamar. Oh, Bunda, Ya, memang dia- ada itu, Bunda. Bunda, ada surat Al-Baqarah ayat 28, Bunda. Al-Baqarah soal reinkarnasi ini ya? Soal apa tadi? Kalau kok kafir, percaya diri dengan kekafiranmu, jangan nyamar-nyamar. Masya Mengucapkan- Allah. Enggak, dia- tega sekali kau mengatakan aku kafir. Aku ini Nah, tanya, adalah Yesus satu-satunya itu manusia disalib paling enggak? beriman Tanya, dan bertakwa di Yesus planet disalib, bumi ini. Aku ini mukmin menurut kau sejati, kau Yesus bilang disalib kafir. apa enggak? Dasar. Jawab. Mana menurut kau Yesus disalib atau tidak? Jawab. Menurut kamu Yesus disalib apa enggak? Yesus itu disalib. Yesus disalib. Kenapa? Nah, itulah Itu kau salah. kafir. Berarti Kristen. Kalau Islam, Yesus nggak disalib. Yesus itu diangkat, diselamatkan, dan digantikan sama Yudas. Itu konsep Islam. Kalau Siapa kau yang di luar tidak itu, menggantikan? Tidak ada Loh. yang digantikan. Yesus disalibkan, kemudian dia dikuburkan setelah 3 hari dia dengar. dibangkitkan. Kau kan bawa Al-Quran. Global, jangan ngoceh terus begitu. Kau kan bawa Al-Quran. Nah, kau bacalah surat Maryam itu dari 1 sampai selesai. Kau lihat di situ, ada nggak Yesus disalib?
Kalau kau Kristen, kau pakai Bible. Kalau kau kan bawa Al-Quran. Kalau kau bawa Al-Quran, kau baca di situ. Ada nggak Yesus disalibkan? Kalau ada, kau tunjukkan nama kami. Naik lagi kau. Gitu aja. Kau baca surat Maryam. Kan ada terjemahan. Kau bisa baca itu. Dari 1 sampai selesai. Ada nggak itu di situ Yesus disalib? Udah gitu Nggak aja. rungkat, Aji. Bunda, Nggak rungkat. Bunda, Gus Nandar. Bunda, Nggak. Ya. secara syariat Weh, Al-Masih ngomong syariat Trinitas. Syariat Dia di mana aja, ada Bun. syariatnya? Di mana ada Bunda. syariatnya Oten? Nggak ada aturan di Oten. secara syariat Al-Masih Isa alaihi salam memang disalibkan. Tetapi Nggak. secara hakikat Nggak ada, dia nggak ada. tidak disalibkan, Hampir. diangkat ke surga. Nggak ada global, nggak ada. Di Islam nggak ada itu. Dari bayi sampai orang tua juga tahu kalau Isa di Islam itu tidak disalibkan. Dia akan datang nanti di hari Yudas akhir itu yang nanti. disalibkan Dia Yudas. sudah datang kedua kali. Kalian tidak tahu? Memang dia datang dua kali, Isa kok nggak alaihi tahu salam sih? sudah datang Memang kedua bakal kali datang. ke dunia pada Iya. abad ke-7 dan dia adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nggak ada begitu. Itu mah Macam kau orang. ngaco itu. Jangan Iya. menentangku, kalian tidak tahu siapa di balik jasadku ini. Aduh. Dasar kafir. Cobalah kau Siapa di ke balik? Amerika dulu deh. Bun, biar dia ke Amerika dulu deh. Jasadmu coba ke Amerika sini. Di Kalau balik memang kau- jasadmu kau itu hebat. tuyul. Kalian Di balik mau jasadmu itu menentangku? tuyul, iblis. Kalian mau menentangku? Iya. Bukan menentang, tapi meluruskan kau karena kau sesat itu. Justru aku datang ke dunia ini untuk meluruskan apa yang Wih. kalian yakini. Kalian semua kena penyakit gatal-gatal kalian. Halusinasinya ini melebihi luga. Kau jadi Tuhan aja lah. Lagi Jadi Tuhan halusinasi aja lah. Oten. Jadi luga tuh luga. Jadi ini Bang Edi jadi Tuhan Bang Edi. Siapa namanya Bang Edi ya? Bang Denny. Bang Denny ya. Kau jadi Tuhan aja udah. Luga. Berarti dia ini istri Tuhan. Istri Tuhan dia ini jangan-jangan. Aduh global kesian sekali. Kalau kau memang hebat, kau datengin saya di sini di Amerika sini, ayo. Biar jumpa kita. Nanti kita live ini di tempatnya Kang Nandar nih. Tunjukin nama Bunda Rahman nih, Bunda Mila sama Global bertemu Aku di hanya Amerika. mengatakan kebenaran, saudaraku. Nggak Aku bisa. hanya mengatakan kebenaran. Nggak peduli. Yesus sudah Kau- datang kedua kali pada abad ke-7 Masehi dan Kalau dialah Muhammad kalau- Shallallahu dengar, alaihi wasallam. orang Islam itu nggak akan percaya begitu-begituan, apalagi kau yang nggak ada siapa-siapa. Yang hebat-hebat tuh pendeta yang udah terkenal atau siapapun lagi kita nggak goyah. Kalau nggak ada di Al-Quran itu berarti bohong. Dah gitu aja. Sudah Bisa saya bilang kukatakan begitu. ada di Al-Quran Al-Baqarah ayat 28, saudaraku. Iya, tapi kau nggak bisa baca sepenggal begitu. Saya udah bilang saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan sama kamu. Kalau kau mau, kau cari komal yang ada umpamanya Ustadz. Ada Ustadz Wafi, Ustadz Miftah, ada Ustadz Tahta, atau Ustadz Yusuf. Nah, di situ kau bisa bertanya karena mereka ngerti detail-detailnya dari dalam Baiklah, Al-Quran saudaraku, itu. Bunda Mila, terima kasih. Ya. Saya mau melanjutkan tidur. Iya, tidur deh. Sesungguhnya apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kau Bahwa ngimpi nih. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah reinkarnasi dari Al-Masih Isa alaihi salam. Dasar Jika kalian kafir. tidak percaya kepadaku, Dasar tunggulah tuyul. apa yang akan terjadi pada Tuyul. diri kalian semua. Akan Tuyul. kudatangkan gempa Tuyul. bumi dan tsunami. Iblis. Ini sebelum terjadi sama kayak kami terjadi dulu sama kau. Nah, nanti kau baru bilang, oh ya Bunda Mila benar. Gak boleh kau bersumpah Aku itu. tidak Itu akan namanya terkena gempa bumi dan tsunami itu namanya sebab aku yang muhabalah. Benar nggak mendatangkannya. bisa dibilang muhabalah itu. Saya yang akan mengutuk kau dulu jadi kodok itu nanti.